saya bertanya secara pribadi kepada Mbak Unirifa. Mbak Unirifa percaya Yesus dan Isa itu sama atau tidak? Menurut pandangan pribadi bapaknya ya, mbaknya ya. Ada dua jawaban. Ya. Iya. Ada dua jawaban terkait terus tentang Yesus dan izinkan saya bicara dulu ya. Kenapa saya berikan ada dua jawaban? Karena yang pertama adalah kita mendapatkan sumber yang berbeda. Kami mendapatkan sumber dari Al-Quran yang klaim dan pembuktian kami mampu membuktikan bahwa itu adalah firman Allah. Dan sementara kalian mendapatkan informasi tentang tokoh yang disebut dengan Yesus dari banyak pihak. Dari banyak orang yang anonim, yang tidak diketahui. Nah, kalau kita bicara apakah Yesus dan Isa sama, kalau secara linguistik sebenarnya itu adalah transliterasi atau penterjemahan nama. Menerjemahkan nama, contohnya bukan penterjemahan nama sih, tidak diterjemahkan, beda. Lebih ke dialek nama dalam bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Ibraninya bernama Yeshua HaMashiach, dalam bahasa Suryaninya Isoa Masaha, Arabnya Isa Al-Masih. Maka beliau disebut dengan Yesus Kristus dalam bahasa Yunani karena Kristus itu adalah terjemahan dari Mesias dalam bahasa Yunani. Kalau Yesus itu adalah dialek nama yang dilafazkan oleh orang Yunani, karena dialek Yunani ini berbeda dengan dialek Aramaik, Suryani, juga Arab dan juga Hebrew. Ya, tidak pernah satupun orang-orang Ibrani itu menggunakan us di belakangnya. Us itu adalah tradisi bahasa Yunani. Maka dipastikan tokoh yang disepakati sebagai nabi dan rasul, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu, bahkan ada yang mengatakan nabi palsu dari kalangan Yahudi, itu tidak mungkin bernama Yesus. Tidak mungkin bernama Yesus. Kemungkinan atau probabilitasnya kalau dia berbahasa Aram namanya Isoa, kalau dia itu menggunakan bahasa Ibrani Yeshua, maka sudah tentu dekat dengan dialek Arab yang dipanggil dengan Isa, karena Isa Al-Masih bukan bahasa Arab melainkan bahasa musta'ribah atau bahasa yang diarabkan. Sama seperti tidak ada bahasa Arab telepon, maka nanti diarabkan menjadi bisa jadi telefonit atau apa, seperti dalam bahasa Ibrani juga telefonit, misal ya. Oke. Mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya ya secara bahasa. Secara aja, esensi sebentar, secara esensi berbeda. Karena tokoh yang diceritakan dalam kitab Anda itu datang dari orang yang anonim, maka kesalahpahaman terkait penjelasan tokoh itu bisa terjadi karena nama Yesus dalam kaidah dalam sejarahnya Bible Anda itu sangat banyak. Ada Yeshua, bahkan dalam perjanjian lama itu Yeshua itu banyak, Yeshua bin Nun, Yeshua bin ini bin itu, dan bahkan ada tokoh penjahat yang sama-sama disidang dengan Yesus, itu juga Yesus Barabas. Jadi yang mana dulu yang dibahas? Kalau yang maksudnya adalah makhluk terkutuk di tiang salib yang dipertuhankan oleh umat Kristen, bukan Nabi Isa. Kalau yang bertemu dengan Paulus mengaku Yesus, saya paham, di Damsik itu bukan Yesus, Nabi Isa. Saya paham. Yang bertemu di Pulau Patmos dengan orang yang mengaku Yohanes itu juga bukan Nabi Isa. Seperti itu ya, harap dipahami. Saya paham, Mbak Uni. Terima kasih ya. Maksud saya secara pribadi Yesus yang dimaksud saya kepada Mbak Unirifa secara pribadi, Yesus yang memberi pengajaran kepada murid-muridnya. Menurut Mbak Uni, bukan Yesus yang jadi perselisihan, yang digantung atau yang di mana kan gitu, yang selalu diperdebatkan. Saya nanya, apa Yesus menurut pandangan Mbak Uni itu secara pribadi sama nggak dengan Isa? Itu aja, Mbak. Oh, mereka orang yang sama dengan perspektif yang berbeda. Oh ya, oke lah. Saya paham ya. Berarti sama ya. Sama satu oknum kan, satu oknum pribadi orang kan. Bahasa saya kan nggak sulit dipahami ya. Iya gitu aja. Mereka orang yang sama dengan perspektif yang berbeda. Tunggu, kalau bahasa Indonesia yang saya gunakan terlalu sukar untuk dipahami, bahasa apa kira-kira yang saya gunakan? Enggak mudah. Sebenarnya mudah. Maksudnya mudah, bagus Mbak Unirifa cara menjelaskan. Oke, Islami banget.
Berarti sama kan ya? Intinya gitu aja, Mbak. Sama kan gitu. Iyalah, sama lah Lanjut. kan. Iya, oke. Sekarang pertanyaan kedua ya. Percayakah bahwa Yesus yang diyakini Isa itu di dalam Alkitab, Yesus itu juru selamat manusia? Percaya dengan hal itu? Dua. Saya tidak percaya dengan. Oke, saya langsung jawab. Nggak usah ditambah Oke, lagi ya oke, pertanyaan oke. kedua. Saya tidak percaya apa yang disampaikan oleh penulis kitab Anda. Maka tugas saya menyelidiki. Nah, itu ya. Tapi kalau ditanya, apakah percaya bukan hanya Isa Al-Masih putra Maryam, para Al-Anbiya itu menjadi juru selamat? Saya percaya. Maksudnya apa? Para Al-Anbiya menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Ya, mereka adalah juru selamat manusia Berarti untuk menyelamatkan manusia dari jalan yang sesat ke jalan yang lurus. Lalu spesifik untuk Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa, dengarkan diksi saya ya. oke. Dengarkan diksi saya baik-baik. Oke. Saya ulangi pelan-pelan. Nabi Isa saya percaya menjadi juru selamat untuk kaumnya, bukan untuk seluruh alam, untuk kaumnya. Menjadi juru selamat dalam makna menyampaikan risalah kenabiannya untuk kaumnya. Ya, dengar ya, juru selamatnya itu apa? Menyampaikan risalah kenabian untuk kaumnya. Dengan begitu dia menyelamatkan makhluk yang adalah kaumnya, Bani Israel. Oh, begitu ya. Jadi Mbak Rifa percaya kan bahwa Yesus itu juru selamat, cuman perspektifnya Yesus itu juru selamat untuk Israel kan gitu ya. Tapi kenapa banyak kalangan Bukan Muslim untuk sendiri? Israel. Saya tidak mau, Gimana? gini ya. Satu diksi itu bagi saya sangat berarti dengan kalau Gimana? salah mengucapkan itu bisa menjadi penyimpangan. Israel itu bukan etnis ya. Gimana? Israel itu baru-baru ini digunakan untuk nama sebuah negara. Israel itu secara etimologi adalah nama untuk seorang nabi. Maka lebih tepat saya katakan, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu juru selamat untuk kaumnya, Bani Oke. Israel. Oke. Kaumnya Bani Israel. Begini Mbak, kan Mbak Rifa kan lebih paham ya, lebih berwawasan daripada saya yang awam ini. Maksudnya gimana sih cara, kan saya nggak bisa untuk mentransferkan bahasa-bahasa seperti yang Mbak Rifa itu. Saya mempunyai bahasa tersendiri untuk Itu sampaikan mudah gitu. sekali loh. Itu Iya Mbak Rifa. brother, itu kita pakai bahasa Indonesia. Bentar Oke. dulu. Kalau Oke. Anda ingin tahu tentu harus banyak mendengar. Oke. Kecuali Anda Ya. memberitahu, tentu saya yang harus Iya. banyak mendengar. Saya ulangi Mbak Saya Rifa ya. paham. Sebentar. Oke. Saya belum selesai. Saya di sini membantu Anda untuk memahami. Saya menjadi teman belajar Anda. Saya menggunakan kaidah berbahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Bahasa Indonesia ini ada satu kata yang dimaknai secara universal dan dimaknai secara khusus. Contoh, tulang dalam kaidah umum KBBI merujuk kepada salah satu instrumen yang ada pada diri manusia, penyangga tubuh manusia yang berbentuk putih dengan zat yang segala macam, dengan semua sifat-sifat tulang. Maka kalau kita datang ke Sumatera Utara, tulang itu sebutan untuk paman. Ini kenapa kita penting memahami bahasa secara etimologi dan terminologi agar tidak sesat dalam pikiran. Maka tadi saya sudah ulangi, pelan-pelan saya sampaikan. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, Nabi Musa alaihi salam, nabi-nabi yang lain itu menjadi juru selamat untuk kaumnya. Saya diberikan informasi dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel karena Bani Israel adalah kaumnya. Ya kan Walaupun benar dia saya, secara nasab Mbak. tidak berasal dari keturunan laki-laki manapun. Gitu. Iya, kan benar kan? Dalam perspektif Islam itu juru selamat untuk kaumnya. Oke lah, Sebenarnya saya kaumnya tidak mau ini- menggunakan kata juru selamat sih. Kenapa saya tidak mau menggunakan kata juru selamat? Juru selamat Oke, itu jangan bisa dipotong dulu tunjukkan- ya Mbak ya.
Saya biarkan Saya kan lagi dengar ngasih tadi. tahu, biar Oke, kita iya, nggak lanjut oke. menggunakan kata juru selamat. Oke, ya, Ya, Hmm. kalaupun kata juru selamat itu mau kita gunakan, saya akan tunjukkan Yesus tidak layak. Yesus dalam Bible ya, tidak layak dikatakan juru selamat. Tapi sebenarnya kata juru selamat ini kata yang tidak kami gunakan sama sekali dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kami memiliki istilah yang lebih luas dan lebih indah. Apa itu? Rasulullah. Maka Nabi Muhammad itu tidak perlu dikatakan juru selamat, tapi Rasulullah, pembawa risalah Allah. Nah, kenapa saya tidak mau menggunakan kata juru selamat? Karena kata juru selamat itu kata yang dipakai oleh orang-orang pagan zaman dahulu, dan saya tahu itu dari orang Kristen sendiri. Ya, ini kita tunjuk ya. Kata juru selamat digunakan untuk Allah dalam PL sebagai yang melepaskan Israel dari pembuangan. Dan dalam PB untuk Yesus dalam arti serupa, digunakan untuk Yesus sebagai juru selamat dunia, walaupun ini tidak terbukti. Dan sering digunakan dalam surat-surat pastoral, tetapi pada umumnya jarang dalam PB. Gelar juru selamat biasa digunakan untuk dewa-dewa kafir, dan juga untuk para penguasa yang melindungi rakyatnya, seperti Ptolemy, kaisar-kaisar Roma. Dalam surat-surat pastoral, keselamatan yang diberikan Yesus adalah keselamatan atau kelepasan dari dosa, walaupun itu adalah angan-angan dan cita-cita. Sebagai gelar kristologis dalam tulisan PB. Mungkin dipengaruhi oleh penggunaan gelar tersebut dalam bahasa Yunani umum. Jadi kata juru selamat itu adalah bahasa yang dipengaruhi oleh paganisme. Makanya kami tidak ada yang mengatakan juru selamat, juru selamat, juru selamat. Kami punya istilah yang indah untuk para rasul kami. Ya, itu kan dari saya mau kasih tema di sini, juru selamat atau juru selam, begitu. Iya, Mbak Unirifa ya, itu kan dari kaidah bahasa ya, dari kaidah bahasa. Ya. Oke, saya terima. Cuman kebanyakan kebanyakan makanya banyak apa ya pendebat Kristen sendiri dari kalangan saya, dari kalangan Muslim sendiri gitu. Banyak sebenarnya yang diperdebatkan banyak kaidah-kaidah yang belum dimengerti baik di Kristen sendiri atau di Muslim sendiri. Gitu kan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan Muslim yang liberal gitu. Contohnya ya. Maaf, Joseph, kita tidak membahas kesukaan Anda atau tidak kesukaan Anda ya. Iya, oke. Jangan bawa perasaan dalam diskusi sama saya ya. Karena saya nggak peduli kamu suka apa, iya, suka namanya apa. rekan diskusi, Kita di sini Mbak Rifa. akademis ya, akademik aja. Oke. Ya. Nggak lebih begitu. banyak masuk ke substansi aja daripada curhat ya, Iya kan? Joseph. Iya, oke. Enggak, cuman just kidding aja, Pak. Ada sponsor dulu gitu. Ya, lanjut. Lanjut saja, brother. Biar kita nggak buang-buang waktu. Kita harus edukasi publik. Oke. Biar didengar juga sama publik gitu. Oke. Kan banyak dari kalangan Muslim sendiri seperti Gus Dur kan, bahwa Isa Al-Masih itu bukan juru selamat umat Islam saja, tapi seluruh manusia katanya. Satu kan, gitu kan. Saya nanya tadi, percaya kalau saya harus cross check dulu pernyataan Gus Dur itu, brother. Gini ya, ketika kita mengutip perkataan orang lain, mengutip informasi yang kita dapat dari orang lain, saya harus bertanya sumbernya loh. Saya nggak butuh perkataan itu, saya butuh sumbernya dari mana, biar saya cross check. Pernah tidak Gus Dur berkata seperti itu? Karena saya khawatir kalau Gus Dur tidak pernah berkata seperti itu, dan saya lepaskan Anda untuk membuktikan Gus Dur pernah bicara seperti itu, maka nanti kita sama-sama menyebarkan kabar hoax. Kita kena undang-undang informasi, undang-undang ITE. Jadi informasi yang kita sampaikan ke publik itu informasi yang valid. Contoh, Gus Dur pernah berkata dalam NU online sekian. Saya tadi kan kasih data tuh. Juru selamat itu artinya apa? Saya kasih literasinya kan. Jangan bawa nama siapapun kalau kutipan itu tidak pernah bisa diberikan buktinya. Kenapa? Karena klaim itu harus dibuktikan. Kalau memang pernah Gus Dur mengatakan Isa Al-Masih itu adalah juru selamat, saya juga pengen tahu tuh maknanya apa. Jangan-jangan pemahaman yang diberikan Gus Dur dengan pemahaman Anda beda lagi. Kesalahpahaman terjadi. Jadi kalau mau membawa kata-kata orang lain, apalagi ulama kami, saya pastikan bagaimana kami umat Islam ini kaidah belajarnya adalah, saya tanya dapat dari mana Anda? Informasinya yang paling penting. Sanadnya. Ya, sandaran informasinya dapat dari mana? Nonton di mana? Ketemukah dengan Gus Dur? Silakan. Itu yang mau saya. Kalau tidak bisa membawakan bukti, lebih baik tarik ucapan itu, kita tidak bahas ucapan Gus Dur. Saya langsung ke substansi tentang jurus
Selamat Oke, lanjut. oke. Begini, Mbak ya, tentang tahu dari mana ya? Saya sebenarnya nggak jauh-jauh apa ya, simpel jawabnya, cuman tahu di medsos kan gitu. Banyak kan gitu yang beredar gitu. Masalah seperti yang Mbak Uni, Mbak Rifa itu minta atau gimana-gimana, saya juga nggak begitu nggak apa ya, sumbernya dari Nah, mana ya. atau gimana ya. Oke, Sudah, kita saya lupakan terima saja, itu. lupakan Oke. saja. Kalau tidak ada, lupakan Oke. saja. Berarti dari dua pertanyaan ya, poinnya Mbak Rifa. Tapi saya juga takut ya ketika Mbak Uni Rifa itu apa namanya sudah mengingatkan saya jangan pakai juru selamat. Justru saya nggak tahu pakai cara kaidah-kaidah yang lain, kaidah jurus apa Saya itu. tidak melarang, brother. Enggak maksud oke, Brother oke, kan oke. Kristen, Oke, saya Islam. Saya tidak suka, saya ini lebih bangga kalau untuk bahasa agama, saya menggunakan Iya. bahasa agama saya. Untuk Enggak, bahasa takut akademik, kita begini, boleh Mbak. menggunakan bahasa akademik. Anda kan Kristen, pakai aja kata juru selamat, nggak apa-apa. Kan Kristen kan? Enggak Kristen gini kan sudah Mbak Rifa. terbiasa. Saya kan Kalau saya kan nggak mau suka. mau diskusi Nggak usah enak. terlalu basa-basi kita. Oke, Kan saya kita kan mau enak diskusi enak. ini. Lanjut, Iya, lanjut. Ya, lanjut, takut lanjut. apa namanya? Ketika Mbak Uni Rifa sudah memesan seperti itu, saya memaksakan diri kan jadi nggak enak. Nanti saya turun. Oh, enggak, gitu. untuk Padahal Kristen diskusinya silakan. nggak enak. Gitu. Brother, Gitu. makanya dipahami dulu. Oke, Saya oke. tidak mau menggunakan kata-kata yang bukan tradisi agama saya. Oke, kan Saya maksudnya mau gitu ya. menggunakan Nabi Oke. Muhammad itu rahmatan lil Iya. alamin. Maka kalau ditanya, Muhammad itu juru selamat tidak? Rahmatan lil kalau saya- alamin. kalau Yesus saya pribadi, Mbak. Inilah. Oke, saya dengarkan. Gini loh, Anda tadi kan mengatakan, saya takut Mbak Rifa, saya menyampaikan, saya tidak pernah melarang kalian menggunakan kata juru selamat, judul kita aja juru selamat kok. Saya hanya mengatakan, saya untuk agama saya, untuk nabi saya tidak mau pakai kata juru selamat. Tapi saya mau menggunakan kata apa? Rahmatan lil alamin. Karena itu ada dalilnya. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau kalian silahkan gunakan kata juru selamat. Karena walaupun kata juru selamat itu sumbernya dari ajaran pagan, kalian kan tidak masalah dengan itu. Silahkan. Oke, berarti Silakan. pertanyaan dua ya. Berarti Untuk secara Tuhan Anda. pribadi Mbak Rifa sendiri kan mengakui ya bahwa apa namanya, bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu juru selamat, cuman dia juru selamat bagi kaumnya atau bangsa Israel. Oke, kan gitu. Gitu Mbak kan ya? Oke. Begitu kan? Ya. Oke, gitu. Terus sekarang dua ya, dua. Dua sudah satu, dua sudah terjawab. Sekarang tiga. Kenapa ya di kalangan kaum Muslim sendiri Islam cenderung menyalahkan atau ya menyalahkan Paulus dan cenderung terus menyalahkan Yesus gitu di saat di apa ya, di forum-forum debat gitu. Kalau misalnya ya diyakini itu nabinya atau sesuatu yang dihormatinya, kenapa begitu sangat fatal menghujatnya kan gitu untuk Yesus sendiri ya. Terus untuk Paulus, kenapa Paulus selalu dijelek-jelekkan bagi umat Islam sendiri gitu, padahal apa yang dilakukan Paulus kan berdasarkan keterangan-keterangan yang menurut saya itu mereka sendiri juga nggak paham. Kalau dari perspektif saya, Paulus itu rasul yang sangat mulia gitu. Dengan kepribadian yang gimana usah, halnya lanjut. orang suci gitu kan gitu. Misalnya ya, umat Islam pasti diajarkan kan kalau Ini menilai Anda sesuatu. mau curhat atau mau bertanya, brother? Enggak, nanya. Saya Ini, bingung Pak. dari tadi menunjuk. Iya. Ya udah kalau gitu izinkan saya menjawab. Soalnya gini, Anda bertanya terus langsung curhat. Saya sudah bilang jadwal gitu praktik ya. curhat Iya, saya sorry. itu bukan sekarang, karena kalau mau curhat sama saya dapat singa satu saya harusnya, karena itu harus menyediakan waktu untuk mendengarkan curhatan orang lain. Itu konsultasi. Ya minimal Oke. satu paus atau satu singa lah. Ya. Oh gitu ya. Kalau ini gratis, penginjilan kali ini tuh gratis, nggak berbayar. Oke. Jadi saya lagi tidak ingin mendengarkan curhat. Oke. Kenapa Begini. kami umat Islam menghujat Yesus dan menghujat Paulus? Mungkin itu kali pertanyaannya ya. Oke. Itu kali ya.
Oke, tapi belum pertanyaan iya belum. itu. Cuman Ya, begitu, Mbak. silakan. Takut mbaknya itu tidak sampai, bukan curhat sebenarnya. Cuman saya agak sedikit curhat biar nyampe kepada substansinya Tidak gitu. curhat tapi agak sedikit curhat. Iya, Oke, biar baik. nyampe Mungkin ke bisa saya substansinya. Ya, ya. saya kasih konklusi biar sebentar terjadi dialog kenapa sampai konklusi itu terjadi. Sedikit saya kasih tanggapan untuk seluruh kawan-kawan muslim kenapa mengatakan Paulus itu kayak gitu, Yesus itu kayak gitu, karena yang ditemui oleh Paulus di Damsik itu adalah Yesus palsu, Nabi Isa palsu, dan Paulus adalah penyesat di dalam internal kekristenan. Itu aja Bang, poin attack-nya itu Bang. Silakan Anda bertanya kenapa sampai Paulus menyesatkan Kristen dan bertemu dengan Yesus palsu, entah itu iblis kali ya. Oke, halo. Begini Mbak Rifa ya. Kalau misalnya yang diyakini itu Yesus itu Isa, kenapa di saat di saat debat-debat sengit kadang sampai menghujatkan gitu? Oke lah. Kalau menurut saya itu nggak perlu kan gitu. Terus dua, Paulus kan dihujat karena tuduhan mereka palsu, menyebarkan ini, menyebarkan ini. Padahal Muslim sendiri nggak tahu, nggak ada di waktu Paulus ada. Kan saya bukan curhat ini ya. Saya rasa ajaran Curhat Muslim itu namanya. ajaran Muslim itu mengajarkan ajaran yang berbaik Tapi nggak sekali apa-apa, Fandi. Kayaknya kita buka ini ya, buka praktik curhat untuk kali ini ya, untuk khusus Iya, Joseph iya. aja ya. Iya, iya, Nggak apa-apa oke. ya, Fandi ya. Iya. Iya, oke. Tapi nanti tolong kalau saya nanya ada paus, nanti nggak apa-apa dilempar. Kami bagi dua nanti. Oke, Mbak Rifa, makasih Mbak Rifa ya. Semoga Iya. Muslim Islam tetap menjadi rahmat lil alamin Iya. gitu. Kami insya Allah menjadi rahmatan lil alamin. Hari ini Oke. kita buka sesi curhat untuk Saya- Joseph. Ya, silakan Joseph. Oke. Kalau misalnya ya, oke lah Paulus berdasarkan keterangan, padahal sangat berseberangan ya. Sedangkan Kristen sendiri itu sangat menghargai Paulus. Oke lah, baik dengan doktrin-doktrinnya atau gimana-gimana. Kan memang Kristen itu sendiri berdiri berdasarkan iman kepada Paulus kan gitu kan. Kenapa Kristen sendiri itu mengklaim Paulus begitu, padahal Kristen sendiri nggak hidup di zaman Paulus kan gitu. Oke kan gitu. Kan di Islam sendiri tuh diajarkan menerka-nerka orang, terus menghujat Paulus, nabi palsu ini gini aneh gini. Padahal kalau ditelusuri ya, Paulus sendiri itu kan keturunan Benyamin dari Abraham kan gitu. Seharusnya Benyamin itu dimuliakan juga, selayaknya Muslim memuliakan Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad kan gitu. Itu Benyamin itu orang baik kalau menurut saya itu. Benyamin itu Tahu Benyamin orang baik, tahu Benyamin orang baik menurut Anda, ini menurut perspektif Islam atau perspektif perjanjian lama? Anda pernah baca Enggak. perjanjian lama nggak tentang Benyamin itu siapa? Begini Mbak ya, nggak usah Jadi kalau bicara itu pakai nggak kok gini loh, Anda bicara banyak informasi yang Anda berikan yang ambigu. Ini penyesatan kalau dibiarkan. Dalam kaidah Islam, kami akui bahwa adik kandung Nabi Yusuf ini adalah orang baik. Tapi Benyamin. dalam Bible, apakah betul Benyamin itu adalah orang baik? Anda baca kitab Kejadian, Benyamin itu seperti serigala yang siap menerkam. bisa Anda baca kitab Anda. bisa ditunjukkan Mbak. Bisa lah. tunjukkan. Kalau saya bicara itu nggak mungkin nggak berdata. Anda dari tadi kan bicara Iya, tanpa data nih. iya, oke. Nah, Gimana? kalau saya itu suka sekali dengan membaca literasi. Jadi Oke, saya oke, tidak mau. iya. Anda buka kitab Kejadian ya, pasal ke-49 nomor 27. Ini kita lihat datanya ya. Anda bilang Oke, Benyamin oke. orang baik ini. Iya. Sedangkan Tuhan dalam perjanjian lama saja itu mengatakan Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Oke. Yesus mengatakan hati-hati dengan serigala berbulu domba loh. Iya. Ya, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ngeri loh Itu di istilah kitab- untuk Benyamin iya, loh. iya, Mbak. Itu dalam kitab Kejadian pasal 49:27 loh ya. Jadi saya nggak ngerti alasan Anda perikopnya, Mbak. memuji-muji. Perikop nggak ada perikopnya di Ya, situ. perikopnya Ada Anda perikopnya. cari sendiri. Masa saya harus ngajarin semua? Anda mau tahu kenapa nggak suruh saya baca satu kitab Mbak. Kejadian? Kalau saya baca satu perikop, apakah Benyamin adalah seperti Mbak, serigala ini menghilang? Mbak Ini Uni kan lucu nih kawan-kawan Kristen nih.
Iya. Giliran Pak Uni Anda kan bicara tanpa data, gini loh, Anda bicara tanpa data, Anda minta saya untuk tidak membahas datanya. Saya sudah kasih data, Anda minta saya baca perikopnya. Kenapa nggak suruh saya bacakan satu kitab pasal kejadian dari 1 sampai oke lah, Wahyu? oke lah. Begini Mbak Lucu. Marifa, dari perspektif Kristen ya, dari perspektif Kristen kan kayak Daud. Daud kan bukan dalam kaidah Kristen sendiri. Sebenarnya bukan nabi, cuma tokoh, raja kan gitu. Banyak kan Ini begini, Mbak. Jangan lagi-lagi dipotong. Anda tidak baca kitab Anda. Penyesatan yang Anda lakukan harus saya bantah cepat supaya nggak Iya. banyak tersesat. Siapa yang bilang kalau Daud bukan nabi? Ini ngeri Begini, kali nih. Mbak. Ini giri Ya, nih. oke. Ada, ntar dulu. Anda nggak. Maksudnya Tunggu dulu. itu Yang bilang Daud bukan nabi ini siapa sih? Yosef. Oke lah. Oke, begini. Astagfirullah. Begini Mbak Rifa, dengarkan dulu biar Mbak Rifa itu nyampe kepada substansi pertanyaan Gimana saya saya. mau mendengarkan penyesatan Anda? Anda Kristen, lalu bilang Begini. Daud bukan nabi. Di kitab Anda sendiri Daud itu nabi loh. Ini gimana ini? Gini, Allahu Akbar. maksudnya begini, Coba Mbak. Anda buka kitab Anda, kisah Duh, ini orang saya gini loh. Saya sudah bersabar loh. Oke, Anda oke. ngomong sesuatu yang tidak membawa data, tiba-tiba Anda sebagai seorang Kristen menafikan kenabian Daud yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul bahwa dia adalah seorang nabi. Ngeri loh Anda loh. Bukan Ngeri banget menafikan, Anda membawa kan makanya Loh, Mbaknya sudah dalam kitab Anda nggak Daud paham nabi atau bukan? substansi, kan? Anda bilang gini, dalam Kristen Daud itu bukan nabi. Oh, kalau Di dalam maksudnya doktrin Kristen, kepercayaan. Di dalam Iya, kepercayaan, sumber dengarkan biar nyampe ke Ngeri substansi, nih. Mbak. Kan sekarang kan fokusnya kan Benyamin itu orang baik berdasarkan tulisan itu jangan kan. Benyamin udah selesai. Daud, Antar Anda dulu, bilang Daud bukan nabi. Antar kan Gila, fokusnya ke orang Kristen Benyamin. parah. Kan ke Benyamin. Benyamin kan dikatakan sebagai serigala kan gitu kan. Kan kebanyakan di dalam kitab-kitab Kristen sendiri ya saya akui di dalam Kristen sendiri itu banyak kayak Lot itu berhubungan dengan anak tirinya. Saya tidak membahas itu. Saya tidak bahas itu. Ini Anda bahas apa sih? Noh. Brother, Anda ngomong apa ini? Saya tidak sudi nabi dihina depan saya. Sebagai muslimah, saya tahu bahwa Daud itu nabi. Anda buka kitab Anda, Kisah Para Rasul pasal 2. Anda buka sekarang juga. Biar Anda tahu kalau Anda menipu saya di sini. Anda bilang Daud bukan nabi. Kalau begitu katakan penulis Kisah Para Rasul itu penipu karena mengatakan Daud sebagai nabi. Ngeri loh kalian Kristen loh. Kalian Kristen tapi tidak mau membaca kitab kalian. Kalian tidak pernah baca kitab kalian. Kalian sangsikan, kalian nafikan apa yang ditulis oleh kitab kalian. Lalu kalian katakan kalian adalah Kristen. Saya yang Islam saja membaca kitab kalian. Di situ tertulis sebab Daud adalah nabi. Lalu Anda bilang ke saya, sebagai Kristen saya tidak percaya Daud nabi. Itu apa yang tertulis di situ? Coba buka kitabmu, Kisah Para Rasul pasal kedua. Ngeri loh ini. Bahaya nih orang-orang Kristen ini kayak gini nih. Teman-teman sambil tap-tap layar ya di bawah ya. Ini baru 23K ini. Dari tadi tidak naik-naik kita ini pelan naik nih. Kencangin dulu tap-tapnya biar komalnya kuat teman-teman. Ini jadi kami Coba tidak buka izinkan- kitabmu dulu. Ya kami tidak izinkan penyesatan ya di komal-komal muslim ya. Mohon maaf untuk teman-teman Kristen. Kami sangat tidak mengizinkan Menghargai penyesatan. loh. Kami menghargai. Ya, kami menghargai kitab kalian. Buka Kisah Para Rasul pasal kedua. Anda baca dari nomor 29-nya atau 28-nya. Ngeri loh Anda loh. Anda memberikan informasi yang bahkan bertentangan dengan yang tertulis di kitab Anda. Anda Dari buka tadi- nih ini Tapi Anda perhatikan nih dari tadi. Dari tadi Iya, hanya iya, bicara tanpa data itu asbun namanya. Saudara-saudara, aku boleh berkata, ini buka nih Kisah Para Rasul pasal kedua. Anda bilang dia bukan nabi. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Inilah kalian bicara. Ya, saya tekankan kepada Anda Joseph. Tadi Anda sempat mengatakan, kenapa orang Islam berkata begini begitu sementara orang Islam tidak tahu tentang Paulus, tentang Yesus. Saya membuktikan kepada Anda, justru saya lebih tahu tentang isi kitab suci Anda dibanding Anda sendiri. Anda mengatakan, kami Kristen tidak percaya Daud adalah nabi. Kalian Kristen karena kalian nggak baca Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 30, 29-30. Dalam kitab Anda secara eksplisit tertulis secara terang-terangan bahwa Daud adalah seorang nabi.
Saya tidak mengerti cara berpikir kalian seperti ini. Tertulis kalian tolak, tidak tertulis kalian sampaikan. Tidak. Ngeri. Kosong. Oh. Ya silakan Joseph. Mohon maaf saya keras ya, karena saya tidak mau membiarkan penyesatan di Komal ini. Oke, Jo ini Kristen atau Muslim, Jo? Buka mikrofonnya, Jo. Bro Jo. Oh ya, panggilan kedua untuk Belajar, Jo. makanya belajar. Jangan banyak menjelaskan dengan saya, karena saya takut penjelasan kalian itu tidak berdasar. Nanti kalian malu. Makanya saya suruh tadi bertanya aja kan. Udahlah, bertanya saja. Toh saya tidak marah kan kalian bertanya. Tapi ketika kalian menyampaikan informasi yang menyesatkan, ya wajar saya agak sedikit keras. Tapi nggak marah lah. Saya maklum kok orang Kristen banyak yang tidak mengerti kitabnya kok. Wajar lah. Saya nggak marah, nggak perlu marah. Ngapain saya harus marah ya kan? Tapi saya harus keras. Karena saya tidak mau kalian menyebarkan informasi yang menyesatkan. Itu kenapa kami tidak mau. Kami membuka Komal ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu ya. Agar kalian tahu bahwa apa yang kalian sampaikan itu bertentangan dengan kitab kalian. Silakan Bang Joseph, dibuka mikrofonnya Bang. Itu ke mute itu. Jadi enggak Ya, ini bahasa Yunaninya. Ya, ini bahasa Yunaninya dia propet ya. Nih. Tetapi dia adalah seorang nabi. Ini propet. Nabi ya. Jangan gitulah. Jangan mentang-mentang karena dia pernah ngambil istri orang kalian nafikan kenabiannya. Justru kami tidak percaya seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dia pernah mengambil istri orang, karena nabi dalam perspektif Islam itu maksum, terjaga. Itu kenapa kami tidak percaya kitab yang ditulis oleh anonim yang kalian klaim sebagai kitab suci itu berasal dari Tuhan, karena mustahil seorang yang mengambil istri orang itu menjadi seorang nabi. Na'udzubillah min zalik. Kami tidak mungkin mempercayai Nabi Daud alaihi salam terkenal dengan kesabarannya karena ada puasa Daud. Nabi Daud terkenal dengan kesabarannya. Bagaimana mungkin dia mengambil istri orang dan berlaku zalim? Na'udzubillah min zalik. Astagfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni kami umat Islam yang mungkin sempat menyebut Daud dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak patut. Karena tentu Nabi saya dan Allah saya akan marah kepada saya. Bagaimanapun juga Daud adalah salah satu orang yang wajib kami muliakan karena kemaksuman dirinya sebagai Nabi. Oke, silakan. Ya, Bang memang Joseph. menyedihkan Joseph. Joseph nggak perlu segan lah, nggak perlu malu lah. Memang sering kok orang Kristen seperti itu kok. Sabarlah. Mungkin dengan masuk ke Komal Fandi Ahmad ini Joseph bisa semakin sering baca Bible ke depan sehingga tidak kaget dengan ayat-ayat yang selama ini tidak pernah dibaca. Mungkin pendeta kamu mengajarkan bahwa Daud itu bukan nabi karena pendeta lupa baca Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 mungkin. Atau bisa jadi memang mereka tidak mau membaca itu. Karena apa? Karena saya lihat banyak umat Kristen itu menuduh nabi kami nabi yang cabul karena menikah dengan Sayyidah Aisyah. Nah, kalau seandainya kalian terima Daud sebagai nabi, justru itu membuat Kristen blunder. Makanya penolakan terhadap Daud itu sebenarnya adalah dari keinginan untuk menghujat nabi kami sebenarnya. Saya tangkap ya. Tapi saya pikir kamu tidak begitu Joseph ya. Mudah-mudahan kamu bertaubat dari penyesatan para pendeta yang mengatakan Daud bukan nabi. Sementara tertulisnya Daud adalah nabi. Silakan Joseph, nggak masalah kok. Kenapa sih harus malu kalau kita tidak tahu dengan kitab kita sendiri? Justru dengan kamu masuk ke sini, mudah-mudahan kamu akan lebih banyak belajar tentang kitab kamu. Ya, ya minta maaf saja sama Nabi Daud ya, karena kamu telah menghujat dan menafikan kenabiannya. Sementara Kisah Para Rasul mengatakan dia seorang nabi. Astagfirullahalazim. Oke, Bang Joseph, silakan dibuka mikrofonnya. Tunggu dulu nih. 10 detik. Ya, lanjut aja dulu. Joseph Ini dibuka juga lagi nulis. mikrofonnya, Joseph. Itu mic-nya dibuka, enggak kedengaran suara congornya itu, Bang Joseph. Kami butuh congor ini, hiburan. Congor. Janganlah bilang congor. Bang Jelek Joseph. kali bunyinya. Mikrofonnya dibuka, Bang Joseph. Tahu nggak cara Jangan buka congor mikrofon? lah, bibir gitu. Ya udah longor. Jangan begitu. Astagfirullahalazim. Nggak ada orang yang nggak. Kami menghindari kebodohan di Komal-Komal diskusi lintas agama. Menghindari penyesatan. Hari ini kan itu tugas kita memang. Kan kita ditugaskan Allah untuk meluruskan penyesatan. Ya. Sambil tap-tap Menyambung layar, tugas para teman-teman. nabi. Di bawah tap-tap layar.
Kita kan Silakan, menyambung para nabi. Joseph. Joseph, buka mikrofonnya Joseph. Malu kali dia. Nggak apa-apa. Tandanya malu itu berarti beliau orang baik. Bang Joseph itu memiliki rasa malu. Dalam salah satu cabang iman dalam hadis dikatakan salah satu cabang cabang iman adalah malu. Yang saya takutkan orang Kristen yang nggak tahu malu adalah salah ngotot pula sama kayak iblis ya kan. Banyak kayak gitu. Tapi kalau salah lalu malu dengan kesalahan itu tandanya beliau orang baik. Tandanya Bang Joseph adalah orang baik. Dan insya Allah Bang Joseph insya Allah. Jadi gini, teman-teman yang muslim kita harus support loh. Kita harus bangga dengan Bang Joseph yang terdiam setelah tahu kenyataan bahwa tuduhannya terhadap Nabi Daud itu dibantah oleh kitabnya sendiri. Setidaknya itu nalurinya berfungsi. Coba kalian perhatikan rata-rata orang Kristen yang naik ke komal kita. Sudah kita kasih data, masih juga ngeyel karena nggak punya rasa malu, tidak tahu malu. Tapi Bang Joseph, beliau terdiam. Saya berprasangka baik, beliau sedang menyadari kekhilafannya saat sekarang ini. Karena mempercayai pendeta yang mengatakan Daud adalah raja bukan nabi dan meluputkan kisah para rasul pasal kedua nomor 29. Semoga Allah menyisipkan hidayah, mungkin walaupun hanya sedikit untuk saat ini, untuk tidak lagi menghujat Nabi Daud, membuang prasangka buruk bahwa Nabi Daud pernah mengambil istri orang. Mustahil teman-teman Tuhan bersikap tidak adil dengan membiarkan Nabi Daud yang mengambil istri orang lalu tidak menghabisi nyawanya, sementara dia turunkan kitab Taurat dalam aturan imamat pasal 20 nomor 10. Siapa yang berzina dengan istri orang dia yang harus mati, sementara ketika Daud mengambil istri orang tidak dihukum mati. Ada dua konsekuensi. Pertama, Tuhan tidak adil atau penulis kitabnya lah yang telah menyelewengkan kisah sejarah tentang Nabi Daud. Allahu a'lam bishawab. Apakah aneh? Tidak aneh ketika para nabi itu dinista dan dihina. Contoh, jangankan sejarah tentang nabi. Ketika nabi itu hadir sendiri dia dituduh orang gila, dituduh nabi palsu, penyesat. Lalu bagaimana mungkin mustahil ketika Nabi Daud difitnah? Itu sah-sah saja. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, mereka suka mendengarkan kabar-kabar bohong. Siapa? Kaum Bani Israel yang ingkar kepada Allah. Mbak Rifa. Silakan Bang Joseph. Ya Bang Joseph, Ya, lanjut. Oke. Tadi sebenarnya saya bicara sendiri dari tadi. Bicara sendiri tapi nggak kedengaran. Iya. Sebenarnya Mbak Rifa itu nggak nyampe kepada substansi pertanyaan saya. Ketika saya menjelaskan langsung dipotong sama Mbak Rifa. Kan belum pertanyaannya. Mbak Rifa, iya. Maksudnya begini. Pokoknya panjang banget. Pertanyaannya bercampur dengan curhatan, Bang. Bukan begini, Mbak. Biar nyampe kepada substansi. Oke lah kalau Mbaknya ngerti. Ternyata Mbaknya oke lah, cerdas, wawasannya bagus gitu kan. Cuman nggak nyampe. Nggak perlu pujian, saya langsung aja lah. Iya, makanya sampaikan. Kalau nggak nyampe sampaikan. Di dalam Alkitab kan sudah secara terang-terangan. Nuh gimana gitu, Lot gimana gitu, Daud gimana gitu. Kembali kepada Benyamin, fokus ya kepada Benyamin. Kalau hal semacam seperti itu, apalagi Mbak Rifa enggak menyebut perikop Benyamin itu yang dibaca apa cerita dalam itu Benyamin dianggap itu kan seperti itu. Kitab Anda. Oke lah, iya oke. Saya akui itu kitab saya. Kan di dalam kitab saya tentang semacam itu sudah biasa. Langsung Bang, kelamaan Bang, langsung. Makanya. Pertanyaannya adalah biar kena Bang, katanya nggak kena. Gimana mau kena Bang? Dari tadi nggak majulah sedikit biar kena. Iya, ini mau maju sebenarnya Mbak Rifanya. Lanjut maju aja. Iya. Gak usah maju mundur dikira enak kali maju mundur. Langsung maju Bang, mentokin ya. Lama banget dari tadi. Itu Paulus kan diklaim seperti itu kan. Kayak pengamat seperti Mbak Rifa atau siapa teman-teman muslim, saudara-saudara muslim yang lain kan nggak ada di zaman Paulus. Dia berdasarkan keterangan katanya ya muslim sendiri kan sudah nggak meyakini bahwa kitab-kitab itu palsu. Kenapa harus meyakini? Misalnya ada keterangan yang seperti itu. Kenapa meyakini? Langsung aja menjudge seseorang Paulus itu seperti itu. Apa nggak takut hukuman dari Tuhan gitu?
apa Apa namanya sih ya? Bang? Saya nggak ngerti pertanyaannya Ya apa ini. berprasangka Pertanyaannya pada adalah seorang. Nanti kalau berjamin itu orang Siapa ini benar, berprasangka ini? bagaimana pertanggungjawaban Mbak Rifa itu kepada Tuhan? Kan gitu. Apa sih Bang? Nggak ngerti. Yang Iya, Mak, mengatakan maksudnya bahwa kan. Benyamin itu serigala kitab Anda. Kok saya pula yang Iya, dituduh berprasangka? makanya. Apa sih? Iya kan kalau prasangka nih? seperti itu. Mbak Rifa kan Prasangka bukan maju siapa? mundur. Prasangka Sebenarnya apa? Ini kenapa? Perkataan Mbak Rifa sendiri. Anda itu, mengerti apa bahasa namanya, Indonesia nggak? menarik saya untuk maju Bang, mundur. dari tadi bicara terus, tapi maju mundur nggak jelas. Kan makanya. Minta dikenain Sebenarnya Mbak tapi Rifanya yang pertanyaan itu. mau maju. Jangan bilang saya sebenarnya. Oke. Bang, kalau bertanya itu kayak saya begini nih. Pertanyaannya begini nih. Ya, Ya. siapa nama Bapak Paulus sehingga terbukti bahwa dia keturunan Benyamin? Nah, itu saya tanya pakai kalimat tanya. Siapa? Sebutkan nama. Itu baru bertanya, itu baru kan- kena, Bang. itu- Langsung kena, bukan lagi kena, Bang. Udah mentok di situ. Anda Itu dari kan- tadi bertanya malah curhat. Anda bilang mau bertanya, tapi dari tadi kena. Saya udah sabar loh dari tadi loh. Anda bilang nggak kena, nggak kena. Anda ngomong apa? Oke. Anda ngomong apa dari tadi? Santai, Bertanya santai, Mbak itu Rifa. siapa? Bukan masalah santai nggak santai. Dari tadi saya sabar loh. Oke, Jangan kalian itu tenang. menguji kesabaran kami umat Islam loh. Kok tenang-tenang? Anda suruh saya tenang. Anda yang ngomong, Anda yang tantrum dari tadi. Anda suruh saya tenang ketika saya menegaskan kepada Anda. Lu mau nanya atau mau ngapain? Sebenarnya Mbak Rifa itu Tanya. kelihatan Maaf. pintar. Nggak Kalau Mbak usah Rifa lah itu banyak cerita sebenarnya Mbak Rifa tenang. seolah Anda kenal dengan saya loh. Anda nggak kenal saya. Saya di sini hadir di ruang publik untuk Enggak, menjadi saya kan teman selalu belajar kalian. ngikutin Silakan, debatnya nggak Mbak Rifa. saya nggak peduli lu mau ngikutin. Sekarang waktu saya tidak mau terbuang. Anda mau bertanya atau curhat? Curhat jangan sekarang. Nanti kalau pas saya buka cek Sebenarnya- kodak. sebenarnya Sekarang Anda pertanyaan. silahkan bertanya dengan kalimat Oke. tanya. Bisa bahasa Indonesia kan? Silakan. Oke. Gitu. Itu pertanyaannya sebenarnya. Kenapa Apa pertanyaannya? Kenapa para pendebat itu selalu menyalahkan Paulus? Apakah Oke, diam. benar? Diam. Itu Saya aja. jawab. Ya udah Oke. diam. Ya oke. Saya Dari dengarkan. tadi kayak cuman itu doang, maju mundur. Kenapa para pendebat itu selalu menyalahkan Paulus? Karena kami para pendebat dari kalangan Islam bisa membuktikan bahwa nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus merujuk kepada Paulus. Silakan. Di mana tertulis Paulus? Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Anda Iya, diam Paulus ya, dengan Paulus dalil ya. Tertulis Paulus ya. Astagfirullahalazim. Yang kita bahas Paulus. Masa Oke. spiritus? Oke. Masih ditekankan lagi Paulus ya. Saya sudah bilang kita membahas Paulus. Kok Anda pula yang Oke. menekankan? Bang, buat apa berbicara membuang-buang kata-kata, Bang? Kita strike to the point. Saya bilang, kenapa Anda bertanya, kenapa kami umat Islam selalu seolah-olah menyalahkan Paulus? Saya katakan, karena kami para apologet Islam mampu membuktikan nabi palsu menurut Yesus adalah Paulus. Dengarkan alasannya, baru saya masuk ke pembuktian. Pembuktian Oke. ini harus panjang kali lebar karena saya Monggo, membawa dalil. silakan. Anda diam dulu, diam. Nah, Oke. mari kita buka teman-teman ya. Ya. Sama-sama Diam kita dulu buka. lah. Nah, Anda siapkan kitab gini ya, biar diskusi kita tidak membuang-buang waktu. Saya mohon Anda buka atau catat ayat yang saya berikan. Anda Oke. pelajari. Kalau Anda bisa membantah dalilnya, entah menggunakan perikop, sekop, porongotop, sekotop, Oke. tektop, itu urusan Anda. Ya. Silakan. Saya mau Anda membaca. Pertama, saya akan membacakan nubuatan nabi palsu menurut Yesus. Buka Matius pasal 23 nomor 15. Saya bacakan kepada Anda. Tugas Anda mencatat ayat-ayatnya dan kemudian membantah menggunakan perspektif Kristen. Matius berapa? Matius pasal 23 nomor 15. Oke. Sudah buka? Coba bacakan. Ya. Saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah itu ia bertobat. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu aja. Oke.
Sekarang pertanyaan saya adalah ketika Yesus memberitahu ada orang Farisi, ahli Taurat membawa agama dan mengajak orang lain bertaubat masuk ke agamanya, sebutkan satu nama orang yang telah memenuhi nubuatan itu. Ingat, Farisi ahli Taurat itu keturunan Bani Israel, mengklaim dirinya keturunan Bani Israel. Sebutkan kepada saya. Kalau Anda tidak mampu menyebutkan, saya dengan tegas bisa menyebutkan nama orang tersebut persis seperti yang disampaikan oleh Yesus, bahwa orang ini pertama cirinya adalah orang Farisi dan dia orang munafik dan dia mengarungi dan menjelajah daratan untuk mentobatkan orang lain masuk agamanya, dan kemudian dia menjadikan orang tersebut jauh lebih jahat. Ya, coba tunjukkan kepada saya. Bisakah kalian umat Kristen menyebutkan nama orang yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius pasal 23 nomor 15? Silakan. Iya, kan sudah saya akui Pak ya. Di dalam Alkitab yang mengaku orang Farisi itu Paulus sendiri. Oke, paham? Terima kan? Oke, terima. Oke, terima. Oke. Siap. Gitu. Apakah Paulus ahli Taurat? Iya, ahli Taurat. Apakah Paulus mengarungi samudera untuk menyebarkan agama Kristen? Iya, bahkan sampai ke Arab. Apakah Kristen itu hadir dari pengajaran Paulus atau Yesus? Pengajaran Paulus? Semua kriteria yang diarahkan oleh Yesus, Anda sudah menjawabnya bahwa Paulus memenuhi semua nubuatan itu. Itu salah satu bukti dan jawaban bagi saya kenapa kami bisa membuktikan bahwa Paulus nabi palsu. Itu satu ayat. Oke, itu kan Ada tanggapan silakan. Ada ya. pembelaan? Ya, Ada pembelaan tanggapannya silakan. gini. Saya kasih waktu Anda membela. Silakan tanggapi. Oke, pembelanya simpel sebenarnya. Soalnya ya orang Farisi itu Silakan. bukan cuma Paulus. Satu, ya orang Farisi bukan Ya, orang mana Farisi bukan lain? cuma Paulus. Ya, mana Farisi lain Begini- yang mengajarkan agama begini, baru, Mbak. kemudian mentaubatkan orang lain dan keluar dari mana? Mbak, ketika sesuatu itu ada di dalam tulisan, begitu ya, seperti sejarah. Kita Yang saya mensejarahkan, tanya menuliskan. siapa nama orangnya? Ya, itu Kalau tidak bisa sebutkan sudah sudah clear. Saya bisa sebutkan. Ya udah. Saya kan sudah Ini kok menjawab, malah saya Anda akui. Anda ini membela Paulus Saya- dengan hal saya- yang tidak ada tertulis dalam Kan- kitab Anda. kan Gimana saya sih? sudah akui, Sebutkan Mbak deh Lupa, Farisi gimana lain sih? deh. Ya udah, sebutkan secara sejarah. Ada nggak Farisi lain yang mengajarkan Kan agama saya baru? sudah sebutkan. Orang Farisi lain. Akan Ya saya udah sudah kalau gitu sebutkan. selesai ya. Gitu saya sudah sebutkan bahwa Sebutkan nama. Siapa nama orang Ya, Pak Farisi lain Paulus. yang terindikasi dalam sejarah? Siapa? saya terus terang, Oke, saya ya udah. nggak tahu. Oke, iya, silahkan tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Saya kan nggak tahu ketika kalau di dalam Alkitab yang mengaku orang Farisi itu Paulus gitu. Tapi orang Farisi itu bukan cuma Paulus, itu aja. Yang nabi bahkan di apa namanya ya? Di kalangan Kristen sendiri, nggak usah sama Muslim ya. Kristen sendiri banyak berdebat bahwa nabi itu cukup di dalam Yesus. Halo. Halo. Lanjut aja bang. Oh iya. Ini jaringannya iya. jelek. Teman-teman sambil Iya. tetap lagi. Iya. Apa namanya? Sedangkan nabi terakhir, keyakinan sebagian umat Kristen itu cuman nabi itu ada di Israel dan ditutup terakhir di anak Maria, Yesus gitu. Tapi kenyataannya di kisah para rasul itu banyak ternyata nabi-nabi gitu. Itu juga banyak perdebatan, bukan di kalangan Muslim sendiri, di Kristen sendiri berdebat tentang itu. Bahkan di zaman milenial ini ada nabi namanya Luga Tambunan. kan lucu kan gitu. Masalahnya kan ketika bertanya siapa orang Farisi, ya diakui Paulus sendiri mengaku orang Farisi. Tapi yang orang Farisi bukan cuma Paulus gitu. Kita akui bahwa Kristen itu Stop, Bang Joseph, stop. Oke. Pertama, saya tanggapi langsung ya. Jawaban Anda Iya. itu tidak punya dasar apapun dalam berargumentasi. Ini komal diskusi agama, lintas agama. Iya, Bang. dasarnya Ngomong kan tuh pakai- itu. Dengar Pak. dulu, dasarnya longor, asumsi. Tahu itu nggak kan. asumsi itu, Bang?
Asumsi tahu nggak? Kalau misalkan Anda mengatakan di dalam kitab saya itu orang Farisi bukan hanya Paulus, sebutkan nama. Kan gitu. Loh, Betul tidak? sudah dijelaskan. Di dalam kitab saya itu Bang Fandi yang menulis Saya surat-surat akui. masuk. Dengar dulu, dengar. Saya ajarkan yang baik. Oh, masa ajarkan yang baik. masa Dengarkan baik-baik. Di dalam kitab saya itu Bang Fandi, orang Farisi itu bukan hanya Paulus. Ada orang lain. Namanya sebutkan. Dan dia menulis surat seperti surat yang ditulis oleh Paulus. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada kami biar kami teredukasi. Oh, ternyata bukan hanya Paulus. Ada yang lain, orang Farisi. Siapa? Tunjukkan kepada kami. Jadi, bentar ya. Jadi signal Uni putus. Jadi Uni ambil signal yang ada di kafe. Fandi lanjut dulu ya. Uni mau urus dulu signal yang ada di kamar ya. Oke, teman-teman di tap-tap layar juga ya, biar komalnya kuat. Jadi Bang Joseph, dengarkan baik-baik ya. Kami punya dasar. Dasar kami mengatakan Paulus itu penyesat, nabi palsu dan sebagainya, serigala berbulu domba. Itu karena dia menyesatkan kalian Kristen untuk menyembah kepada manusia. Pengajaran Paulus ini pengajaran penyesatan. Akhirnya sampai sekarang orang-orang Kristen itu tersesat, salah menyembah, tidak kenal Tuhan. Contoh, ketika Yesus berkata, Lukas 4 nomor 8, sembahlah Bapa. Siapa yang kalian sembah? Yesus. Salah sembah. Yesus bilang Yohanes 17:3, "Woi, Kristen, yang benar Tuhan itu satu-satunya adalah Bapa. Kalian sembah Yesus. Kalian katakan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Salah Tuhan, tidak kenal Tuhan." Jadi apa yang kalian bawa? Sambil tap-tap layar teman-teman ya, di bawah ya. Anda mengatakan bukan hanya Paulus. Ya tunjukkan siapa orang lain selain Paulus yang menulis surat masuk ke dalam kitab Anda, yang mengajarkan melakukan penyembahan terhadap Yesus, mentuhankan Yesus. Siapa? Kan gak ada, hanya Paulus. Gimana? Udah bagus jaringannya Uni? Lanjut Uni. Udah, tadi ada sedikit masalah. Ya, seperti yang dikatakan sama Fandi tadi, kenapa kita keras merujuk kepada Paulus? Yang pertama adalah tidak ada tokoh lain dari kalangan Farisi. Sebentar saya sampaikan ke netizen yang ada di YouTube dulu ya, Fandi. Oke. Netizen YouTube. Santai Bang Farid. Bentar, Fandi. Joseph. Bang Fandi. Teman-teman yang di YouTube, sebentar Jangan ngamuk. Joseph. Ngamukan. Sebentar dulu Joseph. Teman-teman Oke. minta maaf ya kalau seandainya di YouTube Riva MOW ada kendala terputus jaringannya. Teman-teman harap dimaklumi ya. Nanti epic jawaban-jawaban diskusi akan saya rangkumkan di Mesia X Uniriva. Jadi di Riva MOW ini diskusi panjang tak terputus, diskusi yang teman-teman bisa lihat keseluruhan dan mungkin akan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi penggalan strike pointnya nanti ada di Mesia X Uniriva. Ya, izin teman-teman saya naikkan lagi di Komal Fandi ya, biar teman-teman bisa melihat diskusi yang dirilai langsung dari TikTok Fandi Ahmad. Jadi insya Allah diskusi saya di TikTok itu akan langsung saya live streamingkan di Riva MOW. Ya, makanya Riva MOW itu lebih panjang daripada Mesia X Uniriva. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Ya, gimana Mbak Rifa? Ya sabarlah. Bersabarlah. Ilmu itu dicari dengan cara bersabar, nggak terburu-buru. Oke, ya. Ya, mohon maaf tadi jaringan saya terputus teman-teman karena saya punya 2 wifi ya. Yang pertama wifi di kamar dan satu lagi wifi di luar kamar. Yang di kamar tadi ada gangguan dan kendala. Saya harap teman-teman yang menonton saya bisa memaklumi hal ini ketika suatu saat saya diskusi ketombak lah, kemudian terputus signal. Saya mohon teman-teman untuk memaklumi hal ini ya. Ini natural ya. Oke. Ya. Joseph, kita lanjut. Ada satu diksi dari Fandi yang ingin saya tekankan. Kenapa terindikasi Paulus menyesatkan menurut pandangan kami para apologet Islam?
Pertama, dalam nubuatan pernyataan Yesus, Matius pasal 23 nomor 15, bahkan Anda sendiri mengakui bahwa satu-satunya orang Farisi ahli Taurat yang mengajarkan agamanya mentaubatkan orang lain melalui lautan itu adalah Paulus. Nah, yang menariknya adalah Paulus ini menjadi sumber terbesar dalam pengajaran Kristen karena ternyata surat-suratnya jauh lebih banyak dibandingkan, bahkan mungkin tidak ada surat dari murid-murid Yesus. Yang paling banyak itu Paulus. Ada, tapi ya masih diragukan apakah itu penulisnya adalah murid Yesus atau tidak. Kalau Paulus terang-terangan mengatakan bahwa itu dari dia. Jadi Kristen itu banyak doktrinnya bersandarkan kepada Paulus. Maka kalau kami katakan penyesatnya adalah Paulus, itu masuk akal. Ini kenapa alasannya kami itu mengatakan bisa membuktikan bahwa Paulus terindikasi penyesat dalam perspektif kajian ilmiah yang memiliki dasarnya adalah Bible, bukan Al-Quran. Di Al-Quran kami mendapatkan clue bahwa orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel yang dilaknat oleh Allah itu gemar mendengar kabar bohong. Dikatakan lagi, bahkan secara generalisir, bukan hanya Bani Israel, siapapun yang membuat kitab suci lalu berkata ini dari Tuhan, maka itu adalah penyesat nabi palsu. Karena nabi itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Buka Ulangan 18:18. Jadi ini yang kita upayakan, pembuktian. Begitu. Ya, silakan. Oke, saya ya. Ya, semua Kristen tentu kan sudah memahami Mbak Unirifa bahwa memang kita akui yang kalau bicara dengan konteks itu siapa orang Farisi yang mengakui? Ya Paulus. Kita yang Kristen sudah mengerti bahwa Kristen itu berdiri atas dasar-dasar dan iman-iman ke Paulus, atas Yesus. Itu nggak ada urusannya sama saya, itu doktrin kan Anda. makanya. Dan kami tidak masalah dengan itu. Doktrin kalian itu kami tidak masalah. Kita bertarung dalam ranah argumentasi. Kalau Anda bilang, kami percaya Paulus itu adalah nabi dan utusan Tuhan, sama seperti pengikut Tia Eden, sama seperti pengikut Sai Baba, sama seperti pengikut Mama Gufron, itu urusan kalian. Bahkan kalian percaya parfum saya ini adalah Tuhan yang menjelma jadi parfum pun bukan urusan saya. Saya bicara dalam tataran dialektika, melakukan sebuah statement dan kajian berdasarkan data-data dan fakta yang kemudian saya buatkan sebuah narasi yang mana narasi itu tak mampu dibantah. Kalau narasi tersebut mampu dibantah, maka narasi tersebut digagalkan sebagai kebenaran. Saya adalah orang yang berupaya. Terima kasih Kak Rosni ya, support untuk Fandi dan kami para apologet ya. Saya sebagai seorang apologet tugasnya adalah memberi informasi yang bersumber. Kedua, membantah informasi yang tak berdasar, tak bersumber, apalagi penyesatan. Itu tugas saya. Sudah? Makanya banyak perspektif Muslim itu tidak sesuai dengan perspektif Kristen sendiri gitu. Perspektif Muslim itu melihat kacamatanya itu dari kacamata ajarannya sendiri gitu. Kan gitu. Pasti brother, astagfirullahaladzim. Ya, Anda bilang saya tidak paham. Anda bilang saya tidak paham. Begini, Paulus Anda bilang itu, saya tidak paham. Tuh, Paulus katanya kepala Anda ditabok sama pantat paus itu, bukan Paulus ya. Anda bilang saya tidak paham. Dasar Anda mengatakan saya tidak paham apa? Karena saya bukan Kristen. Karena saya bukan orang Kristen. Bukan begini. Sudah alasan saya tidak paham apa? Kan melihat Paulus kan dianggap menerima wahyu dari Tuhan. Saya bertanya padahal Paulus itu tidak menerima wahyu dari Tuhan. Ini. Oke, kalau gitu Paulus mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Yesus. Yesus Tuhan bukan? Loh, kan sudah dikatakan Yesus itu firman. Kan begitu. Tuhan bukan firman itu. Perhatikan, demi firman. melarikan serangan Anda
saya tak bertanya dia firman. Firman itu Tuhan bukan? Loh, kan saya dari Loh, awal masuk kenapa saya bertanya menjawabnya kok antara dia firman Tuhan itu Tuhan apa? atau tidak? Tuhan itu Saya itu bertanya. di kalangan sendiri banyak Oke, banyak oke. perbedaan ya, Coba banyak perbedaan. jelaskan kepada saya apa Tuhan? Jangan dipukul. Ya udah jangan dipukul. nggak usah banyak cerita di kalangan sendiri banyak perbedaan. Jelaskan aja Tuhan dan menurut Anda apa? Tuhan artinya Ya apa? Tuhan. Apa artinya? Mentuhankan Ya Tuhan sesuatu. artinya apa? Tuhan Ya itu artinya Tuhan, apa? kalau Ya ya, apa artinya Tuhan dan Tuhan itu artinya apa? kalau Tuhan itu artinya penguasa alam semesta. Yesus penguasa alam semesta enggak? Bukan. Bukan, mantap. Ya. Yesus bukan penguasa alam semesta. Bukan. Ya. Oke. Dan yang penguasa alam semesta siapa? Bapak. Bapa. Ya, Oke. berarti Anda bukan menyembah kepada Yesus. Ya, menyembah Bapak, Tuhan. Anda tidak menyembah Yesus. Yang saya tanya Anda tidak menyembah Yesus. Ya menyembah. Kenapa sih kok sulit banget gitu menangkap bahasa yang kami gunakan? Makanya dengar sudah melenceng Joseph. Kenapa dari juru saya selamat terlalu kan, keras temanya ya? sudah melenceng Nih, dari tema kan? Joseph, saya mengikuti semua statement Anda. Guna Anda tertawa itu apa? Hanya membuang waktu. Ya. Oke, ya. Saya Oke, bertanya silakan. kepada Anda. Anda tidak menyembah Yesus? Tuhan, yang saya sembah Tuhan. Joseph, kita sudah definisikan istilah Tuhan ya. Jangan kita ini Iya. circle Iya, debat. Tuhan. Circle debat itu artinya kita berputar, berputar. Mbaknya Saya kan dan nanya. Anda sudah sepakati bahwa Yesus bukan Tuhan. Anda menyembah Yesus atau tidak? Clear, saya konfirmasi loh. Walaupun saya tahu ketika Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, konsekuensi logiknya Anda tidak menyembah Yesus. Saya ingin Anda mengulangi karena banyak umat Kristen ketika dikatakan Yesus manusia atau Tuhan, manusia. Anda menyembah manusia? Tidak. Ini namanya jangan, ketidakkonsistenan. Saya menguji makanya, Mbak konsistenan Rifa, Anda. jangan banyak. Kenapa Kristen. Anda kabur-kaburan ini? Saya ingin kita tegas. Saya catat poinnya. Di sini saya sudah catat bahwa Joseph ya di sini menyembah kepada Bapa. Yesus bukan Bapa, maka Yesus bukan Tuhan. Sepakati itu dulu, biar kita lanjut diskusi. Jangan mutar-mutar dari tadi loh. Mana-mana kita ini. Kan makanya saya sudah bilang perspektif Islam itu beda dengan perspektif Kristen. Astagfirullahalazim, kok diulang-ulangi sih perkataan. Perkara orang Islam dengan orang Kristen berbeda itu nggak perlu kau ulangi sampai 10 kali, Joseph. Tidak ada satupun diksi saya mengatakan bahwa Islam dan Kristen itu sama dalam pemahaman. Itu kenapa terjadi dialektika, Joseph. Yang saya mau, kamu tuh maju diskusinya. Mundur, maju, mundur, maju, mundur. Emang ada yang bilang dari tadi kita sama? Sebenarnya nggak ada yang maju Joseph, mundur. tolong pakai bahasa Indonesia loh, Joseph. Tolong kan saya kamu tunjukkan kepada saya. Sudah katakan, Mbak Rifa itu kenapa kita dan orang Kristen itu tidak pernah bisa diskusinya itu betul-betul sistematik, maju teman-teman, dan on the point? Karena dari tadi si Joseph mengulangi kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan. Tidak sama orang Islam dan Kristen. Kita lagi nggak bahas bagaimana cara perspektif Islam dan Kristen. Kita sudah masuk di ranah dan tataran Yesus itu Tuhan atau tidak bagi Joseph. Kita cuman bilang, saya cuman mau konfirmasi, mau menekankan kepada kalian. Kenapa saya harus tekankan ini? Karena mayoritas Kristen menuhankan Yesus. Joseph adalah orang yang berbeda. Bahwa Yosef mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, nah ini yang mau saya bahas. Kok malah membahas kita tidak sama, bla bla. Apa gunanya bicara hal itu? Lanjut aja. Menurut saya Yesus bukan Tuhan, clear. Nanti baru saya tanya, bagaimana pandangan Anda dalam surat 1 Yohanes pasal 1 sampai beberapa ayat di bawahnya. Itu yang saya tanya. Bingung saya dengan orang Kristen ini. Kenapa kok suka kali melarikan tema gitu loh. Joseph, bicaralah yang perlu saja. Apa keperluan kita di sini? Membongkar pandangan Anda tentang siapa Yesus. Silakan. Ini ngomong yang nggak penting ngapain gitu, buang-buang waktu. 1,25 jam loh kita udah lewat loh. Saya nggak sabaran menghadapi orang Kristen yang mutar-mutar begitu ya. Joseph, kamu buka mic-mu, tolong kamu jelaskan ke kami. Menurut kamu Yesus bukan Tuhan. Maka Yesus itu siapa? Menurut pandanganmu Yesus itu apa? Pencipta atau ciptaan? Lanjut. Nah, Mikana naik Mikana. Hatua sama Uni yuk Mikana. Ngapain kau nyimak-nyimak terus komalku?
Si Mikana mana berani diskusi sama saya. Oh, Dia gitu sudah ya? mengatakan, iya dia sudah bilang bahwa bapak dan anak, anak adalah bapak, bapak adalah anak, aku adalah dia, dia adalah aku. Bapakku ternyata diriku, aku. Elo lama sabaktani ternyata artinya adalah aku. Mengapa kau tinggalkan aku? Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, Bunda Maria sekaligus melahirkan Bapa. Ketika Bunda Maria menyusui Yesus, Bunda Maria sekaligus menyusui Bapa. Itu kata Mikana. Sama aja sesatnya sama Tritunggal. Baik kau Mikana. Kok takut kau? Sama-sama kalian perempuan kan? Mana berani dia Silakan. sama saya itu. Nggak berani dia. Udah lama dia menjauhi saya itu. Blunder lah dia. Orang muslim awam aja dia blender, bukan blunder lagi, blender dia. Mikana. Takut mencret si Mikana. Mencret lah. Undang lagi kau Mikana. Ya, gimana? Ayo diam Mbak dulu kau. Nurifah? Nggak ada isi kau. Kosong. Tahap apa kamu dari tadi Joseph? Tahap apa serius? Buang-buang waktu. Ini Mikana Udahlah silakan. Joseph Mikana. ya. Mikana, naik silakan. Mana berani Mikana. Satu pertanyaan dari Mikana aja lah. Kalau dia nggak, dia paling bertanya nanti pertanyaan yang dia pelintir dari terjemahan itu. Ya Kalau udah kita dua. nggak Gini mempelintir. Uni. Kita kasih dia peluang. Dia 2 pertanyaan, Uni 1 pertanyaan gimana? 1001 pertanyaan saya nggak usah bertanya ke dia. Si Mikana itu ke saya cuman kan saya sudah bilang. Mikana itu bagi saya adalah jemaat awam. Bagi saya Mikana itu cukup untuk bertanya saja. 1001 pertanyaan dari Mikana. Saya nggak perlu bertanya sama Mikana. Udah jelas kok dia menuhankan bapak yang adalah anak, anak adalah bapak kok. Doktrin itu aja udah blunder. Di Tritunggal mana terima dia. Orang di Tritunggal aja dia dibuang, apalagi di Islam. Ngintip-ngintip dia di bawah. Mana berani dia diskusi Gini sama aja, saya. gini aja. Nanti aku transfer lah Mikana naik ya. Diskusi sama Uni nanti aku TF. Nanti DM ya. Nggak berani dia. Diam dulu, Saya Pak bahkan Jose. bisa, saya bahkan berani membayar Mikana untuk mau berdiskusi sama saya loh. Karena saya udah tampang. Saya yakin ya, kalau saya buka hadiah itu bakal banyak tuh. Bu Hajayanti itu akan kasih uang 1 juta itu, ya. Belum lagi Pak Akizia itu. Akan mereka bahkan mungkin kalau dikumpulkan uang untuk membayar Mikana, Agatha, Lina Wijaya mau diskusi sama saya. Yakin saya Kak Rosni pun akan mau bayar itu. Bakalan ada sampai 25 juta itu terkumpul ya. Yakin saya satu hari saya berani mengatakan akan saya kumpulkan uang 5 juta untuk Agatha, 5 juta untuk Mikana, 5 juta untuk Lina Wijaya. Dalam satu hari bisa saya kumpulkan untuk mereka kita bayar bertanya saja ke kita. Ke saya. Bayangkan loh betapa saya itu butuh mereka bertanya ke saya untuk membuktikan ketololan mereka. Cobalah, pada takut semua menghadapi Uni. Datang jemaat awam kayak Yosef ini, aduh. Nah, Yosef. Kalau Bang Zuma di atas ini kau dibilang lagi, kau turun, cari pendetamu, colok pantatnya, jilat. Muslim banget. Untung gak ada Bang Zuma. Kalau ada pasti disuruh. Muslim. Oh iya, Muslim banget ya. Muslim itu tegas ya. Muslim Iya. itu mengatakan kotoran itu bau Jadi- dan mengatakan bahwa permata itu indah. Muslim itu begitu loh, tidak boleh berdusta. Kalau kotoran itu dikatakan wangi, itu pendusta. Jadi Muslim itu Ya, kalau bertemu syukur. kotoran dibilang bau. Nggak ada ceritanya Muslim itu mengatakan bahwa kotoran itu wangi. Ada. Jadi menyuruh orang mencium pantat seperti Fandi itu tadi. Nggak disuruh pun dilakukan kok sama kalian kok. Buktinya itu kalian lakukan. Coba kamu lihat. Bahkan pendeta mencolok pantat anak-anak kecil itu banyak. Jangan begitulah Mbak Uni. Loh, Itu sebenarnya Gini citra loh, Anda sendiri. satir, metafora itu untuk Anda menyadarkan. sendiri. nanti. Mulai dia ini curhat ya. Ah, Udah, Joseph kamu curhat aja sama Mama Dede ya. saya kan pertanyaannya belum selesai. Bingung Pertanyaannya saya sama kan belum kalian selesai. kalian ini. Dari tadi kamu itu saya suruh bertanya. Oh, bertanya ya. Oke. Ya terakhir ya. Bertanya ya. Terakhir ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu pengembala itu gini teman-teman, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah bersabar. Dan itu yang paling saya tidak bisa menghadapi mereka. Karena mereka udah tua bangka. Kalau anak kecil nggak apa-apa bersabar.
Terakhir ya saya tanya ya. 1001 pertanyaan kan saya suruh. Oke. Pertanyaan terakhir. Islam itu tidak paham apa yang dimaksud Tuhan dalam agama Kristen, itu aja. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Membedakan antara pertanyaan dan pernyataan aja kau nggak bisa, Joseph. Bahaulah Oh gitu ya. Ya oke, itu bagus. Terus pertanyaannya itu kan pernyataan dulu kan. Sekarang pertanyaannya. Hei, Mak. Kalau misalnya Islam itu sudah beda. Misalnya Tuhan di dalam Islam apa? Apa ini, Joseph? Tuhan dalam Islam apa? Iya. Tuhan itu adalah kata bahasa Indonesia yang menjewantahkan terjemahan dari kata ilah, God, dan juga sembahan. Maka Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah yang disembah, yang menciptakan langit dan bumi, pencipta yang tidak diciptakan. Itu makna umum di bahasa Indonesia, Joseph. Oh, itu Tuhan ya. Ya, itu Tuhan. Tapi kata Tuhan sendiri sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena kata Tuhan itu kata hiperkorek dari kata Tuhan. Oke. Tuhan itu artinya apa? Penguasa. Tuan Fandi, penguasa komal ini. Dia pemilik komal ini. Dia tuan, dia kurios di komal ini. Tapi kalau merujuk kepada Allah, Allah itu adalah ilah, sembahan, yang disembah, mengabdinya. Esensi di mana makhluk mengabdi kepada dia. Oh, Pemilik, begitu. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Pemelihara, pemilik, penjaga. Rabbun. Alamin, alam. Bukan Robun keledai, Robun satu rumah, Robun satu lobang, Robun satu perempuan. Bukan. Rabbul Alamin. Dia adalah pemilik, pemelihara, penjaga alam semesta. Ya. Ketika Kristen mentuankan Yesus, salahnya di mana? Arti kata Tuhan itu apa? Karena menurut orang Kristen mayoritas, Tuhan atau kata Tuhan itu artinya pencipta yang tidak diciptakan. Nah, sekarang dari tadi saya tanya, kamu itu memahami, kan itu yang saya tanya. Memahami kata Tuhan itu apa? Bukan pencipta yang diciptakan. Silakan kamu jelaskan dulu. Kan saya sudah jelaskan kaidah bahasa. Kamu yang saya ingin tahu makna Tuhan, dari tadi kamu bicara Tuhan. Saya sudah jelaskan perspektif Islam. Sekarang saya tanya, perspektif kamu apa kata Tuhan itu? Jawabannya ya sama lah Mbak Rifa. Astagfirullahalazim, kalau sama. Sekarang pertanyaan saya adalah, Yesus Tuhan atau tidak? Ini orang dari Yesus itu Tuhan. Tuhan. Kau tahu tidak, kata Tuhan itu adalah hiperkorek dari kata Tuhan. Tadi kata Tuhan itu nggak ada. Iya. Orang Kristen Tuhan. membedakan antara kata Tuhan dan Tuhan Sedangkan- dengan menambahkan huruf hanya. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya kesalahan sebut dari kata Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan dan Tuhan itu sama. Paham? Antara ikan dan ikang. Tapi kemudian secara terminologi dipisahkan. Kenapa? Karena memang ada kurios dan teos dalam kitabmu. Kurios merujuk kepada sama seperti Sayyid. Teos merujuk kepada pencipta yang tidak diciptakan. Kau Ya. sepakati saja dulu. Satu pertanyaan terakhir, dan saya tidak mau bertanya lagi kepadamu. Pertanyaan terakhir ini, kalau kau tidak bisa Ya. menjawab dengan baik dan benar, saya sudah selesai denganmu ya. Saya masuk ke Ya, ranah oke. juru selamat. Oke, Mbak Rifa, ya. Pertanyaanku adalah, menurut kau, Yesus Tuhan bukan? Selamat siang, lonte-lonte. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Tadi kau bilang yang Tuhan adalah Bapa. Inilah bukti kamu tidak konsisten. Tadi kamu bilang yang Tuhan adalah Bapa. Sekarang Yesus adalah Tuhan. Kan Maka Anda apakah sendiri yang Yesus itu jelaskan. pencipta? Ini orang emang bener. Oh gini deh. Coba kamu sekarang cek jam berapa sekarang? Di tempatmu jam berapa sekarang?
Enggak lihat jam. Enggak, saya tanya. Masih buka Uni, masih buka, Ya, lanjut. sekarang kalau seandainya kamu masih ini, coba kamu minta tolong sama ibumu antar ke psikolog dulu atau psikiater. Mudah-mudahan masih ada yang bisa menerima. Coba kamu tanya, apakah ada kesalahan di dalam otakmu? Atau mungkin coba kamu jodotin kepalamu 3 kali. Mungkin kamu lagi mabuk kecubung gini. Saya nggak ngerti, dari tadi obrolanmu nggak jelas ya. Udah ya, lanjut Fandi. Entah apa lah Bang Joseph ini. Bang Joseph udah makan kau Bang Joseph? Belum Bang, lagi nunggu ini. Nunggu. Aduh, makanlah dulu kau makan. Sebenarnya Rifa itu sudah bagus menjelaskan Tuhan. Tuhan sudah dijelaskan Tuhan ini. Tidak butuh penilaian terus, kamu. Saya bukan lagi ujian sama dosen ya. Kamu nggak ada. Saya tidak peduli. Bentar dulu. Saya sudah bagus nggak bagus. Jangan Sabar. pernah menilai saya karena kamu lagi sedang tidak diizinkan menilai saya. Tugasmu di sini bertanya. Ya, emang kamu siapa? Saya sudah emang kamu dosen saya. Saya emang lagi ujian sekarang. Ada apa sih si Joseph ini? Joseph, tolong. Mungkin kalau kamu punya istri, orang tua, tolong minta tolong sama keluarga terdekat untuk mohon antarkan ke psikolog atau psikiater. Saya tidak sanggup mengobati ya. Saya diagnosa pakai gelang ungu ya. Joseph pakai gelang ungu. Bagi saya kamu sudah pakai gelang ungu ya, Joseph ya. Silakan. Teman-teman mohon yang kalau punya kerabat psikolog atau psikiater tolong di DM beliau ya. Mudah-mudahan beliau sadar apa yang beliau ucapkan. Dan tonton Rifa MOW untuk menyaksikan kenapa saya diagnosa kamu pakai gelang ungu ya, Joseph. Kamu tonton ulang Rifa MOW. Tadi dikatakan Yesus bukan Tuhan, sekarang Yesus adalah Tuhan. Mungkin ada sesuatu cedera masa lalu yang membuat kamu seperti ini ya. Dan saya tidak mampu mengobati. Saya angkat tangan, bagi saya kamu sudah wajib pakai gelang ungu ya. Sudah wajib menunggu keranda aja alias ambulan ya. Mungkin yang lain bisa mengobati. Silakan yang lain. Silakan Fandi. Kalau ada yang lain naikin yang lain. Mungkin Fandi mau berupaya untuk menyembuhkan, silakan. Nggak bisa si masalah. Joseph ini disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Ini sudah sakit parah si Joseph ini. Oke, ada Jirax ini Kristen atau Muslim? Jirax. Aku orang Islam nih. Ini Uni ini orang kampung aku nih. Silakan Bang. Ya. Nih, aku neng. Ya. Awak cuman nengoknya nih. Aku keluar nih turun nih. Ya, di bawah aja. Ya bawah lah. Nggak usah ikut. Awak ikut. Siap. Anu aja. Ya udah, Bang, Jadi saya terima turunkan ya. kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang lain Uni, cuman yang ini yang ada. Ya biar dia di sini aja belajar. Oke, kita masuk ke kaidah juru selamat. Materi saya hampir selesai. Teman-teman, nanti materi ini akan kalian dapatkan di mesiah.org beserta penjelasannya. Insya Allah bermanfaat buat antum semua. Hati-hati dengan diksi-diksi yang kita gunakan dalam kaidah beragama, karena ada bahasa agama, ada bahasa yang tidak ada kaitannya dengan agama, tapi secara umum itu ada. Hati-hati. Makanya dalam Islam itu kosakata Al-Quran itu sangat banyak. Ada kata din dan milah. Kenapa digunakan kata din dan milah? Inilah detailnya Islam ya. Jadi kenapa kita tidak perlu menggunakan kata juru selamat buat Nabi kita? Nanti saya akan kasih data. Dan kenapa kita tidak perlu mengatakan bahwa Allah adalah juru selamat? Karena ada istilah yang lebih indah, lebih luas, dan lebih tepat untuk Allah. Dan ini akan kalian temukan nanti di mesiah.org materinya. Ini saya sedang mengumpulkan materinya teman-teman. Dan menariknya di website saya adalah website saya ketika teman-teman membaca itu teman-teman mendapatkan daftar pustakanya ya. Contohnya begini ya. Misal kalau sedikit promosi dulu ya Fandi ya. Ini untuk teman-teman muslim sendiri nih. Contohnya begini ya. Kalian akan ngelink langsung ke website atau situs yang saya jadikan sumber. Jadi saya mengumpulkan sumber. Contoh gini ya. Kalau teman-teman misalkannya sedang ingin berdiskusi tentang satu materi yang full ya. Materinya itu ada tentang Islam dan Kristennya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi meringkas. Saya sudah ringkaskan. Contoh seperti ini. Asal muasal kata Islam dan Kristen. Contoh ya. Ini kita kasih contoh.
asal muasal katanya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini yang membedakan antara website saya dengan website orang lain adalah pertama, teman-teman saya kasih footnote atau daftar pustakanya di sini ya. Contoh, nih rujukannya di sini langsung ya, Abu Al Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakaria, selanjutnya disebut Zakaria dalam sebuah ini rujukan. Kalau dia tidak ngelink, tidak warna merah, dia tidak bisa diklik, maka itu buku atau jurnal yang memang tidak ada di Google. Tapi kalau dia ngelink, nah ini contohnya nanti saya bikin ngelink ya. Kalian klik akan merujuk kepada Al-Qur'an yang ada di Google, diinjek Google. Nah, itu juga saya buat seperti ini. Contoh, ini saya kasih KBBI Juru Selamat. Nanti teman-teman akan klik langsung menuju kepada KBBI. Jadi ketika kalian berdiskusi teman-teman langsung dapat sumbernya langsung dari website situs yang valid. Dan teman-teman tahu kan kalau saya itu tidak terlalu suka dengan situs-situs yang tidak terpercaya. Nah, jadi insya Allah saya upayakan sumber-sumber dari mesia.org ini sumber-sumber yang valid, yang bisa dipercaya ya. Dan silahkan teman-teman untuk berkunjung ke mesia.org. Untuk kali ini judulnya saya buat adalah Juru Selamat ya. Juru Selamat itu nanti pokoknya clue-nya Juru Selamat. Ya, apapun tambahannya juru selamat atau juru selamat apakah Yesus, itu nanti kalian cari saja di mesiah.org. Oke? Itu saja. Lanjut Fandi. Kalau ada yang mau naik silakan. Saya Oke, sambil saya diskusi ini saya sambil bikin materi. Silakan. Oke, teman-teman Kristen silakan kirim permintaan. Teman-teman yang Kristen ya. Yang kalau Mikana masih di bawah silakan Mikana. Mikana kok takut naik Mikana ini, aduh. Silakan yang Kristen yang lain ya kirim permintaan. Silakan Joseph, masih mau asbun silakan. Iya dong, ini kesempatan baik ada Mbak Uni Rifa ini. Ya, sebenarnya Kristen sendiri takut ke atas itu. Dia itu Kristen gak jujur, bukan seperti saya, Kristen yang jujur. Kamu jujur. Yaudah kamu akui nggak Iya. kalau Daud itu nabi? Daud nabi nggak? Dari awal kan mana ada saya menghujat. Saya berkata Jujur itu berkata-kata bukan kotor. menghujat. Itu kan Oke, membedakan menghujat dengan jujur itu aja kamu nggak Fandi, bisa. sudah berapa kali itu bicara kotor? Saya nggak ada kaitannya jujur dengan menghujat. Menghujat itu mengeluarkan kata-kata Oke. kasar yang tidak patut. Sementara jujur Iya, itu kotor, mengatakan iya. sesuatu yang benar. Ya, Fandi, Sekarang Fandi, saya tanya, Fandi kamu itu, jujur Fandi. nggak? Klaim kamu Ya, jujur, tapi jujur kamu serang dong. orang dengan sesuatu yang tidak Jujur. linear. Oke. Kalau gitu Jujur kan kamu sudah saya akui. ketika Kamu akui ketika kalau Rifa diam itu dulu. menjelaskan. Saya mau uji kejujuran kamu. Padahal Saya Ya, uji gimana? kejujuran kamu. Daud nabi Oke. bukan? Nabi. Oke, jujur. Udah akui kamu salah Oke. tadi ya. Kamu bilang tadi Iya. Daud bukan nabi. Bukan Yesus salah. Tuhan bukan. Pak, saya sebenarnya mau menerangkan pada substansinya, tapi Rifa itu sudah Tadi dia motong bilang Rifanya. Daud bukan nabi. Kamu di live kan Loh, di YouTube saya loh. Kamu tahu tidak jumlah penonton di YouTube saya? Jumlah penonton di YouTube saya itu banyak. Dilepkan. Bagus, Oh iya. bagus. Saya suka. Bahkan kita Joseph. ini kamu betul kayaknya harus ke Oke. psikolog deh Joseph. Ketawa Oke, untuk oke, sesuatu yang oke. nggak lucu. Kamu bilang Oke. Daud bukan nabi itu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Joseph. Waalaikumsalam Asyhadu warahmatullahi. an la ilaha illallah. Terus bang. Terusin bang. Terusin bang. Bang Abi, terusin. Ayo syahadat sudah. Syahadat itu apa bang? Syahadat itu apa bang? Bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti loh Joseph. Yaitu. Apalagi bahasa Lah. Arab yang kamu tanya. Tunggu bentar. Kamu tidak mengerti bahasa Indonesia antara Tuhan dan Tuhan. Lalu kamu bertanya tentang syahadat. Itu terlalu tinggi buat kamu. Saran saya kuasai dulu bahasa Arab. Bedakan dulu manusia dan Tuhan. Mbak Bedakan Uni, dulu Tuhan Mbak Uni dan Tuhan. Rifa. Ya, saya tidak ada mau orang-orang di sini yang kita bertanya ini kayak itu. debat kusir. Joseph, Bukan. dari tadi kamu Oke. sudah banyak ngeles. Kami sudah menjadi saksi betapa ngelesnya kamu, betapa dari Iya. tadi kamu butuh psikolog. Saya sudah tekankan hari ini obatnya kamu adalah gelang ungu. Ya. Oke, Fandi di silakan mana Fandi. itu? Di Uni mau Shopee mute ada dulu ya?
Di Shopee ada ya belinya. Gelang ungu itu adalah gelang rohani yang saya berikan kepada pasien saya yang mungkin tidak bisa disembuhkan lagi ya, itu. Monggo silakan. Ya, monggo silakan. Aduh ya Allah. Oke teman-teman, sedikit lagi satu tema juru selamat akan saya hadirkan buat teman-teman semua supaya kita betul-betul bijaksana dalam diskusi dan tidak menggunakan diksi-diksi yang sebenarnya adalah diksi-diksi dari kaum pagan ya. Dan pengetahuan ini Masya Allah, atas izin Allah saya diizinkan untuk mengkaji dan mempelajari ini supaya menjauhkan kita dari pembodohan dan kebodohan dan menjadi asbab kita tercerahkan. Amin. Ya, insya Allah. Fandi, kalau ada yang mau naik silakan. Abi, ada yang mau disampaikan lagi? Teman-teman jangan lupa kalau teman-teman sebentar lagi bulan Ramadan saya membuka diri untuk jual rendang, dan ini akan dibuat oleh mama saya dan lebih enak tentu dari buatan saya. Teman-teman kalau mau order, harga rendang yang saya jual itu seharga 350.000 per kilo. Itu sudah termasuk ongkir untuk wilayah Jakarta. Tapi kalau untuk di wilayah di luar Jakarta, Pulau Jawa, mungkin agak sedikit ada ongkirnya ya. Tapi kalau untuk di luar kota, daerah Sumatera dan Jawa, teman-teman harganya 1 kilo 350 plus ongkir ya. Jadi sebenarnya berdirinya cuma 300.000 itu ya. Teman-teman silahkan, kalau teman-teman bersedia membeli rendang saya, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Terakhir saya pernah kirim rendang kepada salah satu ikhwah kita dan itu bermasalah karena basi, karena dibuat oleh asisten saya waktu itu, saya di Jakarta ya, dan itu saya berhenti jual rendang. Tapi sekarang bertanggung jawab yang membuat rendang itu harus saya dan mama saya, harus tangan kami ya. Jadi saya tidak mau menyerahkan lagi untuk orang lain. Yang mau pesan rendang silakan di DM akun Unirifa 01 boleh ya. Saya sarankan, adapun DM TikTok, saya sarankan teman-teman mend-DM jadi Unirifa 01, jangan di akun-akun kecil karena saya tidak buka. Atau teman-teman lari ke YouTube, lihat nomor telepon di situ, ada nomor telepon di situ untuk khusus jualan. Teman-teman boleh pesan rendang di situ. Dan teman-teman juga silakan pesan produk-produk saya, seperti tas saya juga masih ada, saya masih jual tas ya, dan ada di mesiah.org pilihan-pilihan tas kulit yang saya jual, yang brandnya itu nanti dibuat brand saya. Ini karena mau lebaran teman-teman ya, mau ini jadi saya kembali lagi jualan. Dan satu lagi untuk ilmu pengetahuan yang saya sajikan di Komal-Komal, literasi buku ataupun karya ilmiah orang lain yang saya sadur dan saya kutip, itu saya sajikan dalam bentuk website, artikel di mesiah.org ya. Itu akan membantu teman-teman yang berdiskusi ketika berhadapan dengan umat Kristen, lalu teman-teman sudah tahu materi yang ingin dibawa untuk diskusi, di situ insya Allah teman-teman terbantu ya. Silakan di kotak-katik aja mesiah.org dan save linknya kalau itu bermanfaat ya. Terima kasih. Lanjut Fandi. Mbak Unirifa. Joseph, saya kasih tugas mau Joseph. Saya kasih tugas, ajak pendetamu 1, 2, 3 orang ke sini untuk diskusi. Pendeta saya itu pengecut-pengecut, Bang. Koplak. Pendeta saya itu pengecut-pengecut. Iya, silakan. Coba lihat di komal mereka itu. Itu kasihan kan, ada muslim yang enak-enak diskusi kan gitu. Enak-enak diskusi terus direcokin, diapain gitu, diapa sampai dihujat-hujat terus diturunin. Itu semua kan enaknya kan gini. Ini saran ya. Ini sebenarnya orang baik.
Cuman dia Kristen aja. Lanjut, itu lanjut. itu kan Aku jalan suka Mbak sama Unifa. Joseph ini. Itu jalan sebenarnya. Iya. Jalan. Iya. Saya suka kok dengan Itu. Anda, Joseph. Serius. Iya, di jalan. Makanya saya diskusi itu sharing. Saya sebenarnya kepada Kristen liberal ya. Liberal gitu. Saya mengakui semua agama itu sama gitu. Islam, ya, Kristen, Hindu, Buddha itu semua sama. Tuhannya satu. Merujuk ke ateis si Joseph ini. Oh enggak ateis. Saya mengakui semua cuman Enggak, jalannya. maksudnya mau menuju ke ateis setelah tahu nanti itu akan menuju ke ateis. Oh enggak. Enggak mungkin enggak ateis. Karena apa ya? Karena sesuatu itu pasti ada sebab yang ada gitu. Kamu tahu tidak konsekuensi mengatakan semua agama benar itu apa? Apa? Kamu Karena tahu tidak? semua- Kamu enggak Iya. pahami pertanyaan Gimana? saya. Nah, iya, oke. Gini, bagaimana cara kamu mengerti apa yang saya omongkan? Sebelum selesai Oke. kamu udah potong. Oke, iya, oke. Coba. Ada statement kamu yang berbahaya buat kamu sendiri. Tapi kecuali kamu jujur. Mengatakan Oke. semua agama benar itu ada konsekuensi loh. Tahu nggak konsekuensinya apa? Apa? Tuhan itu banyak. Enggak, satu. Siapa yang Tuhan? Kalau semua, makanya dengarkan statement saya. Mengatakan Iya. semua agama benar itu konsekuensinya Tuhan banyak. Karena setiap agama itu benar, artinya setiap Tuhan yang diperkenalkan oleh agama maka itu adalah Tuhan yang benar. Kalau kamu bilang Islam agama yang benar, maka Tuhan yang diperkenalkan oleh Islam itu adalah Tuhan yang benar. Kalau kamu katakan bahwa Kristen agama yang benar, maka Tuhan yang diperkenalkan oleh Kristen adalah Tuhan yang benar. Kalau kamu katakan Hindu agama yang benar, maka Tuhan yang diperkenalkan agama Hindu itu adalah Tuhan yang benar. Konsekuensinya, Siddhartha Gautama atau Krishna atau Yesus atau Allah menurut kamu adalah Tuhan. Karena menurut kamu semua agama benar, itu namanya konsekuensi logis dan saya berbicara dari ranah rasionalitas. Iya, oke. Kalau dibawa ke pribadi saya ya, kepada wawasan spiritual saya, rohani saya, salah perspektif Mbak Rifa itu salah. Pak, Halo. untuk membuktikan kalau kamu salah, kamu harus menunjukkan mana yang Iya. benar. Begini, nggak Gini, ada. Begini, brother. semuanya agama Brother. itu jalan. Ya oke, Brother, oke. brother, Ya, mengatakan halo. semua agama benar artinya apa? Loh, ketuhanan. Agama dan Menyangkut ketuhanan ketuhanan. saja kamu tidak bisa Secara- membedakan. Begini, Apa yang Mbak dimaksud Unifa. dengan semua agama benar? Itu dulu. Ini aja kamu nggak ngerti loh. Loh, Omonganmu begini Mbak sendiri Rifa, kamu kan nggak makanya. paham. Ya mungkin saya yang nggak paham atau Mbak Rifa salah menanggapi. Makanya saya tanya supaya saya tidak salah menanggapi. Makanya kamu kalau Oke. menjelaskan itu detail. Apa yang dimaksud semua agama benar? Yang dimaksud semua agama kan perspektif yang ditanyakan Mbak Rifa itu bukan perspektif yang ada di materi ya. Saya nggak La terlalu ilaha memahami. illallah. Maksudnya begini, Kamu ketika ngerti Mbak nggak Rifa kalau saya nanya, bicara gini nih, saya bicara nih bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara. Kalau ditanya apa maksudnya itu, saya menyatakan bahwa ada sebuah negara bernama Indonesia dan dia adalah negara. Apa itu negara? Negara itu terdiri dari bla 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 bla. Itu penjelasan. Statementnya adalah Indonesia sebuah negara. Penjelasannya adalah itu tadi. Sekarang ketika kamu menstatement semua agama benar, maksudnya apa? Karena yang saya tangkap maksud Begini, dari Mbak semua Rifa. agama benar. Diam dulu, baru kamu tangkap. Oke. Masa bahasa Indonesia aja kamu gagal paham? iya makanya Maksud semua pelajarin. Saya dari tadi sebenarnya sudah kasih kamu gelang ungu. Oke. Karena apa? Iya, Karena oke, kamu oke, sudah oke. akut. Pernyataan Dipersilahkan, semua dipersilahkan, agama ya. benar itu menurut penjelasannya yang saya pahami adalah setiap agama itu benar, artinya Islam agama yang benar, Kristen agama yang benar, Hindu agama yang benar. Agama Islam memperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Kristen memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Hindu memperkenalkan Krishna sebagai Tuhan. Maka ketika mengatakan tiga agama ini benar, kamu sedang mengatakan ketiga-tiga entitas itu adalah Tuhan. Maka konsekuensinya Tuhan itu banyak. Kecuali kamu mau mengatakan Yesus adalah Allah, Krishna adalah Allah, Allah adalah Yesus. Dan inilah penyesatan yang sangat-sangat menyesatkan. Bahkan Salah. ini akan dikatakan
Ini yang saya coba pahami. Oke, ya, Kalau ya, salah betul. tunjukkan pemahamannya. Ini gimana sih nih orang? Begini Mbak Rifa. Ya, Kamu ngerti kaidah bahasa Indonesia nggak sih? mengerti. Kalau yang Maksudnya, saya jelaskan itu salah, gini, kamu tidak berhak menyatakan orang lain salah kalau kamu tidak bisa menunjukkan mana yang benar. maksudnya Kalau ketika kamu menunjuk tidak bisa Mbak Rifa itu menunjukkan orang ketika lain mana yang benar, kamu apa alasannya mengatakan orang lain salah? Ini dari tadi begini kok. Mbak Rifa, Makanya saya bilang kamu ketika tuh pakai gelang ungu, Joseph. Mbak Rifa kan perspektifnya begini, kan di dalam Kristen itu menganggap Yesus Tuhan. Terus di dalam Hindu apa namanya Krishna itu Tuhan. Begitu kan? Di dalam Buddha Siddhartha Gautama itu Tuhan. Kalau dibawa ke perspektif itu, maka Tuhan itu banyak. Makanya Mbak Rifa itu Saya harus tidak fokus butuh bertanya. penyangkalan kamu terkait ketidakpahaman Bukan, kamu. Saya minta kamu Mbak. jelaskan apa yang dimaksud Iya, semua agama makanya. benar. Udah nggak usah banyak cerita deh. Begini, Daripada Mbak kamu Rifa. di sini jelaskan. Jangan tunggu. Saya minta ketika kamu berkata semua agama benar, maknanya adalah silakan jawab. Udah, nggak usah banyak cerita. Uyung. Udah, kalau nggak bisa jelaskan mending diam ya. Teman-teman, kita akan membahas tentang juru selamat ya. Saya sudah sampai di materi dalam definisi kenapa umat Kristen selalu mengatakan Tuhan mereka juru selamat. Karena saya sudah tunjukkan data bahwa mereka itu mengutip, meniru, menyadur, mengikuti cara berpikir, cara berucap orang-orang pagan, orang-orang Yunani. Karena Kristen ini mengaku akar dari Yahudi, sejatinya berasal dari Yunani. Ya, kita bisa buktikan itu. Kita tidak perlu mengatakan Nabi Muhammad juru selamat, ya Allah juru selamat, karena diksi itu tidak bisa mengcover semua esensi tentang Allah. Nah, saya ulangi sekali lagi, dan ini teman-teman akan dapatkan. Jadi gini ya, materi di Mesiah nanti itu saya tuliskan begini, saya langsung kutipkan ya, dan nanti saya langsung tunjukkan footnote-nya, teman-teman bisa langsung ngeklik dan langsung mendapatkan sumbernya langsung ya. Nah, jadi kata juru selamat ini teman-teman, kata yang digunakan oleh orang Kristen, dan ini meniru kata-kata yang sudah dipakai oleh para kaum penyembah pagan. Sering digunakan dalam surat-surat pastoral, pada umumnya jarang dalam PB. Gelar juru selamat biasa digunakan untuk dewa-dewa kafir. Ya, juru selamat itu untuk dewa-dewa kafir, dan juga untuk para penguasa yang melindungi rakyatnya. Seperti Ptolemy I dan kaisar-kaisar Roma, ya. Jadi juru selamat itu sudah digunakan kepada makhluk. Nah, lalu apa yang pantas dan layak untuk Allah? Allah tidak perlu dikatakan juru selamat karena Allah itu adalah As-Salam. Keselamatan itu sendiri Allah. Itu lebih tepat karena memang itu ada dasarnya. Mana dasarnya? Dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min. Ya, jadi Allah itu memiliki asma wa sifat yang adalah As-Salam. Lalu kata juru selamat itu di bawah As-Salam, jauh di bawah As-Salam. Karena kata juru selamat kalau merujuk kepada kaidah KBBI ya, ini merujuk kepada orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan. Allah tidak perlu latihan kecakapan karena Allah lah yang menjadi sumber kecakapan. Jadi kalau ada juru selamat, ini merujuk kepada makhluk yang memiliki kecakapan, yang terbiasa dan mampu menyelamatkan. Kalau kita katakan, kalau kita tetap menggunakan juru selamat, apakah Nabi Muhammad juru selamat? Walaupun ada yang lebih mulia daripada kata juru selamat yaitu Rasulullah, maka Nabi Muhammad lebih layak dikatakan juru selamat dibanding Yesus. Pertama, Nabi Muhammad SAW menyelamatkan manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan bahkan menyelamatkan manusia di akhirat dengan syafaat yang diizinkan oleh Allah. Sementara Yesus tidak pernah menyelamatkan satupun manusia. Kalau ada silahkan tunjukkan bukti. Ya, tetapi Yesus diangan-angankan, dicita-citakan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Yesus adalah juru selamat secara angan-angan dan cita-cita. Nabi Muhammad juru selamat realitasnya sudah dibuktikan di dunia dan dijanjikan nanti di akhirat, itu sebut dengan syafaat. Dalilnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan materi ini secara singkat ada di mesia.org. Silakan dilanjut, Fandi.
Bang Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Parkun nonton. Nonton. Emang lagi konser. Iya, lagi sambil belajar, lagi sambil kerja, sambil dengerin ya kan. Ada biasalah kafir-kafir botol nih. Silakan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen, kenapa saya membantah bahwa Yesus itu layak dikatakan juru selamat ya? Klaim bahwa dia menyelamatkan dunia ini sangat-sangat tidak relevan dan sangat tidak realistis. Pertama, Yesus dalam perjanjian baru secara natural tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kejahatan makhluk lainnya. Itu terbukti dengan adanya doktrin bahwa dia mati. Nah, kemudian Yesus sebagai diklaim sebagai penyelamat dunia. Kalau dikatakan jangankan sebagai orang yang menyelamatkan orang lain, bahkan dia tidak mampu menyelamatkan dirinya secara natural ya, secara realitas ya. Bahkan Yesus tidak mampu mengkristenkan seluruh Yerusalem. Kemampuan tokoh yang bernama Yesus ini sangat-sangat tidak terlihat sama sekali. Bahkan berapa kali dia mencoba untuk mengajak murid-muridnya untuk mengikuti dia, itu bisa dikatakan gagal karena dia harus berkata lagi, aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong lain. Bayangkan, kalau dia adalah seorang juru selamat, maka dia tidak perlu meminta kepada Bapaknya untuk menghadirkan seorang penolong lain. Karena dia adalah juru selamat itu. Ya, itu yang kedua. Ya, kita mau merujuk kepada secara apa nih? Secara natural, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Yang kedua, secara keselamatan yang secara doktrin teologi, dia harus meminta kepada Bapa untuk menghadirkan penolong lain. Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, Kak, tapi kalian tidak sanggup untuk menerimanya. Lalu dia meminta kepada Bapaknya untuk penolong lain. Maka tidak mungkin dia bisa dikatakan sebagai juru selamat, atau dia adalah orang yang mundur sebagai orang yang menyelamatkan karena tidak sanggup. Dia sudah pergi ke surga. Dia pernah menjanjikan keselamatan untuk seorang penjahat, dan itu hanya sekedar klaim, karena secara natural dan realitas itu tidak terbukti. Karena ketika dia berkata, aku dan engkau berada di surga saat ini juga, padahal waktu itu dia masih di dunia. Tidak ada nas-nas dalam Bible yang mengatakan Yesus langsung auto surga bersama dengan penjahat yang mati disalibkan bersama dia. Itu hanyalah sebuah klaim. Lanjut, kalau kita membahas perkara nanti teologinya bahwa Yesus menyelamatkan di surga, itu pun kita akan banyak pertanyaan dari klaim ini. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang Kristen. Dasarnya apa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan ketika dia turun untuk kedua kali, dia berkata, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Artinya Yesus tidak mampu menyelamatkan semua orang yang sudah memanggil dia dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Dan bahkan Yesus juga adalah tokoh yang dipertuhankan, dianggap memiliki superior di dunia ini. Saya pastikan tidak mampu mengeluarkan manusia dari neraka. Sementara kalau kita merujuk kepada bagaimana Muhammad ibnu Abdullah berkontribusi buat peradaban di dunia dan juga akhirat, saya punya dasar. Contoh, Muhammad ibnu Abdullah berhasil menyelamatkan peradaban di daerahnya sendiri dulu, di mana dia lahir, kampung halamannya. Until now, Oman termasuk negara terkaya yang bahkan dikatakan pura-pura miskin. Mata uang Oman adalah mata uang yang termasuk terkuat. Jazirah Arab adalah negara yang termasuk kaya raya, termasuk cukup damai, termasuk cukup ketat penjagaannya, terlebih Mekah dan Madinah. Ya. Dan kita tahu bagaimana kemudian Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Jazirah Arab, karena memang mayoritas Jazirah Arab adalah Islam. Bagaimana dengan Yesus? Kampung halamannya hingga detik ini kocar-kacir, berantakan.
Begitu juga setelah dia mati di kampung halamannya, dia tidak berhasil mengkristenkan semua orang di sana. Karena agama di Yerusalem itu bukan mayoritas Kristen walaupun ada orang Kristen. Meninggal. Yes. Ya, begitu. Jadi, kenapa tokoh Yesus Kristus dikatakan juru selamat? Selamat saja tidak. Itu kekritisan saya sebagai seorang mahasiswi dalam penggunaan diksi baik secara teologi ataupun secara harfiah ataupun secara terminologi. Tidak layak Yesus dikatakan juru selamat. Begitu. Mungkin ada tambahan Bang Jibril, silakan. Kalau menurut saya tuh Wah, layak. yang jawab. Layaknya di mana itu? Coba dijelaskan. Halo. Iya, Bang, mau bicara dengan siapa? Di respon aja, Bang. Ya lagi telepon. Yes. Halo. Bang, jawab aja. Katanya mau ngomong. Kita nungguin nih. Terus ngomongkan aja lu. Iya, Abang katanya mau menurut Abang. Silakan. Kan sudah kalau di Kristen sendiri itu kan sudah banyak Abang menemukan apa namanya ya, pengajaran-pengajaran seperti itu. Apa saya perlu dijelaskan lagi seperti apa? Kan gitu, Pak. Ini Abang mau mengutarakan pendapat Abang apa mau nanya nih? Saya bingung nih. Enggak. Teruskan aja. Abangnya teruskan aja. Ya enggak, kalau saya udah setuju dengan statement-statement Uni, jelas. Kalau di Jazirah Arab, Rasulullah itu sukses. Sementara yang katanya juru selamat dan seterusnya malah nggak sukses. Nah, Abang kalau mau menyangkal, silakan. Wah, ini koneksinya, ini koneksi telepon rumah nih, bukan handphone kayaknya. Pakai walkie-talkie. Pakai pager. Tidit, Iya. pagerku berbunyi. Aduh, udah tua banget ya aku. Kita 2 Gbps, dia masih telepon rumah nih 0809 nih. Aduh, ini pusing. Bang, panggil teman Abang yang agak pinteran dikit, Bang, boleh nggak? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Wah, berarti Abang yang paling pinter nih. Oh ya saya. Mantap. Tapi saya jujur, Bang. Jujur, diskusi itu enak gitu kalau jujur. Saya tuh enggak terlalu menekankan apa ya. Saya lebih menekankan bagaimana umat beragama itu bersatu, gitu aja. Tidak ada Tuhan itu satu atau dua. Tuhan itu satu. Betul. Yang membuat apa ya? Yang membuat perbedaan itu kan jalannya. Dan terus orang-orangnya itu. Sedangkan spirit mereka satu antara yang lain itu berbeda. Itu saya lebih Enggak, suka tapi tadi ada statement abang ada yang saya bikin saya agak senyum-senyum sedikit tuh. Statement abang ada abang bilang semua agama benar gitu ya, Bang. Oke. Kalau semua agama benar, kenapa ya abang nggak syahadat aja, Bang? Begini, Bang, Kan itu sama aja semua. Bukan, itu masalah kepada apa ya? Kepada pemahaman, kepada apa namanya? Pemahaman spiritual. Enggak, Bang, karena menurut saya semua agama tuh berbeda. Agama itu dibagi jadi 2, Bang. Satu Abrahamik. Satu Abrahamik yang mengikuti ajaran Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Ada satu lagi agama pagan, Bang, yang nyembah dunia, nyembah makhluk. Nah, itu mereka, perbedaannya. Bang. Makanya Abang bilang semua agama sama. Wah, saya bingung nih, yang mana yang sama? Iya, maksudnya itu kan begini, Bang. Ketika Abang itu menyatakan pendapat pribadi berdasarkan apa yang Abang yakini, itu hak prerogatif seseorang itu. Betul. Itu kalau opini kan, itu kalau perspektif kan. Tapi kalau ada beberapa pendapat yang berdalil, yang berdasar, dan berdasarkannya itu berdasarkan fakta. Nah, jadi contoh faktanya nih, Bang. Abang non Muslim, Kristen atau Hindu, Buddha, agnostik?
Ateis? Nama saya kan sudah Yosef. Joseph. Ya, dari kalangan Kristen Joseph Mitra. kan nama keren bang, di luar negeri namanya Joseph. Iya. Kalau di Indonesia namanya Ucup bang, tapi nggak apa-apa. Oh gitu ya? Kalau Joseph kan di Indonesia Yusuf, panggilannya Ucup. Oh gitu ya? Nggak, tapi oke, berarti abang Kristen ya. Secara fakta bang, secara fakta ya. Kitab suci abang itu ditulis di abad 400 tahun setelah nabinya meninggal. Sementara Rasulullah itu Al-Quran, menyampaikan Al-Quran itu ditulis di abad yang sama dengan Rasulnya, dengan nabinya. Nah ini fakta bang, ini bukan keyakinan saya, bukan stigma saya, bukan pandangan saya, bukan iman saya. Ini yang di atas kertas seperti itu gitu loh. Ini faktanya. Iya. Nah. Iya, oke. Gimana? Iya, oke, saya menghormati pendapat Anda, Bang. Itu bukan pendapat abangku, itu faktanya begitu. Saya menyampaikan faktanya aja. Itu abang kan berpendapat berdasarkan fakta. Saya lebih menekankan pendapatnya abang itu menghormati pendapat abang yang berdasarkan fakta, itu maksudnya. Kan memang begitu semua agama, Bang. Agama itu berdiri berdasarkan konsep kan. Kayak apa ya? Kayak tuduhan Islam kepada Kristen, meskipun kenyataannya seperti itu. Kristen itu berdiri memang konsepnya Paulus. Begitupun Islam berdiri atas konsepnya Nabi Muhammad yang diyakini umat Islam, kan gitu. No. Bukan dari Nabi Muhammad. Kalau Islam itu langsung Nabi Muhammad itu cuma penyampai. Iya bang, kan nggak bisa konsep. Bang, tolonglah. Saya walaupun Bang Jibril tahu cara menjawab ini, dan walaupun saya nggak suka kalau ada orang yang menyesatkan, kan tadi saya sudah bilang. Saya tahu Bang Jibril bisa membantah itu, tapi saya nggak sabaran. Gini loh ya, tolong Anda ngobrol sama Bang Jibril, berikan sudut pandang tentang agama Anda. Jangan mengklaim sudut pandang yang keliru tentang Islam, karena itu hanya mengganggu saya menulis artikel. Tolong ngobrol dengan Bang Jibril, Anda di tataran Anda, Bang Jibril di tataran dia. Kecuali Anda punya ilmu untuk membantah Bang Jibril, karena kalau Bang Jibril membantah Anda tentu berdasarkan keilmuan. Saya bisa buktikan itu nanti. Contoh gini, diksi yang paling mengganggu saya lagi nulis artikel, lalu Anda bilang begini, ya kan sama, begitu juga dengan Kristen. Islam itu kan juga agama konsep dari Nabi Muhammad. Itu adalah fitnah terkeji loh. Saya tahu Bang Jibril bisa menjawab ini, tapi itu mengganggu saya. Jadi tolong Anda bicara sesuai dengan agama Anda yang Anda ketahui. Bahkan tentang agama Anda saja banyak yang Anda tidak ketahui. Ya, lanjut dengan Bang Jibril. Mohon dengan sangat, Joseph, batasi diri Anda untuk mengklaim sesuatu yang keliru tentang agama Islam. Kecuali Anda punya data. Kutip ulama kami, baru itu saya benarkan. Saya lagi bikin artikel, jangan ganggu saya ya. Iya, oke. Silakan Anda ngobrol dengan Bang Jibril. Jangan simpulkan apapun yang Anda tidak ketahui dan tidak memiliki dasar tentang agama Islam. Tadi ya. Oke, kita lurusin Bang. Jadi di pandangan Abang, di perspektif Abang, saya mau lurusin ya. Pandangan Abang itu setiap agama ada yang mengkonsepkan, betul nggak? Iya. Nah, di pandangan Abang, kekristenan ini dikonsepkan oleh gereja dari konsil-konsil, betul nggak? Iya. Nah, karena konsep Abang seperti itu, Abang bawa konsep yang sama, berpikir bahwa Islam itu dikonsepkan oleh Rasulullah, betul nggak? Iya. Nah, saya luruskan, Rasulullah itu tidak mengkonsepkan apapun. Dia ini Rasulullah SAW sebelum dia menjadi nabi itu panggilan dia Al-Amin di Mekah, yaitu yang dipercaya. Jadi setiap kaum pagan Quraisy ini semua percaya sama dia. Dia sampai jualan Bang, kalau dia beli 200 dia jual 225, itu dia bilang ke pembelinya Bang. Saking dia jujurnya. Jadi dia beli ontak nih 200, habis itu dia saya jual 225, modal saya 200. Iya. Nah, jadi sama seperti itu agama Islam itu seperti itu juga. Beliau ini hanya menyampaikan. Jadi konsep tauhid itu sebenarnya bukan konsep dari Rasulullah, tapi konsep dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala langsung. Sama seperti Ibrahim alaihi salam, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada mengkonsepkan agama, Bang. Nabi Ibrahim itu tidak mengkonsepkan tauhid. Nabi Nuh tidak mengkonsepkan Tuhannya tidak terlihat dan segala macam. Enggak Bang. Nabi-nabi sebelum ini tidak ada mengkonsepkan seperti itu Bang. Agama yang mengkonsepkan seperti itu agama-agama Roma, agama-agama pagan. Kalau ada Zeus, ada Mitra, ada Horus dijadikan 3, ini konsepnya Tritunggal. Nah itu
agama pagan yang konsep-konsepnya seperti itu, Bang. Bukan agama Abrahamik. Sampai sini paham ya, Bang? Paham. Masya Cuman Allah. mungkin abangnya yang apa namanya ya, yang nggak bisa apa namanya Nah, mencerna omongan saya gitu. Pemahaman Enggak, saya. karena tadi abang bilang kan Sebenarnya Islam yang dikonsepkan oleh Rasulullah. Begini Bang, begini. Maksud konsep di sini ya, ini perspektif saya ya pribadi ya. Pribadi, bukan seperti kata Mbak Rifa tadi, jangan bukan begitu. Ini kan secara pribadi kan boleh kan kita apa namanya Boleh berspekulasi lah. selama Namanya ya. selama Berspekulasi ya. perspektif Soalnya selama kalau begini, perspektif Bang, kalau pribadi itu berdasarkan- tidak menyalahi fakta, nggak ada Iya masalah. ya, makanya kan ada abangnya. Ketika saya salah bicara, kan abangnya yang meluruskan tentang pemahaman Betul, Islam sendiri. betul. Abang kan gitu kan. Begitupun abangnya gitu. Terhadap saya lebih menekankan kepada diri saya, Bang. Saya tidak bicara Kristen itu yang bagaimana gitu, yang seperti itu. Saya lebih percaya kepada diri saya sendiri, spirit saya gitu, pengetahuan saya, wawasan saya terhadap ketuhanan. Kan tiap orang itu Spirit berbeda itu semangat, wawasan. Bang. Kayaknya abang nggak tahu deh arti Iya. spirit. Ruh ketuhanan roh. kita. Oke, spirit. Oh Oke, iya, siap. ruh. Oke. Gitu seperti itu. Gitu. Kalau di saya kan ruh spirit ketuhanan itu kan datang dari Tuhan gitu. Jadi ilmu-ilmu semacam itu kan dari Tuhan yang masuk ke dalam hati kita. Gitu. Tapi kebanyakan kita itu meskipun saya diberi pemahaman yang luas tentang ilmu Tuhan kepada hati saya, tapi saya juga sulit untuk mentransferkan kata-kata. Gimana ini harus mengkonsepkan yang dari Tuhan. Maksud konsep seperti itu, Bang. Abang paham nggak definisi konsep itu apa, Bang? Ya pokoknya kan saya selalu membawa diri saya, Bang, gitu. Enggak, Kalau Abang selalu menggunakan konsep. Abang tahu nggak Iya. kata konsep itu artinya apa? Dijelaskan dulu konsep seperti apa, Bang. Konsep itu Kalau abang sendiri, rancangan, iya. rancangan atau susunan. Sebenarnya saya mau bicara rancangan atau merancang sesuatu, merancang kata-kata, menyusun kata-kata, seperti itu kan. Agar rancangan Enggak, yang tapi berarti ada di abang dalam- paham di ya dalam- yang tadi saya jelaskan. Paham. Keagamaan abang itu konsep atau rancangannya itu dibuat dari gereja, sementara Islam abang pikir Kan sudah rancangannya itu dari Rasulullah. Saya meluruskan agama Islam ini Iya, konsep Bang. Iya, atau cuman- perancangannya bukan dari Rasulullah tapi dari Allah langsung gitu, Bang. Bukan seperti itu, Bang, maksud saya, Bang. Kalau abang sudah perspektifnya seperti itu di Kristen ya, di Kristen kan saya juga berhak juga menyimpulkan seperti apa, kan abangnya nanti kan meluruskan kan. Maksudnya mengkonsepkan begitu, Bang. Ketika anggaplah Musa ya menerima firman Tuhan gitu. Kan yang mengerti pemahaman tentang spirit ketuhanan atau wawasan ketuhanan, ilmu-ilmu Tuhan itu kan cuma Musa sendiri. Makanya disampaikan. Oke, kita lihat dari perspektif deh, Bang. Menurut abang Musa yang dimaksud konsep begini, entar dulu, Bang, jangan dulu, gantian ya, biar paham gitu substansi saya itu gitu. Asik, oke. Yang dimaksud konsep di situ, Bang, konsep di situ maksudnya Musa itu bagaimana itu menjelaskan kepada mereka gitu dengan rancangan-rancangan yang merancang kata-kata, menyusun kata-kata agar mudah dipahami. Itu yang dimaksud konsep. Nah, sekarang saya tanya, nih menurut abang, Musa atau Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, konsep ketuhanan yang mereka bawa itu Tritunggal atau Tauhid, Bang? Tidak ada, Bang, kan sudah monoteisme itu. Oh, Monoteisme. iya berarti Tauhid kan? Berarti di Tuhannya kalangan satu, Yahudi, di tidak kalangan Kristen. Di kalangan Kristen sendiri sudah kayak Bunda Maria ya. Dia akan menganut monoteisme Yahudi. Berarti monoteisme itu sudah paham semua kan? Menganut ketunggalan atau Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Begitu, Bang. Kan gitu kan. Berarti jelas kan ya. Makanya, konsep nabi-nabi sebelumnya itu Tauhid ya. monoteisme. Monoteis ya. Iya. Nah, sekarang ajaran abang ini monoteis atau politeis? Kan makanya, Bang, kembali sekarang kan sudah bicara ketika bicara Kristen ke bicara Paulus. Memang konsep oke. begini, Saya nggak peduli sama oknumnya, tapi saya lebih ke dogmatisnya yang abang pahami. Oke. Ajaran abang ini
Politeis atau monoteis? Kalau saya pribadi bang tetap monoteisme. Mantap. Nah, kalau Monoteisme. gini, nah kita bisa membedakan politeis dan monoteis dari sini, Bang. Tuhan Monoteisme, Abang menciptakan kejahatan nggak? Kalau di dalam Kristen sendiri itu Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Bahkan di dalam Kristen berarti sendiri, ada kuasa di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan hal lain. Betul ya? bukan begitu bang. Loh, bukan begitu. Abang tadi bilang Tuhan Abang menciptakan segalanya tapi tidak menciptakan kejahatan. Ini yang mana yang benar nih, Bang? Begini bang, begini. Ini analogi begini bang. Dari situ kita tahu Abang monoteis atau politeis. Monoteisme. Tapi Abang bilang ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Entar dulu bang. Ketika bicara seperti oke. Enggak, jangan-jangan Abang politeis ngaku-ngaku monoteis gitu loh. Begini bang. Kayak kejahatan kan. Kejahatan kenapa kejahatan tercipta kan gitu. Sebenarnya kayak manusia kan semua agama kan meyakini sepakat bahwa manusia itu ciptaan Tuhan kan begitu. Ciptaan Tuhan, oke lah bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Nah, kan kita nggak ngerti manusia itu awalnya udah abang berarti nggak paham ya, berarti abang nggak paham, udah gitu aja. Berarti abang nggak paham. Fitrahnya gimana manusia? Waduh, pakai fitrah nih, kafir bahasanya pakai fitrah nih. Gimana bang? Ya apa namanya bang? Ya maksudnya ketika manusia itu kalau sudah dewasa itu bisa jahat sama orang, bisa apa. Mereka itu melakukan gimana, bang, bukan menciptakan. Itu melakukan, bukan menciptakan. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Maksudnya abang yang ditanyakan tadi sebelumnya itu saya belum menciptakan bang, menciptakan. Oke, kita pisah dulu ya, kita pilah dulu ya. Menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada. Iya. Ya, itu menciptakan, itu hak Tuhan. Membuat itu dari bahan baku dijadikan sesuatu yang lebih substansif. Jadi kalau saya mau membuat rumah, membangun rumah, itu saya membuat, bukan menciptakan rumah. Saya membangun rumah, saya membuat rumah. Kalau saya membuat anak, itu membuat anak, bukan menciptakan anak. Karena dari sperm, dari ovum, itu membuat anak, bukan menciptakan anak. Abang, kita pisahin ya antara membuat dan menciptakan ya. Iya. Abang udah paham belum sampai sini bedanya menciptakan dan membuat? Iya sudah saya. Nah, sekarang kalau udah abang paham itu, sekarang saya tanya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Itu yang sudah saya jawab ya bang. Abang bilang enggak. Dalam iman kekristenan, dalam iman kekristenan, maksudnya Tuhan itu menciptakan yang baik-baik saja gitu. Baik. Oke, kalau abang nggak mau ngaku, saya buka aja ya. Iya, gimana bang terus? Nah, saya buka nih bang dari Perjanjian Lama ya. Ini saya buka dari Sefaria. Oke. Di Yesaya 45 nomor 7. Ini saya translate ya bang ya. Ini ada original teksnya. Ini dari Keyahudian. Saya translate ini. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, di sini dibilang Tuhannya menciptakan kejahatan, bang. Oke. Ini yang punya kitab. Yahudi itu Tuhannya monoteis bang, menciptakan segalanya. Seperti dalam Islam juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Jadi ada kanan, ada kiri, ada kaya, ada miskin, ada baik, ada buruk, semua. Tuhan itu, kalau Tuhan yang monoteis itu Tuhannya satu bang, nggak ada kuasa lain, nggak ada pencipta lain. Begitu ya. Nah, saya nanya bang. Nah, abang tiba-tiba mengaku monoteis, tapi Tuhan abang bikin yang baik-baik doang. Nah, setahu saya bang, kalau pemikirannya seperti itu, abang itu politeis. Kalau kita menyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Kalau kita menyembah Zeus, nanti ada Hades. Ntar dulu bang, entar dulu. Itu bang, politeis nih bang. Abang monoteis ngaku. Ntar dulu bang. Gimana? Abang kan tadi mengarah kepada data kitab Yahudi lah. Ya, data kitab Perjanjian Lama. Betul. Berarti abang meyakini bahwa kitab yang dibaca abang tadi, yang ditunjukkan abang asli. Apa itu?
Gitu aja ya, itu aja. Terus Nggak, apa yang mau dibahas, Bang? Maaf, keputus. isi Gimana? substansi itu Ulang lagi. Tadi Bang Jibril, Halo? Bang Jibril aku ulangin ya. Dia keputus. nanya, apa Abang percaya dengan kitab orang Yahudi? Karena Abang merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Silakan Bang. Oke. Saya nggak Ah, perlu entar dulu, percaya Bang, ada lanjutannya, sama Bang. kitab mereka. Bang, sebentar. Saya nggak perlu percaya sama kitab mereka. Iya, Tapi iya, yang iya. kita lagi bahas substansifnya, mereka monoteis, saya monoteis. Jadi saya pelajari kemonoteisan mereka sama dengan kemonoteisan saya. Soal saya percaya nggak percaya kitab mereka nggak relevan. Tapi mereka mengaku monoteis dan mereka bilang Tuhan mereka menciptakan segalanya. Sama dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran itu Dia menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Oh iya, berarti kan substansinya antara kitab Yahudi dan kitab Abang kan sama kan gitu ya Bang ya? Begitu kan? Konsep ketuhanannya. Intinya. Iya, Konsep maksudnya ketuhanannya, kalau berdasarkan iya. data Konsep yang ketuhanannya, Abang iya. tunjukkan, iya. Iya, berarti konsep ketuhanannya, di betul. Abang itu kok data yang Abang baca tadi, berarti kan juga diterima dalam konsep Islam kan gitu. Iya. Konsep Iya kan? ketuhanan monoteis Iya. seperti itu, Bang. Oh gitu. Tapi di Nah, dalam tapi konsep yang- Kristen itu Bang, dalam konsep Gimana meskipun bukan saya secara pribadi menolak ya. Dalam konsep itu, di dalam iman Kristen, Tuhan itu tidak menciptakan yang yang buruk-buruk. Seperti Nah, berarti halnya poli, begitu abangku. mungkin di dalam Berarti politeis kok itu. bisa sedangkan yang saya rasakan saya sendiri yang merasakan dan yang menyatakan saya sendiri, kok bisa abang menilai saya itu? Nggak ada Padahal orang, pengetahuan saya- orang gila ODGJ dia merasa gila, nggak ada. Enggak, tunggu. Nggak ada nih orang Udi. ODGJ bilang gue ngerasa gila loh. Ini tusukan saya udah hampir kena jantung ini. Ini tusukan saya udah kena jantung ini. Ya, nggak apa-apa. Abang mengaku monoteis. Tapi pemahaman abang soal ketuhanan abang tidak monoteis. Jadi yang salah mau abang perasaan, karena ini kita nggak pakai Begini, perasaan Bang, loh ya. Bang. Bang, merasa begini. politeis tuh atau merasa monoteis Bang. itu nggak relevan dengan faktanya. Begini Bang, begini kalau Aku ngerasa saran manis gitu. itu realitasnya manis. Kalau ngerasa aku laki-laki, aku laki-laki loh Gini, ya. Bang. Aku cuma ngerasa laki-laki aja. Saya saran ngerasa saya ya. saya tajir, tapi kalau di rekening saya 2.000, nah saya nggak kaya, Bang. Nggak tajir gitu. Iya, begini, Faktanya Bang. itu nggak bergantung dengan perasaan saya. Abang ketika bicara dengan saya secara pribadi ya, secara pribadi bicara berdua sama saya gitu. Abang pikirannya usahakan jangan ada di benak abang atau di pikiran abang ada kekristenan yang bertolak belakang dengan saya gitu. Jangan Oh dulu. enggak. Abang kan- Ini antara abang dengan begitu. abang. Enggak, ini kan antara makanya abang dengan saya, abang. kok bisa? Abang mengaku Kok monoteis. bisa? Entar. Abang mungkin takut melihatnya gitu. Melihatnya melihat Kristen pada umumnya gitu. Kan bawa perasaan dulu enggak. deh si Joseph. Kan saya nggak mengeneralisasi. Saya nggak mengeneralisasi. Tapi maksud saya, abang berpikir bahwa abang monoteis, Tuhan abang satu. Tapi pemahaman abang soal Tuhan, itu Tuhan saya menciptakan yang baik-baik saja. Nanti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Itu bukan Tuhan saya. Nah, itu politeis abangku. Bang, pengertiannya beda ya Bang. Maaf ya Bang. Pengertiannya seperti Gimana ini tuh? Bang. Maksudnya begini. Apa itu beda pengertiannya? Di dalam iman Kristen itu Tuhan kan tidak ada tertulis Tuhan itu menciptakan iblis, setan, jin seperti yang ada di dalam Al-Quran atau di Kalau nggak di begitu ilmu-ilmu nggak Islam. maha pencipta dong, Antar Bang. dulu Bang. Antar bukan Bang. Bukan. Di dalam bukan maha pencipta. Makanya saya bilang saya lebih liberal saya ini. Jin, setan itu awalnya malaikat. Abang Itu nggak percaya makhluk loh jin Bang. mereka. Di ajaran abang nggak ada loh jin. Abang ini bukan Loh. Kristen ya. Abang Krislam Gini. nih. Feeling saya abang Begini, Krislam nih, Bang. bukan Kristen nih. Bukan. Memang saya kan lebih kan saya sudah bilang semua agama itu sama. Kan gitu.
Semua agama itu sama, cuman kebanyakan di Islam sendiri, di Kristen sendiri itu alergi dengan kaidah-kaidah yang ada di yang Kristen itu alergi dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah Islam alergi dengan kaidah-kaidah Kristen. Itu makanya kita udah lari-lari nih Bang. Abang ngaku monoteis tapi abang nggak monoteis. Gimana itu? Setengah menit sebelum saya turun, bentar doang naik. Saya mengungkapkan bahwa perasaan Bapak ini perasaan lagi terlilit utang pinjol. Ya, saya turun lagi. Itu doang sih. Feeling saya ini abang banyak pikiran Bang. Bang Ucup nih lagi banyak pikiran. Apa sih sebenarnya Bang masalahnya Bang? Coba ceritain. Gejala awalnya apa sih Bang? Aku udah bilang tadi, aku pikir Bang Jibril bisa bantu nyembuhin. Tadi aku udah bilang dia tuh harus pakai gelang ungu. Tapi Bang Jibril kan berusaha nih. Aku kasih kesempatan tahu Bang Jibril bisa membuka gelang ungu itu. Aku udah angkat bendera putih dari tadi. Emang gelang ungu sih. Kalau Bang Jibril punya psikiater atau psikolog, Mbak Rifanya aja nyerah untuk jelasin ke saya. Ya nyerah saya. Bahkan Imam Syafi'i, saya yakin Imam Syafi'i di hadapan Anda itu akan kalah. Loh, jangan gitulah, Bang. Imam Syafi'i udah bilang kok, dia kan kalah menghadapi orang jahil. Enggak yang Bang Jibril. Iya, enggak Bang Jibril. Apa itu? Yang saya enggak bisa enggak bisa nyampe Pahami. ke pemahaman. Iya, yang saya tidak nyampe pemahaman Bang Jibril itu. Bang Jibril ketika saya merasakan Bang Jibril kok langsung menunjuk saya itu tiga Tuhan atau banyak Tuhan, padahal saya monoteisme gitu. Iya, abang kan mengaku monoteis. Iya. Nah, faktanya ajaran yang monoteis, Tuhannya satu pencipta segalanya. Itu faktanya. Nah, makanya saya tes abang, apakah kepercayaan abang atau iman abang itu satu penciptanya? Begitu saya tanya abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Detik saya tanya Tuhan abang menciptakan kejahatan atau enggak, abang bilang enggak. Berarti abang bukan monoteis. Karena pencipta di ajaran abang, di pemahaman abang, itu tidak satu. Ya itu maksudnya saya Bang yang enggak paham. Sedangkan saya punya perspektif tersendiri gitu. Perspektif tersendiri. Itu yang makanya saya luruskan abang. Saya itu maksudnya saya bersumber dari saya bertempat di sumbernya ya, bertempat dari Kristen. Begitu Bang. Dari kaidah-kaidah Kristen. Ya itu berarti jelas iya, abang poli yang mengaku-ngaku mono. Ya itu kan anggapan orang terserah. Abang itu, yang mengaku ikutin ajaran Abraham, sementara pemahaman abang tidak mengikuti ajaran Abraham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Jadi kalau ampun saya Muslim. Sama dia nih. Oke, saya Bang Joseph nggak punya ilmu itu. Ntar dulu, Dia Pak Aman, masalah sekolahnya hari Minggu saja. Iya, jangan diponis orang begitu. Gak boleh. Paham itu. Kalau mau memponis orang, diskusi sama dia, biar netizen yang memponisnya, yang mendengarkan. Kita nggak boleh memponis orang. Ya benar Bang Fandi. Itu bagus Bang Fandi itu. Itu Bang Joseph, pertahankan itu. jadi siapa yang menciptakan kejahatan Bang? Itu kan sudah saya jelaskan tadi Bang. Awalnya kayak malaikat ya. Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat itu ingkar, maka perbuatan itu cara saya sulit menjelaskan dengan kata-kata Bang. Cuman saya nanti saya suruh abang atlet nih. Nanti saya suruh Vali aja nih. Parkirnya susah banget pakai atlet mundur-mundur muter-muter. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan Bang? Yang menciptakan kejahatan itu diri sendiri, perbuatan sendiri gitu Bang. Oh, jadi manusia menciptakan juga? Bukan menciptakan, katanya manusia. Kan abang bilang diri sendiri yang menciptakan. Pertanyaannya menciptakan Bang. Pertanyaan itu menciptakan, bukan membuat. Bukan melakukan. Tapi kalau kan sudah mencangkup sebenarnya pertanyaan Bang Jibril itu. Pertanyaan Tuhan itu saya setuju dengan konsep itu bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Ya termasuk baik buruk, baik nyontek nih. Bukan nyontek, kan saya sudah kan saya menyamakan semua itu. Di mana konsep sadar terbaik dia. Begitu tahu tauhid kayak gimana dicontek nih.
Gitu maksudnya di situ segala yang ada Tuhan yang menciptakan gitu. Cuman ini kan kita pisahkan nih, Tuhan saya sama Tuhan Abang. Tuhan saya menciptakan segalanya. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak. Nah saya tanya, berarti siapa yang menciptakan kejahatan di pemahaman Abang? Ya perbuatan manusia itu sendiri. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan? Bukan. Berarti manusia Tuhan, menciptakan ya? Tuhan. Iya, perbuatannya dengan perbuatan. Berarti ada dua penciptanya. Kayak bukan pencipta itu namanya, Bang. Berarti melakukan dong. Makanya kita pisahin antara menciptakan dan membuat. Lah wala kata ilah bila cuma sama Tuhan gue ngadu. Ya gimana lah istilah bahasanya lah menurut Abang gitu. Oke, kalau saya kan ketika Abang itu punya ilmu, saya resapi. Saya ambil ilmunya. Mantap. Iya, gitu, tapi jangan nyontek. Saya bukan. Enggak nyontek Bang. Kalau misalnya nyontek kan teman-teman Kristen kan banyak kitab-kitab Islam nyontek Alkitab kan gitu. Enggak usah pakai bahasa-bahasa nyontek. Tunggu gimana? Lama Jibril itu, tolong Bang Jibril itu luruskan Bang. Aku terganggu banget loh Bang. Gimana Islam nyontek bahwa Al-Quran menyontek Bible, tolong Yang Bang Jibril nyontek itu luruskan. kebalik, Bible yang mencontek Al-Quran. Saya kan begitu kan tadi pakai bahasa nyontek. Nyontek jangan begitu. Dalam ilmu nggak ada istilah nyontek. Jadi tarik omongannya, tarik omongannya Islam nyontek, tarik. ngotot kan nyontek kan gitu. Jangan bicara ngontek, soalnya teman-teman Kristen kan gitu. Saya membawa oknum gitu. Kan banyak enggak, balik lagi. Berarti siapa yang menciptakan kejahatan, Bang? Oke. Ya, perbuatan kita manusia sendiri. Yang menciptakan itu melakukan. Yang menciptakan Ciptaan kan ciptaan kita, Bang. Kayak misalnya sudah tercipta misalnya manusia. Tuh kan akhirnya saya suruh vale nih. Abang parkirnya mundur maju susah. Saya suruh vale aja Abang di depan nih. Enggak. Pertanyaannya simpel Bang. Siapa yang menciptakan kejahatan di ajaran Abang? Di ajaran Abang, ya tidak ada, Tuhan tidak mencipta gitu aja Bang. Tuhan tidak menciptakan kejahatan gitu. Tuhan tidak menciptakan kejahatan, tapi di sekitar kita ini ada kejahatan, bukan Tuhan Abang yang menciptakan. Itu perbuatan tangan-tangan manusia, makhluk-makhluk. Berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan ya Bang? Bukan begitu Bang. Kayak gitu. Bukan begitu pengertiannya. Tolong dipahami sendiri ya. Tolong dipahami sendiri. Oke lah, misalnya Abang menilai saya itu bodoh apa gitu. Saya nggak ada Bang, nggak boleh. Kami Muslim nggak boleh. Nggak terlalu kan banyak ya ketika orang berdiskusi. Saya lebih senang orang-orang ini itu kayaknya Pak Yosef, ini kayaknya Anda ini masih trauma dengan pinjol kayaknya nih. Kebalik Pak, saya sebenarnya banyak uang saya yang dipinjamkan. Sudah seperti itu menerawang saya sudah salah kan? Enggak, karena ininya kayak lagi dikejar pinjol. Saya nggak ada di rumah, tapi ada di rumah, tapi nggak ada di rumah, tapi ada di rumah. Ini sama, Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan, tapi diciptain, tapi nggak menciptakan, tapi sama pencipta sama aja dalilnya. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Karena sampean kan nanya saya secara pribadi. Enggak. Secara pribadi, bukan secara data. Oke lah. Kalau bicara data saya kalah jauh sama Mbak Rifa itu. Itu Mbak Rifa. Enggak kan datanya tadi saya udah bilang. Saya udah tunjukin di Yesaya 45 kan nomor 7. Namanya diskusi plus curhat. Gitu. Saya lebih suka gini Bang. Kenapa saya lebih suka diskusi dengan Hindu, dengan Buddha? Saya lebih Coba tanya dulu gini Pak Yosef, Anda itu diciptakan nggak? Ya diciptakan. Iya, siapa yang menciptakan Anda? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan itu di dalam keyakinan saya tidak bernama. tidak. Hanya Tuhan sendiri. Tuhannya no name Bang Jibril. Tidak apa? Tuhan kamu no name. Tuhannya no name, kalau saya tak bernama. Makanya saya liberal. Kalau makanya di Kristen sendiri di Kristen sendiri kan saya sering berdiskusi dengan Hindu juga. Semua di kolom KTP-nya ya, semua manusia. Semua manusia KTP, itu. Kolom KTP-nya apa? Kristen dia. Ya jelas. Itu Yosef. Yosef agamanya apa Yosef? Nama Yosef. Ada Yosef juga. Ada Yosef Buddha. Saya manggilnya Ucup Bang.
Ya ucup. Iya, makanya kalau di Hindu ya, yang liberal saya lebih seneng lah ngumpul-ngumpul sama orang-orang liberal gitu. Karena apa? Karena kita juga Tuhan gitu. Saya Tuhan. Tapi ketika menyebut si Tono itu Tuhan, baru itu nggak boleh. Kalau Anda Tuhan itu liberal kan- begini, Anda punya kitab nggak? Ada punya buku panduan? Iya, tetap buku panduannya kita, Bang. Cuma Apa itu kitab namanya? kan diserap Namanya diserap apa? saripatinya. Terakhir dong nih, nama buku panduannya apa? Alkitab. Oh, masih Kristen juga Bang Jibril. Iya, Gimana? masih Kristen, tapi dia Kristen liberal. Dia Kristen yang Liberal, berpikiran Bang. terbuka gitu ya. Seperti Islam kan banyak Islam kalangan Islam. Enggak, jangan nuduh kan nanti Uni unmute maksudnya lagi nih. teman-teman saya sendiri, Bang. Hah? Iya. Juga Hindu banyak gitu. Iya enggak, tapi balik Yang lagi. liberal. Berarti abang oke. monoteis yang aku politeis yang aku monoteis ya. Itu kan pendapat, ya terserah gitu. Tapi Loh, saya itu monoteis. faktanya. Ya udah terserah deh. Abang berarti Iyalah. nggak mengakui ya. Ya, Abang abis itu kalau saya tanya lagi bang, Tuhan abang maha besar nggak? iya. Ya namanya Tuhan ya maha besar. Enggak, saya nanya Tuhannya abang maha besar nggak? Iya, maha besar. Kan banyak di Alkitab juga. Oke, secara definisi maha itu artinya kekal dan terikat. Besar itu ukuran. Jadi maha besar itu dia akan selalu besar dalam ukuran kekal, tidak pernah kecil sedikit pun. Berarti Iya. Yehosua atau Yesus itu yang 2000 tahun lalu jalan di bumi ini bukan maha besar ya? Gugur Itu kan mahanya. kembali begitu, Bang. Nggak, kalau di Kristen sendiri kan Yesus itu kan firman. Yesus itu firman. Dokter firman pinjol Tuhan. lagi nih. Oke, berarti abang mau pisahkan antara Yesus sama Tuhannya? Nggak dipisahkan, Bang. Maksudnya substansi firman itu Yesus gitu. Gitu. Iya, Substansi berarti firman itu Yesus Tuhan bukan? Jadi kalau tanya saya pribadi, Yesus bukan Tuhan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Oh, berarti Iya. abang Unitarian ya, tidak menuhankan Yesus ya? Atau abang Bukan. saksi Yehova? Bukan begitu, Bang. Bukan begitu. Maksudnya kan gimana? kembali kepada Tuhan. Ketika saya mengatakan Tuhan kepada Yesus, saya tidak ada bedanya. Saya Tuhan yang apa ya? Junjunganku. Iya, dia penguasa. Dia penguasa. Tuhan, abang manggilnya bukan Tuhan begitu, berarti Bang. penguasa kan, bukan pencipta kan? Seperti halnya Islam ada junjungannya Nabi Muhammad kan gitu. Oh iya, seperti berarti abang itu. menyamakan Yehosua atau Yesus ini ke Nabi Muhammad. Nabi berarti. Tuhan, Bang. Tuhan iya menuhankan kan. Cuman itu apa namanya? Menabikan berarti abang menabikan. Kan memang di dalam Alkitab juga nabi. Mantap. Kan Berarti Tuhan makanya. abang cuma satu, yang Tuhannya Yesus. Satu. Ya, Tuhannya Yesus. Substansi itu firman Tuhan. Substansi firman Tuhan. Firman itu sendiri. Makanya Kristen itu kadang-kadang terlihat blunder ketika diskusi sama Muslim. Karena ya memang Oke. Gini bang. Tuhan bergantung nggak sama? Ini kita lurusin dulu. Tuhan Iya, itu iya. maha besar tadi abang kita udah setuju. Tuhan itu mestinya tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun nggak? Kita setuju di situ nggak? iya setuju. Ya, Tuhan yang satu, maha pencipta, maha besar ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Setuju nggak? Iya setuju. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Nanya lagi sampean, Bang. Iya bukan kan? Abang bilang tapi dia firmannya. Kita udah Iya, setuju kalau firmannya. Tuhan itu nggak bergantung sama siapapun dan apapun. Berarti Tuhan Iya, abang kan- tidak bergantung terhadap firmannya ya? Begitu, Bang. Yang selalu miscommunication antara apa namanya ya? Antara Islam sama Kristen itu nggak selalu menemukan titik temu kan di situ. Karena abang nggak ketemunya itu karena beberapa majority Begitu. of Christianity sekarang Iya, sekarang menuhankan begitu. makhluk ini yang dibilang firman, logos jadi daging ini. Bang. Saya juga kok abang yang bilang bukan? Tuhan. Hah? Ya kan makanya saya liberal. Iya, Saya jadi abang liberal. tidak menuhankan firmannya kan? Firman bagian, Bang, bagian Ya, tapi- dari apa namanya? Ya Allah.
Ya jadi Firman oke, itu Yesus bukan gimana ya, Tuhan Bang, kan? ya? Abang bilang Yesus bukan Tuhan kan? Firman itu tidak lepas dari Tuhan itu sendiri gitu. Tapi ketika Kan tadi kita udah setuju Tuhan nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Nih sekarang Tuhan abang bergantung sama firman-Nya. Gimana nih? Bukan bergantung, Tuhan bukan bergantung pada firman-Nya, Bang. Lah itu tadi Firman abang bilang. itulah ya. Firman itulah yang bergantung kepada Tuhan. Iya berarti bukan Tuhan dong firman-Nya. Bagian Izin makan itu dulu kan- ya, Man Jibril. Andi. Berarti si Iya, firman Bang. ini bukan Tuhan dong, karena dia bergantung sama satu substansi lain. Kan nggak ada begini bang. Maaf ya bang, saya potong ya bang ya. Saya diskusi itu Silakan. mencari ilmu bang. Iya. Kalau ada serapan ilmu dari abang saya begitu bang. Ibaratkan kan sering saudara-saudara Kristen juga ya nanya sama Islam, firman itu ciptaan atau bukan? Kan gitu. Ciptaan bukan? Kan Muslim sendiri kan bingung juga kan. Firman ciptaan menurut Nggak ada yang bingung, gampang Kok jelas kenapa gitu. jadi nyimpulin? gimana? Firman ciptaan menurut abang itu firman itu ciptaan atau bukan? Hasil berfirman sang pencipta itu baru ciptaan. Misalnya menciptakan matahari dengan berfirman, matahari ciptaan. Firman Firman itu tetap melekat pada diri sang pencipta. Tapi kalau sudah berfirman Iya, terjadi maksudnya, sesuatu ya. baru ciptaan. Yang di sini bang yang ditekankan bang. Lah kamu kalau dikasih tahu Firman-nya. jangan ngeyel, kembali ke topik, Enggak. lanjut. Iya, ini saya jelasin, paham. Bang, saya jelasin dari Islam ya, jadi abang nggak keliru ya. Iya. Contoh saya sifat saya itu bisa bicara. Itu sifat saya bisa berbicara. Tapi apa yang saya katakan itu bukan saya, itu yang saya katakan. Bisa kan bang? Jadi sifat saya bisa bicara. Tapi apa yang saya katakan itu bukan saya. Beda ya bang ya. Sifat saya sama apa yang saya katakan ya. Abang bisa pisahkan nggak di sini? Iya. Bisa ya? Iya bisa. Nah. Kedengaran bang? Kedengeran. Nah jadi Iya, soalnya sambil tiduran nih. Waduh, kok sambil tiduran? Bukan, maksud nyandar. Nah, jadi yang abang bilang tadi, firman jadi daging ini, berarti itu ucapan Tuhan abang ya? Dia bukan Tuhan ya? Kalau kedagingan itu sudah jelas bukan Tuhan bang. Firman, Kalau oke misalnya, ilahi, kan makanya jadi yang abang tuan itu kan nama dia apaan? diskusinya begini, yang dimaksud firman di situ, substansi firman itu kan tak lepas dari Tuhan itu sendiri. Begitu. Yang apa namanya? Makanya Enggak, ini sebenarnya abang nuhanin dia, tapi abang nggak ngaku nuhanin dia. kan saya sudah bilang bang, saya liberal. Iya, abang sebenarnya nuhanin dia, tapi abang nggak ngaku nuhanin dia. Kalau Tuhan itu enggak kan sudah dikatakan dari awal Tuhan itu tidak bernama, tapi ketika dia berkenosis, substansi firman itu berbentuk Yesus, maka di dalam Kristen sendiri Tuhan itu kan gelar, nama Allah kan gelar. Nama Allah kan gelar, gimana itu statement itu? Nama Allah kan gelar. Udah nama Iya, gelar, gimana sih? Nggak paham nih. Nama Allah kan gelar. Ini, Coba Pak. dijelasin ke saya bang. Dengarkan. Nah, makanya dengarkan. Nama Allah itu kan terjemahan. Kita akui memang Allah itu nggak ada dalam Bible. Allah itu menjiplak kata-kata dalam Al-Quran. Akui dalam tiap perdebatan. Iya, akui. Makanya cuman Allah yang dimaksud Kristen di sini kan di dalam Islam itu Allah kan, makanya Islam itu marah ketika nama Allah digunakan di dalam Kristen. Sama pendeta Yulistio itu, makanya kenapa Kristen banyak kala berdebat dengan Islam karena tidak menggunakan kata-kata aslinya. Kan gitu. Iya. Sedangkan dalam itu kelemahan Kristen sendiri. Dia menjiplak kata Allah. Nah, mestinya agama yang benar, bang. Mestinya agama yang benar. Itu nggak punya nggak sih kelemahan-kelemahan seperti itu? Ya namanya kan konsep, bang. Nah, Tiap mestinya agama yang benar. Kan abang tadi menyamakan nih.
begini. Ini saya langsung tusuk ke jantung ini bang. Mestinya agama abang kan nggak ada Meskipun kelemahan kayak gitu. Bang. bapak itu tusuk ke otak saya langsung. Iya, itu lebih enak. Mestinya Daripada ke jantung. agama yang benar nggak punya kelemahan kayak gitu nggak sih? Begini bang, kalau bicara kelemahan ya, saya kalau bicara kelemahan, tiap agama itu pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Kasih tahu bang, Itu aja. kekurangan dan kelemahan Islam. Ya Silakan. begini bang, kalau enggak kalau menurut saya itu enggak baik ya Nggak membicarakan kelemahan. Nggak ada. Kelemahan ini. Nggak ada. Ya udah coba sebutin biar saya lurusin. Begini bang, toh kenyataannya kalau tidak ada kelemahan dan kekurangan ya, kenapa tiap hari ada perdebatan? Karena apa? Karena Nggak ada ngomongin perdebatan kelemahan itu ada. Islam. Nggak ngomongin Bukan kelemahan begitu, Islam. Bang. Yang diomongin Toh kelemahan abang. Nama Tuhan aja nyolong. Begini bang, oke lah itu kan termasuk kelemahan yang diperdebatkan. Begitupun dengan teman-teman Kristen memperdebat itu. Faktanya kan yang diperdebatkan itu kan kelemahan yang dianggap Bedain kelemahan. antara nyari-nyari kelemahan sama membahas kelemahan. Nah, Akan makanya ini makanya sekarang saya tiap- tanya sama abang. Kalau Makanya dari begini, tadi saya Bang. tanya sama abang. Bang, Oke, saya tanya gini, nih. Saya tanya, bang. Iya, Bentar, Bang. gantian. Abang oke, bilang oke. kan ada kelemahan. Setiap ajaran, setiap ini, karena saya tanya, bang, mestinya ajaran yang benar itu nggak ada kelemahan. Abang bilang, oh, di semua ajaran ada, di semua agama ada. Saya tanya sekarang di Islam kelemahannya apa? Coba abang kasih tahu kita, bang, gimana? Begini bang ya, kalau Kok kalau gini? kan sudah saya tujuannya yang bukan anu bang, cari kelemahan bang. Kalau misalnya tolong dicari Ya kelemahan. berarti nggak ada ya? Di kepala abang sekarang nggak ada ya kelemahan Islam ya? Banyak bang. Iya, apa itu? Coba kasih tahu, bang. Cuman kan nanti kan panjang bang. Nggak apa-apa, kita punya waktu kok, masih setengah dua. Sebenarnya kan bicara dengan konsep-konsep kita ke fokus ke bab apa tema-tema yang Yesus juru selamat kan gitu, ke liberal kan gitu, Tuhan itu kan Ya, jadi nggak kan fokus. nanti. kesangking nggak ada kelemahannya Islam, abang lebih bagus ya udah bahas aja Bukan. kelemahan gue. Kalau nggak ada kelemahan, Iya kan? kalau Jelas kan? begini bang, yang dikatakan tidak ada kelemahan. Dari substansi Kalau yang tidak abang ada mau bahas aja kelemahan, lebih Bang. bagus Kalau tidak bahas ada kelemahan, enggak, Ya. saya nggak tertarik bahas kelemahan agama tiap agama. Saya tidak tertarik gitu. Kecuali orang itu di komalnya itu ngomong gini sambil mencemarkan agama lain. Malah itu yang saya apa namanya yang nggak mau gitu. Enggak, Nah, iya kan sebenarnya saya kalau- tanya, kalau nggak saya ada- kalau tanya, nggak ada bang, faktanya, ini udah jelas Bang, banget nih. kalau nggak ada- Saya nggak tanya ada- aja, nggak bang, ada- barusan saya Kenapa tanya, ada bang, kelemahan perdebatan Islam, tiap- abang bilang banyak. Coba Iya. sebutin satu. Ya udah lebih bagus kita bahas ketuhanan Yesus. Abang aja nggak bisa bahas kelemahan Islam, lebih bagus bahas kelemahan abang. Di mana itu yang saya masih penasaran nih, bang. Saya nggak bisa tidur nih ntar malam nih. Kelemahan Islam di mana dia? Yang abang bilang banyak nih. Cuman yang jadi standar ukuran itu apa dulu bang? Begini ya, misalnya ada 5 agama, oke ya. 5 agama itu mengkonsepnya Tuhan seperti apa, maksudnya begitu, kan gitu. Kan ada ukurannya. Ukurannya Standarnya, maksudnya standarnya. Iya, ada. Ya, standarnya standar umum dong. Iya, standar umum gitu. Tapi ketika bicara kelemahan, contohnya ya. Contohnya Adam itu diciptakan di bumi apa di surga? Di surga pakai tanah bumi. Oh gitu, di surga ya. Di surga mana Adam itu diciptakan? Oke, substansinya? Oke. Kan katanya Ini pertanyaannya bukan juga di surga mana? Ini pertanyaan Iya, surga bukan. mana? Berarti banyak surga dong. Abang mau koordinat saya kasih gitu. Begini. Apa gimana ini abang nyarinya? Ini nyari kelemahan. Tambah panjang kan? Tambah panjang. Nah, abang kan? mau abang mau koordinatnya. Saya kasih koordinatnya, abang bisa cek. Nggak bisa kan? Begini, tunggu. Gitu, diskusi itu satu-satu ya. Sebenarnya kan tadi mau cari kelemahannya. Contohnya misalnya, jika Adam itu diciptakan dari surga, turunnya di mana? Seperti abang apa turun? gimana bang? Abang di mana? Kan kita kan liberal, oke liberal. Liberal itu sesuatu yang logis terus yang dibicarakan. Mantap, harus. Kan begitu, makanya. Meskipun ada bagian-bagian yang diimani ya.
Iya, makanya kan nanti bicara kuasaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkuasa kan kayak gitu. Oke, Itu kita kan lari ke kita pojok. iniin aja, Bang. Kita dua arah aja. Kan kita mau membandingkan dua agama nih. Abang udah menanya kalau di Islam penciptaan Adam itu di mana? Saya udah jawab. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Adam itu dari saripati tanah di bumi dan diciptakan di surga. Itu jelas. Iya. Kenapa? Karena kalau dari genom sekarang Abang pelajarin soal DNA, soal substansi daging manusia itu semuanya memang dari bumi. Nggak ada makhluk atau nggak ada tempat ekstraterestrial dari yang lain. Itu jelas. Jadi sebenarnya tunggu sebentar. Statement saya dan jawaban saya berdasarkan ada dalil, ada faktanya, dan ada hukum, ada sainsnya juga. Nah, bagaimana dengan Abang? Sebenarnya ya Kak, jika membahas Adam ya, sebenarnya Abang yang angkat loh Bang. Ini yang angkat Abang loh. Ya ntar dulu, dengarkan dulu. Siap. Maksudnya. Di Kristen sendiri tentang penciptaan Adam kan sudah beda. Di Islam kan di surga. Sedangkan di Kristen sendiri di bumi. Kan sudah berbeda kan. Oke. Gitu. Terus tanahnya dari mana Bang? Kan saya kalau saya tadi di Islam dijelaskan bahwa Jibril diperintahkan untuk turun ke bumi, diambil saripati tanahnya dan seterusnya. Nah, Abang tanahnya dari mana? Saya kan makanya dari tanah yang sengketa apa gimana makanya denome ribuan gini apa gimana nih? Coba tanahnya dari mana Bang? Begini Bang, kalau di ini kan fokus sebenarnya dari awal ya, fokusnya kan cari kelemahan. Ini kan cuma contoh kecilnya aja ya. Ya kan minta ya. Ini kan contoh kecil Adam gitu. Adam saja ada perbedaan gitu. Terus kalau dilogiskan ya di akal manusia saat ini, terus cara menurunkan Adam itu gimana? Nah, kita ke substansi ini. Saya sapa dulu nih adik saya. Assalamualaikum, Alfi. Waalaikumsalam. Lanjut Bang. Kita sambung ke substansi ya Bang ya. Diceritakan di Al-Baqarah. Ini dalam perspektif Islam dan keimanan Islam ya. Diceritakan di Al-Baqarah, waktu Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam, Allah sudah menyatakan bahwa Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Ya Bang, fokus nggak nih? Iya. Nah, sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menyatakan dia akan menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah ini maha tahu. Dia meskipun dia menciptakan Adam di surga, dia tahu Adam ini akan turun dan menjadi khalifah di bumi. Jadi dia memang maha tahu. Iya, Statement Pak. ini jelas. Sebentar dong. Sabar dong. Ya kan, jelas kan. Jadi di Al-Baqarah diceritakan sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah bilang Adam ini akan aku ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Jelas. Nah, Abang nih Tuhannya maha tahu nggak? Iya. Coba Abang ceritakan substansi penciptaan Adam. Entar dulu kan ini fokusnya ke Adam dulu Bang. Gitu. Jadi jangan jangan memunculkan pertanyaan baru gitu. Lah, jadi panjang nanti gitu. Gitu. Jadi ini maksudnya begini, kita kan anggaplah manusia saat ini kan tidak mungkin ya, mustahil lah. Seperti apa namanya, seperti wah ini kemana-mana nih Abang nih orang nggak jawab di surga. Entar dulu. Surga itu ada di alam dunia atau di mana kan gitu. Sedangkan yang diyakini Muslim sendiri surga itu kan ada setelah di alam kematian. Jadi prosesnya surga itu di mana gitu. Surga di alam kematian. Siapa di statement di mana itu Islam bilang maksudnya surga setelah kejadian? Enggak, Abang jangan Islam kan meyakini. Abang jangan nuduh-nuduh, Bang. Siapa yang bilang surga ada setelah kematian? Gimana? Kan Abang nggak bolehin saya bikin substansi baru dan nanya hal baru, sementara Abang bikin substansi baru, nanya hal baru, gimana sih? Begini Bang, ya, apa namanya? Kan di dalam semua keimanan kayak Kristen juga, setelah mati nanti langsung ke surga kan gitu. Berarti kan surga itu sudah nyata ada di alam kematian. Begitu. Bang, abis ini saya mau ke toilet, Bang. 15 menit lagi, 1 jam lagi saya mau ke toilet. Berarti sekarang toilet itu nggak ada.
Gitu ya, pemikiran abang ya. Bukan begitu, analoginya jauh bang. Nah, iya udah sama dong. Abang bilang kalau di Islam begitu kita mati baru ke surga. Berarti sekarang nggak ada surga. Lah ini sekarang saya mau ke toilet. Berarti sebelum saya sampai toiletnya nggak ada. Nggak gitu dong konsepnya. Bukan begitu bang analoginya kan, ke toilet Udah saya kan? tidak Abang melalui udah paham kematian. berarti maksudnya kan? Abang udah paham dong maksudnya, masa nggak paham lagi? Sekarang saya terusin lagi Tetap narasi kita yang nggak tadi paham. bang. Nggak paham. Kita terusin lagi narasi kita yang tadi di Al-Baqarah diceritakan Allah sebelum menciptakan Adam, Allah sudah bilang kalau Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah prosesnya, saya Bang. maha tahu. Sebelum dia menciptakan prosesnya, Adam, Bang, dia saya- udah tahu Iya, manusia itu kan keterangan. Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Nah, di abang gimana nih? Paham. Nah, di abang gimana nih? Paham. Loh, kan apa namanya kan? Nggak mau jawab. Saya Dia nggak mau jawab. disuruh memberikan. Dia nggak mau jawab. Kan saya disuruh disuruh mencari apa? Apa kelemahannya? Kan saya sudah bilang tiap agama itu ada kelemahan dan kekurangannya. Justru setiap Kalian abang itu- nanya Entar saya, dulu, justru entar saya dulu, malah entar menjelaskan dulu. kelebihannya. Iya, antar dulu. Makanya ngotot untuk mencari. Saya akan memberikan contoh kecilnya. Maksudnya Prosesnya apa? Turun dari langit berarti surga ada di langit kan gitu. Prosesnya. Sedangkan kita yang saat ini untuk menuju surga aja kan Wah, melalui ini sih kematian nggak begitu. mau jawab emang nih. Iya itu balik Begitu. lagi ke toilet tadi Itu analoginya. kelemahan. Emang Itu muter-muter kelemahannya. aja. Makanya saya dianggap Emang lemah. muter-muter aja Kelemahan capek nggak sih? seperti itu Iwan yang Silah tidak coba bisa dikasih tahu. dibuktikan. Saya udah liatin tadi Begitu, Bang. komennya. Capek. Iya. Begitu, paham kan? abangku. Sudahlah, nggak usah Abangku. bahas. Alfi, Alfi, gantian. enggak, Alfi mau ngomong sama Bang Jibril, bukan sama Pak Joseph. Bang Jibril, Apa itu? kira-kira nih Bang Jibril, Elia sama Henok itu ke surga mati dulu nggak Bang? Menurut mereka enggak. Nah, kenapa dibilang ke surga itu harus mati dulu Pak Joseph? Sementara Nanti Elia dibahas sama Elia. Elia sama Henok aja bisa ke surga kan itu. Tanpa mati. sudah saya bilang bang ya, sampean kan nggak pernah nangkap saya itu. Tiap Ngapain agama Bapak ditangkap? itu Emang Bapak maling? ada Bapak ditangkap. Aduh, ya ampun. Karena Kalau karena kita- omongan Anda pelin-pelan nggak konsisten, Bang. Mungkin Bang Jibril itu paham. Enggak, ini Pak Yosef ngomong Maksud nggak saya- konsisten itu. Enggak paham. pusing. Kenapa ngajak-ngajak lo? Enggak paham gue. Kenapa ngajak-ngajak lo? Enggak, gue nggak paham juga. Kan sudah saya jelaskan bang, tiap agama itu ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu, maksudnya itu konsep-konsepnya itu. Kalau misalnya konsep dari satu agama itu tidak ada kekurangan, orang itu mudah. Jangan dulu Bang, semuanya Bang John, jangan dulu Bang. Jangan dulu Bang. Kasih Bang Jibril dulu Bang. Oke, silakan. Enggak, Vi, gue udah capek, Vi. Udah kering suara gue. John ini Kristen atau Muslim John ini? Saya Muslim, saya mau tanya sama Yosef itu. Oke, makasih. Kita dari Iya, tadi iya, juga gimana, belum dikasih gimana? waktu. Gimana, Bang? Nanti orang Gimana, Bang? bicara berdua. Seb, lu itu Enggak, Jangan Bang. dulu lah, Kalau ganggu aja. Muslim tiba-tiba naik dan mempertanyakan ini, itu kesannya tidak percaya sama kami yang di atas ini gitu loh. Kesannya kami nggak becus gitu loh. Percaya aja ya, Insya Allah. Silakan Alfi. Alfi dikasih beginian. Emang Adam diciptakan dari debu tanah. Itu menurut Bible Kan loh. sudah, iya kan sudah saya bilang bang, itu semua Oke. kelemahan. Oke, dari mana analoginya? Dari mana saintisnya tuh? Pada saat manusia diciptakan dari debu, Al-Quran Aduh. menerangkan diam. Aku kan baru bernasi nih. Iya kan sudah kelemahan bang, ngapain dibahas? Coba bisa dengarkan saya dulu nggak? Kalau saya ngomong, Pak Joseph ngomong, siapa Iya, kira-kira oke, yang mau oke. didengarkan 600 orang di bawah itu? Oke ya. Terus lanjut. Al-Quran menerangkan penciptaan Nabi Adam itu berasal dari saripati tanah. Sementara Bible menerangkan penciptaan manusia pertama itu berasal dari debu. Nah, tubuh manusia itu mengandung 70% cairan. Di mana letak cairan pada debu tanah coba? Di mana letak cairan pada debu tanah? Kalau manusia itu diciptakan dari debu tanah tuh. Bang, halo.
Kapasitas saya bukan menjelaskan seperti itu. Terus apa Halo. kapasitasnya? Kan saya kan fokus ke pembahasan. Kan begitu. Kan mudahnya Islam itu mencari kelemahan Kristen, Kristen mencari kelemahan Islam, kan gitu. Kan saya ada di tengah, bahwa semua agama itu ada kelemahan dan kekurangannya. Konsepnya ya. Termasuk di Kristen. Ujung-ujungnya imani. Hah? Dia memponis dirinya sendiri loh. Iyalah. Nah, dia Gitu. memponis. Makanya Udah. saya sendiri Kristen liberal itu melepaskan seperti itu. Yang tidak masuk akal saya tidak terima gitu. Cuman saya Kira-kira manusia diciptakan dari debu tanah itu masuk akal nggak? debu tanah. Loh iya, Al-Quran Bible itu menerangkan bahwa penciptaan Adam itu dari debu tanah. Ya saya imani. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Ah, tuh tahu. Ngapa diimani? Udah kesimpulannya udah. Iman kamu tidak masuk akal udah. Iman kamu tidak masuk akal. Lanjut. Ayo, bayangkan ya teman-teman ya, 70% isi tubuh manusia itu adalah cairan tuh. Ion darah putih, berbagai cairan tuh sebanyak 70%. Di debu tanah itu apa jenis cairannya tuh? Bang, kita nggak tertarik bahas seperti Bukan itu. nggak tertarik, tapi nggak ada kapasitas. Enggak, sungguh saya tidak tertarik. Bukan, Saya lebih bukan. tertarik kepada itu dari awal itu, bahwa semua agama itu benar. Itu aja. Kalau semua agama itu benar, Itu. oke. Kalau semua agama itu benar, terus kenapa ada kata salah di dunia ini? Sebagaimana ya, ini konsekuensi dasar nih ya. Kita tahu adanya warna putih karena adanya perbandingan agama. Apa itu? Hitam, merah, hijau, biru dan seterusnya. Nah, kita tahu sesuatu itu baik karena ada perbandingannya. Apa itu? Buruk. Ya, kita bisa memvonis ya, memberikan fakir miskin atau orang miskin itu duit, ya sedekah, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang baik karena apa? Ada perbandingannya, sesuatu yang jahat. Apa itu? Mencuri. Gitu bang. Nah, kalau abang katakan semua agama itu benar, kenapa ada kata salah pada agama bang? Salah itu perbuatan, Bang. Sikap. Salah itu perbuatan, sikap. Kalau sikap balik-balikkan meja di depan bait suci itu salah nggak tuh? Apanya, Bang? Ada nih orang dagang di depan bait suci gitu, sedang mencari nafkah. Tiba-tiba ada nih satu manusia balik-balikkan meja di depan bait suci katanya. Dibalik-balikkannya meja, itu salah nggak tuh perbuatannya tuh? Orang Menurut Abang loh. gimana? Saya nanya, kok nanya balik? Jadi gitu abangku ya, nggak semuanya abang bisa interpretasikan segala hal itu baik gitu. Karena tiap agama itu, Bang. Kenapa saya itu tiap agama itu baik? Ya maksudnya jika bicara kebenaran, benar di atas benar seperti apa, itu dicari. Tapi intinya semua agama itu baik dan benar maksudnya itu mengajarkan cara-cara yang baik, berbuat baik, begitu. Tidak ada agama itu mengajarkan hal-hal yang buruk, begitu. Tentang Tuhan, semua agama itu Tuhan pasti mengenalkan Tuhan yang Maha Esa dengan banyak nama, begitu. Tapi konsepnya berbeda-beda. Abang udah pelajari agama apa aja bang? Abang tahu nggak yang ini maaf nih aku keluar konteks ya. Abang tahu nggak yang disebut Hampir. sebagai Oke. Hampir semua agama saya pelajari. Cuman bukan pelajari secara mendalam. Abang tahu nggak apa yang disebut sebagai Dharma Gita? Dharma itu kan Dharma Gita tahu nggak?
Di dalam Enggak, Bang. tradisi suci keagamaan, mohon maaf nih ya Alfi Sentuh, dalam keagamaan Hindu ada sebuah nyanyian yang disebut sebagai Dharma Gita, di mana dia itu mengekspresikan emosionalnya kepada Tuhan dengan nyanyian yang penuh emosional, memarahi Tuhannya. Itu kira-kira benar nggak tuh maki-maki Tuhan? Ya nggak bener lah maki-maki Tuhan, Bang. Loh, katanya semua agama benar. Agama yang benar begini, Bang. Meskipun di dalam semua kitab suci itu kita kan mengajarkan keliberalan kita. Dia Kita begini. Misalnya di dalam Islam, dalam Kristen, apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, oh ini tidak benar, nggak masuk akal. Saya buang. Mana yang benar saya ambil. Begitu. Paham, Bang? Enggak, abang pakai bahasa roh dari tadi nggak paham aku. Ya Mending begitu. aku ngomong maksudnya sama itu. biksu. Mungkin sama biksu ini nyambung. Biksu panggilan pertama, biksu panggilan kedua. Ini Pak Yosep ini ingin seperti intelektual berbicara, tapi masih di bawah garis kemiskinan ilmu. Alfi menahan ngomong kayak gitu, Bang Andi, dan duluan aja. Biksu nggak ada ini, Bang Pandi, nggak ada respon. Kabur aja. Biksu nggak ada respon ini. Iya, dibuka mikrofonnya Bang Biksu. Kalau tidak ngomong, ini panggilan terakhir ya untuk Bang Biksu Tong. Oke. Jadi nggak bisa Bang bilang semua agama itu benar, Bang, karena di dalam kekatolikan pun ada sebuah hukum paham yang sampai sekarang diagungkan. Extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja nggak ada keselamatan. Kan saya sudah bilang, Bang. Semua agama itu kan konsep. Apa definisi konsep? Rancangan dan susunan kan sudah dibahas tadi. Iya, ketika misalnya ya Paulus sudah mengkonsepkan Kristen kepada Kristen, begitu. Sedangkan orang liberal begini, Bang, orang liberal itu, Bang, gini ya, Yesus ya, orang liberal Yesus. Gimana perilaku Yesus semasa hidup? Itu orang liberal yang dikerjain orang liberal, yang diamalin orang liberal seperti itu, bukan kepada konsep. Misalnya dalam Islam, Nabi Muhammad misalnya, ya bagaimana seperti Nabi Muhammad gitu. Misalnya di dalam Hindu, orang liberal itu Krishna misalnya tokohnya yang dipertuhankan, kita itu harus seperti Krishna gitu, Bang, orang liberal itu. Tapi orang liberal itu berangkat dari mana terserah berangkat dari mana. Berangkat dari Kristen, oke. Kalau gitu saya masuk ke jantungnya dikit. Ya, Yesus itu ibadahnya di sinagog. Kamu ibadah di mana? Ya kan nggak ada sinagog sekarang, Bang. Ada ilmu kiper, berarti kau bukan liberal. Kamu libero. Siapa bilang nggak ada sinagog? Iya, maksudnya di kalangan Kristen sendiri masa ada sinagog? Ada, di Indonesia aja ada sinagog. Sinagog Ya, itu ada. Iya, kan punya Yahudi. Nah, tuh tahu. Kalian ibadahnya di mana? Iya. Ya bukan begitu, Bang. Sinagog, gereja, masjid, pura gitu. Itu kan cuman sarana, media untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang liberal itu nggak dibatasi seperti itu. Nggak dibatasi gereja. Anda nggak bisa masjid. Anda nggak bisa menyamakan itu dengan masjid. Masjid memiliki akar kata sajadah, artinya sujud. Dimanapun tempat umat muslim itu sujud, itu disebut masjid. Iya. Nggak semua masjid itu bangunan. Iya, kan secara konseptual, tekstualnya kan masjid kan tulisan, bentuknya fisik berupa bangunan kan gitu. Oh, nggak harus.
Iya kan gitu bang, tempat ibadah hubungan, begitu bang. Gitu. Bang Joseph, Iya. boleh nanya bang? Oke. Ini siapa ini? Naik-naik langsung nanya, nggak pakai salam, nggak ada adab. Ya pakai salam lah, siapa itu? Langsung turunkan. Hati-hati loh sama hostnya. Alfi aja naik-naik tadi langsung mute tuh. Tunggu disapa dulu baru buka mic. Jadi Pak Yosep sekarang ini pegangannya apa Pak? Untuk saat ini ya, namanya kita hidup di kalangan-kalangan ya agama-agama Kristen ya Kristen gitu. Ya adat-adatnya ya gitu. Cuman Kristen kita itu nggak artinya terlalu- Kristen itu artinya apa Pak? Sudah lah Pak, jangan bahas Kristen itu apa, Islam apa itu, bukan gitu. Kristen itu berasal dari siapa Pak? Yang menciptakan kata itu? Kan sudah bilang, kan sudah dibahas dari tadi itu bahwa Kristen memang saya akui bahwa Kristen itu konsepnya Paulus. Oh Paulus. Iya, ajaran-ajaran Paulus gitu. Berarti kalau Anda Kristen berarti Anda pun dalam Ntar dulu, Pak. dalam Islam, Ntar dulu, dalam Pak. Islam. Pak. Yang mengkonsepkan Islam itu kan Nabi Muhammad. Ntar dulu Pak, kalau Anda Kristen, berarti Anda bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Anda yang ngomong sendiri loh. Bukan konsepnya, Pak. Iya, konsep itu Konsepnya. berasal dari Paulus. Berarti Anda Iya. mengikuti ide-ide Paulus. Bukan begitu, Pak. Seperti halnya sampean itu di dalam Islam, Andi akan mengikuti apa namanya? Ini Pak pendapat Yosep ini ulama. dari tadi ngelantur terus loh. Udah nyata-nyata Bapak makan bakso, ada orang nanya, ini ya makan apa Pak? Bapak jawab makan ini, kampas rem. Gak boleh begitu Pak, bakso ya bakso, kampas rem. Ini Bapak ini nggak berpegang dari tadi, nggak konsisten, nggak punya pendirian. Anda sendiri ngomong, Kristen itu berasal dari Paulus. Tapi Anda nggak mengakui Anda pengikut Paulus. Anda udah nyata-nyata makan bakso. Ada yang nanya, lu bilang ini saya makan kampas rem. Gitu loh. Kan Lanjut dulu, saya ini lagi ada kerjaan. Bang. Bang Joseph, harga cabai sekilo di sana berapa sih Bang Joseph? Capek. Capek aku bahas agama sama dia. Gimana Bang, sependapat enggak kalau menurut saya itu Tuhan itu satu. Tuhan itu ahad, betul. Iya, Esa satu. Tapi siapa yang ngasih tahu lu kalau Tuhan itu satu? Siapa yang ngajarin lu? Ya semua dalam kitab suci itu, di dalam Kristen sendiri, dalam Yahudi sendiri, dalam Islam Siapa sendiri, tokoh? Saya tanya siapa tokoh yang ngajarin lu Tuhan itu satu? Tuhan itu satu. Di Siapa? dalam Alkitab juga banyak. Di dalam Siapa Alkitab tokohnya? juga banyak. Saya tanya tokohnya. Tokohnya adalah Yesus sendiri. Terus siapa lagi? Iya, tokohnya. Siapa lagi? Ya itu tokohnya. Kan yang diikuti. Berarti adalah Paulus nggak kebenaran terlibat. dan hidup. Paulus nggak terlibat. Ya Paulus kan apa namanya ya? Paulus itu kan sebab berdirinya Kristen. Ya Anda posisi di mana? Mentokohkan Yesus atau Paulus? Kok mentuhankan? Gak ada yang mentuhankan. Tokoh Anda Yesus atau Paulus? Tokoh saya Yesus. Berarti Paulus no. Termasuk bagian tokoh-tokoh kecil setelah itu. Oh ya udah. Berarti lu bukan toko material. Udah tapi tokonya dua. Penganut paham monoteis kan hanya Abrahamik. Iya. Terus gimana, Bang? Keagamaan Arya contoh Buddha. Halo Benny.
Bang Bento. Anda ngomong sama Halo. siapa ini? Enggak itu. Kok kalau Halo, ngomong Bang, sama ya, orang, ya. Bang. Halo, ya. Bang, kalau lagi ngomong sama orang sekitar di mute aja dulu, Bang. Kami Iya, capek iya, juga. iya, oke. Di mute aja dulu. Ngomong Begini Bang, sebenarnya kayak banyak pemahaman juga salah tentang budaya. Buddha seakan-akan di dalam agama Buddha gitu. Kan semuanya itu yang salah kaprah. Lu nggak usah omongin Salah agama orang. Nggak enak lo Iya. bahas agama orang lo. Oke. Jangan terlalu jangan terlalu dalam. Kalau gue kan tadi cuman covernya doang. Gue tahu Buddha itu nggak ada Tuhan. Gue tahu kok. Tapi gini, Bang. Bukan gak ada Tuhan di dalam Buddha itu, Bang. Salah. Buddha itu bagaimana kita mewujudkan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Sama Iya. seperti Yesus. Si Yesus itu sebenarnya kalau kita perdalam di dalam Kristenan, sebenarnya kalau Kristen itu sendiri sadar ya. Apa namanya? Selama ini Kristen nggak sadar, teman-teman. Kristen nggak sadar selama ini, teman-teman. Begitu. Sebenarnya itu Yesus itu membawa mewujudkan sifat-sifat Tuhan itu sendiri, mewujudkan Bapa. Nah, itu Kristen sendiri salah itu mengartikan banyak spiritual yang menyimpang gitu. Untung ada masih banyak kan pemahaman yang liberal atau yang pemahaman awam Pak Happy, di mute dulu, Pak. benar-benar Tuhan gitu. Pak Happy, di mute dulu, Pak. Oi, Pak Happy, di mute dulu, Pak. Noise, Pak. Naik jangan bawa bom sini. Terus Gimana, Bang? yang 3 bersaksi di sorga itu Tuhan nggak? Gimana? Yang 3 bersaksi di sorga itu Tuhan nggak? Yang tinggal Ada bersaksi. tiga. Ada 3 yang bersaksi di sorga. Oh, Itu Tuhan nggak? yang bersaksi. Begini, Bang, maksudnya, Bang, kesaksian itu ada bersaksi itu bukan seperti itu pengertiannya, Bang. Bukan itu Tuhan. Maksudnya itu apa ya namanya? Kesatuan gitu, Bang. Kesatuan seperti halnya manusia ini punya apa namanya? Punya. Lah, ini menyimpang dari konsep yang dibawakan Musa sama Yeshua Mashiach. Bukan, Bahwa Bang, bukan. Loh, salah menanggapi. abang bilang apa? Kesatuan tadi kan. Sementara konsep satu ehad itu adalah satu-satunya. Dia tidak memiliki komposisi. Dia satu-satunya, bukan satu kesatuan. Konsep di dalam bahasa di dalam apa? Aduh ya Allah, lupa aku. Monoteisme. Di dalam bahasa Sanskrit yang diadopsi ke bahasa Indonesia, Esa itu memang satu dalam konteks satu-satunya. Sementara yang disebut sebagai satu kesatuan itu konsep Ika atau Eka. Nah, sebagaimana semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu kesatuan. Karena kenapa diawali dengan berbeda-beda. Gitu, Begini, abangku. Bang, ya, apa namanya, makanya oke lah Abang itu apa namanya, ke saya pribadi nggak semuanya, jangan dipukul rata. Banyak kalangan apa namanya, kalangan Kristen sendiri itu aliran berbeda ya. Nggak usah mewakili Dan- orang lain lah. Wakili pribadi aja ngomong. Iya, makanya saya pribadi sendiri takut Abang itu merujuk kepada Abang pernah diskusi dengan Kristen ini, takut saya dianggap seperti itu. Enggak gitu. Oh, saya tahu, Bang, ada 4.000 denominasi di dalam kekristenan. Gitu. Ah. Begini, Bang, di dalam aliran saya ini, Bang, Tuhan ya, mengartikan Tuhan di dalam alam semesta ini, di dalam alam semesta ini termasuk alam semesta, langit dan bumi, apa namanya, manusia, makhluk hidup, semua gitu. Itu Tuhan. Hah? Kan apa namanya? Itu manifestasi Tuhan. Manifestasi Jadi Tuhan. sikuraba. Saya gini. Sikuraba.
begini. Kuraba. Boleh saya ya, Pak. Si kuraba-raba. Penjelasan saya lebih sependapat dari apa ya, dari tokoh Islam sendiri ya. Bang Joseph Kayak, percaya nggak bahasa roh Bang Joseph? Ya, si Anda kuraba-raba. Bahasa roh, Anda percaya bahasa roh? Ah, ini harus kena ini bahasa roh ini. Coba. Si kuraba-raba. apa itu, Bang? Bahasa roh itu, Bang. Nggak ngerti saya, nggak paham. Oh, nggak paham dia Bang Andi. Tolong diterjemahin dulu Bang Andi. Tunjukin lah pendeta Simar Mata itu. Sebenarnya diskusi itu kalau nggak marah-marah enak itu, Bang. Ini Pak Yosef Atau nggak ini loh. saling menghujat, Ini Pak Yosef ini pengen diskusi intelektual. Tapi sayangnya abang ini pertama nih, mohon maaf ya Bang ya. Iya, nggak Pertama apa-apa. ilmu komunikasi abang masih di bawah garis kemiskinan. yang kedua, ya entar dulu Bang, jangan ketawa dulu. Yang kedua, Masuk saya pada lagi belum selesai Bang. Dengarkan dulu. Ketawa dulu. Kok nggak ketawa ya? Itu hujatannya ke saya itu lucu, makanya Bukan hujatan, ini prediksi. jadi abang nanti boleh membantahnya gitu loh. Kan saya pengamat dari tadi Bang. Iya, Bang, saya menyadari. Ya, yang kedua, tar dulu Bang, dengerin. Manusia itu bodoh. Ya makanya dengarkan dulu. Jadi ilmu komunikasi masih di bawah garis UMR lah, garis UMR. Yang kedua, ya perbendaharaan materi-materi Anda itu ya masih di bawah garis kemiskinan juga. Tapi sok-sok ketinggian mau bicara gitu loh. Nah, saya sarankan Abang sering-sering mengikuti debat-debat yang ada di televisi itu. Saya kadang di situ menjadi hostnya di satu televisi terkenal ya Bang. Saya hostnya di sana. Televisi apa, Bang? Yang jelas bukan televisi rusak Bang. Oke. Kedua, kadang saya juga pembicara di sana. Jadi diskusi itu Bang, kok sok pengen intelektual itu, Abang perlu banyak ilmu sosial politik, ilmu komunikasi. Yang paling penting latihan dulu waktu sekolah Bang. Waktu sekolah itu Abang harus selalu tampil di senat, minimal menjadi anggota senat mahasiswa yang aktif di forum-forum. Ketiga Bang, Abang juga harus kembali jadi mahasiswa, kalau bisa jadi orator lah di jalan supaya terstruktur enak didengar Bang. Kalau Abang tadi ini gitu loh, ibarat kata anak TK gitu, TK mengambil pakaian omnya yang pakaian dinas dokter, terus Abang pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, Anda kepala rumah sakit, ngobatin nggak orang di sana. Gitu loh. Iya. Mudah-mudahan Anda tidak paham maksud saya. Makasih. Oke, kita sapa dulu Kaisar Junka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi rame. Bang Pandi. Waalaikumsalam. Bentar dulu Bang Joseph, di mute dulu Bang Joseph. Ya, jadi rame. Oke. Semoga terus. Silakan iklan dulu. Junta yang semangat ya. Jangan loyo-loyo kayak kemarin. Aduh. Sebentar 2 menit. Ya, sembari kita menunggu Dinda Alfi menyiapkan ada satu materi. Saya kasih pantun dulu buat Pak Yosef ya. Silakan Bang Andi. Ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Jangan lupa mampir di Kalimantan. Dari Kalimantan pergi ke Sulawesi. Dari Sulawesi pergi ke Papua. Dari Papua mampir di Ambon. Akhirnya Pak Yosef tenggelam entah kemana. Itu kira-kira pantun saya. Ya udah, lanjut sambil menyiapkan tema. Kaisar silakan iklan dulu Yang semangat. Gimana seniorku, abangku Bang Andi? Mempan nggak Bang? Terapi barusan? Teruskan ya saya. Namanya juga perjuangan dan doa. Bang Andi. Lanjutkan saja cita-citamu. Mempan nggak Bang Andi? Ini Pak Yosef ini mempan kayaknya. nggak terapi abang tadi sama Bang Joseph ini?
Pak Yosep ini ternyata dia masih mempan ya. trauma. Iya Pak Urusan Josep. pinjol. Dari tadi aku di bawah Pak Josep dengerin Pak Josep. Yang Pak dibilang Yosep Bang ini Andi itu benar. Pak Yosep trauma urusan pinjol itu doang sih. Menonton tetangga ribut lagi berantem itu salah Pak. Oh, semua yang ada di YouTube di sini, berapa skor untuk Pak Yosep? Dari 1 sampai 10. Silakan. Dari 1 sampai 10 berapa skor yang Anda berikan kepada Pak Yosep? Silakan mulai dari sekarang pollingnya. Ada 0, ada 1, ada 2, mudah-mudahan ada yang 9. Ini berisik nih si Mami nih. Mami berisik. 0, 1, 1/2. 1 minus kok, jangan minus juga lah, dia kan masih orang. 1 1/2. Ada lagi 7.300. 0. Yang ada di YouTube, woi, berapa skornya untuk Pak Yosep? 0 sampai 10. 0, 1, 0,1 lagi, aduh. Ini Pak Yosep ini kok skornya gini banget sih buat lu? Ya, Parah euy. Gimana? Mau masuk dulu? Yosep. ya santai aja bang, santai aja bang. Bentar adik gue. Enggak, udah bentar Adinda ya, bentar. Bang Andi izin Bang Andi. Pak Yosep. Oke, Pak Yosep. silakan. Ya, Pak Yosep. Di surga itu ada berapa yang bersaksi Pak Yosep? loh saya nggak tahu bang, nggak pernah ke surga saya. Iklan dulu lah, Jangan bohong. iklan dulu. Nggak pernah ke surga Oke. saya. Tapi udah ada yang bisa ngeliat surga lah. Bang, pertanyaan salah pertanyaan kepada Orang-orang berapa? orang Berarti Libra abang itu nggak diajak nih. Berarti abang nggak diajak. Enggak, abang nggak diajak. Waktu nggak diajak, langit, Bang. orang-orang pada ngeliat tuh. Sebelum bertanya, Orang-orang pada ngeliat tuh ada surga. Sebelum Anda bertanya, ini Siap. Pak Yosep ini Kristen libero. Oh, libero dia. Iya, libero dia. Cadangan pula bang. Cadangan dia. Libero tapi nggak bisa ngumpan yang bener. Wah, jadi anak bola dong lu. Josep. Mau dipecat. Pelatih mau memecat dia, nggak ada lagi penggantinya. Jadi terpaksa dipasang. Akhirnya apa? Ya amburadul semua, gitu loh. Waduh. Ini bahasa Itu tajam loh Pak namanya. Yosep. Alas lu nggak ngerti bahasa gua. Ngeri tuh Pak Yosep. Kalau ku analogikan bau tau Pak Yosep. Pak Yosep tuh kecil diracun sama Bapak Yosep nggak mati. Gedenya ya begini ya udah. Lanjut ya. Oke, Cip, sebentar ya, Pi, kita kasih paham dulu ya. Ya, untuk teman-teman ini tap-tap layar tolong dikencangkan ya sahabatku ya. Ya, di surga Anda ada 3 Tuhan yang bersaksi, seperti satu wasit dan hakim garis di 2 sisi. Kalau ditanya jawabannya satu esensi, kami yang mendengar sabar menahan tensi ya. Baik jemaat ataupun tua-tua, jika ditanya tidak menggunakan data, rohnya kesurupan dari desa sampai ke kota, sama seperti jawabannya antah berantah. Kawin berkawin bagi Anda dihalalkan, tipu menipu juga tidak ada larangan. Mana yang kau suka boleh kau inginkan, haram dan kejam sangat diperbolehkan. Perkenalkan, kalian punya ajaran setan konsep sesat featuring kebohongan. Buku-buku novel sebagai tuntunan isinya door prize dan penuh kejutan. Segala daging halal kau makan terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi terkecuali daun pintu jendela dan terali besi. Dan segala air boleh kau tengguk dan telan terkecuali pecahan air ketuban. Ingat Pak Josep, dari zaman dinosaurus sampai kenabian, gaya ngomong penuh trik dan kelembutan, modus dan munafik yang kau tampilkan sudah lama itu ketahuan. Ya, seperti kucing bersayap, ya, sampai kucing bersayap kupu-kupu dan sampai labi-labi merayakan tahun baru, ya. Yang naik itu gugur satu persatu. Yang nggak ngaku warisan Israel baru, mainmu kurang jauh. Jadi otak kau Terima kasih. Bagus juga pantunnya. Oke. Tambah rame. Oke. Ya, Bang Pandi, gimana Bang? Silakan Dek, silakan. Iya, jadi ini Alfi mau nampilkan Dari video namanya teman-teman. ya, dia perkenalkan namanya duluan itu. Shalom, saya Pendeta Simar Mata kayak gitu kan. Silakan. Oh, dari awal ya? Oh iya dong, biar kita tahu semua kan mau mencatat yang di bawah ini. 2, 3, 4 ya. Tapi kena copyright nggak sih? Enggak, aman. Oke, izin ya. Kita putar ya. Apa itu? Video.
Iya. YouTube. Oh ya udah nggak usah kalau kena. Enggak pengakuan Bang Andi, pengakuan bahasa roh itu yang aku kirim ke Bang Andi itu loh videonya. Oh ya boleh, nggak apa-apa sebentar Oh doang. ya. Aman kan kalau itu Bang Andi kan? Aman. Kalau berbahaya kan aku bisa mute Aman. dari sini. Iya siap. Oke. Ini aku putar ya. Samsudin Simarmata. Shalom. Ketemu lagi dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata. Pengembalaan di GPDI Sokal Lembah Oh, ini raba-raba sendal lama ya? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa. Dan pada kesempatan ini pula saya akan mengajarkan buat kita semua bagaimana cara berbahasa roh yang benar. Saya akan memulai dengan bahasa roh. Nanti ini boleh Bapak hafalkan di rumah-rumah supaya Bapak Ibu juga ketika beribadah nanti yang suka berbahasa roh lihat urutannya, dan saya akan jelaskan apa artinya. Sebab apa kita melihat sekarang gereja-gereja sedang berkembang ini mengajarkan tentang bahasa roh, dan ada gereja-gereja juga yang mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari, dan saya juga akan ajari hari ini gitu, supaya kita tahu jelas gitu cara berbahasa roh yang baik dan benar dan artinya. Yang pertama, ini terus luar biasa. Langsung aja ya, Alfi deketin ke ujungnya ya. Ini mesti dihafalkan gitu, jelas gitu. Kita sekarang belajar bahasa roh. Jadi tadi kurang itu artinya Tuhan Yesus baik. Siki itu artinya Tuhan Yesus ajaib, dan siki laba-laba itu Tuhan Yesus luar biasa. Bang Pandi, saya turun ya. Terima kasih semuanya. Sikuraba. Di atas saja bentar. Tuhan Yesus mulia. Itulah yang keempat hal inilah yang sering selalu kita dengar di gereja-gereja. Dan saya sudah artikan tadi, yang pertama Tuhan Yesus baik, yang kedua Tuhan Yesus ajaib, yang ketiga Tuhan Yesus luar biasa, dan yang keempat si kuraba-raba tadi itu adalah Tuhan Yesus mulia. Itu artinya. Dari penjelasan saya ini, apakah Bapak percaya? Oh percaya dong. Tidak. Percaya dong. Percaya Pak. Percaya Pak. Bagi Bapak Ibu juga mungkin yang sering berbahasa roh itu. Saya juga bisa begitu. Ya, mungkin saya coba jelaskan biar kita juga tidak menyesatkan ya. Video tersebut ya, ini kita harus jelaskan juga nih. Semua yang saya katakan tadi itu semua bohong. Nah, ini mau saya jelaskan ini. Ya. Kena prank kita Bang Pandi. Oke. Mungkin saya jelaskan nih. Video tersebut adalah video satir dari seorang pendeta. Di situ pendeta sendiri mengajarkan untuk jangan mudah percaya dengan klaim bahasa roh. Ya, sebenarnya kalau kita tahu pendeta tersebut sedang menyindir para pemuka-pemuka Kristen yang mengklaim bisa menggunakan bahasa roh. Nah, dari hal tersebut kita bisa belajar bahwa bahkan tentang apa yang diklaim oleh orang Kristen sendiri itu dibantah oleh orang Kristen sendiri. Begitu. Lanjut. Di bawah ada Om Billy tuh. Om Billy yang memijit botak itu akun Om Billy tuh. Billy Jewis. Dia minta naik. Oh ya? Kok akunnya gitu? Akunnya kena tombak. Pakai akun pemijit botak dia. Halo sayang. Halo Uni. Ya botak. Udah makan Lanjut. siang belum? Barusan udah. Baru kasem. Kalau enggak lu aja yang makan sendiri kan? Iya. Ya udah lanjut. Ada yang mau disampaikan mungkin masalah lu bisa bahasa roh nggak Bang? Oh bisa. Kalau bahasa Silakan. Udah. Tolong besarkan Bang Billy. Kita mau belajar bahasa roh dari bahasa roh itu nggak asal-asal. Bahasa roh itu Pakai pijat rangsang dikit Bang ya. Nah, kalau bahasa roh itu gini.
Asre ais asyel alak Bansa tresyaim Udere qataim lo amat Umusyawlesim lo masyak Him betorat asyem kepso Utoratu yege Yung mabalailah. Begitu. Bahasa roh bahasa Ibrani, bahasa roh bahasa Yunani. Nah, oke. Gantian, gue juga adu mekanik sama Bang Billy nih. Kalau kita merujuk kepada definisi ruh dalam Al-Quran, kita tahu kalau Al-Quran itu juga adalah ruh. Artinya Al-Quran dimaknai sebagai ruh. Dalam Al-Quran tertulis sendiri bahwa Al-Quran itu adalah ruah. Ruah. Kalau kita bicara ruh kudus, maka firman Allah itu kudus. Jadi Al-Quran sendiri adalah ruah, menghidupkan hati yang mati. Maka bahasanya seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bahasa ruh, dan bahasa ruh ini hanya akan dipahami oleh orang-orang berilmu. Itu kenapa tidak mudah untuk menerjemahkan bahasa ruh, karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa ruh. Setuju sekali. Bahasa roh itu hanya bisa dimengerti orang-orang yang mempunyai roh dari Tuhan Pencipta. Nah, kalau bahasa roh yang memodifikasi itu memang bahasa bukan untuk manusia. Itu bahasa, lihat, bahasa binatang saja tidak memahami. Coba lo ngomong sama kucing. Tapi kalau ngerti dia, nggak ngerti. Saya lagi. Kalau tadi Bang Billy bahasa rohnya seperti itu, Uni Ripa Al-Quran, saya mewakili Rusli Lubis. Semoga ada anak-anak buahnya bisa mengartikan ini. Sikira beraba. Nah, sekarang di luar sana tolong artikan. Bang Billy juga tadi artiin bahasa Indonesia tadi, itu yang dibaca. Uni Ripa juga artiin dengan bahasa Indonesia. Kira-kira bahasa mana yang bisa diartikan? Bang Billy dulu, silakan. Ya. Aku dulu. Bang Billy dulu. Jangan. Ladies first. Oke. Kalau aku ngerti, karena aku punya Roh Kudus, maka aku bisa menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim dengan ismi, nama Allah adalah nama Tuhan kita, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim merupakan huruf-huruf muqatta'at. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tiada yang tahu takwilnya melainkan hanya Allah, termasuk dalam kaidah ayat-ayat mutasyabihat. Zalika itu dia, Alkitab, kataba, ketentuan, firman Allah, kalam Allah. Zalikal kitabu la, tidak ada, raiba fihi, keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan, petunjuk, lil, bagi, muttaqin, yang bertakwa, allazi, yang, yu'minu, beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, kepada yang ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat, yang menjalankan sholat, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menginfakkan apa yang direzekikan kepadanya. Itu dia makna dari bahasa ruh yang diajarkan kepada umat Islam. Yang mengerti ini, yang bisa menerjemahkan ini adalah orang-orang yang kata Allah yang ulul albab. Mereka orang-orang yang berilmu. Jadi
Maklumlah kiranya kalau bahasa ruh ini tidak semua orang bisa mengerti, karena memang orang-orang tidak punya Roh Kudus di dalam jiwanya. Jangankan secara rohani dia kudus, secara jasmani saja dia berkulup bernajis. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini memahami bahasa rohani, bahasa ruh? Karena Al-Quran adalah bahasa bukan hanya jasmani, melainkan juga rohani. Kalau kita gunakan esensi bahasa ruh, maka tentu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikatakan sebagai bahasa ruh. Gitu. Bang Billy. Ya, kiim betorat hasim khefso uturatu ya kayak Laila. Artinya barang siapa yang merenungkan Taurat siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Nah itu. Jadi bahasa roh itu sejatinya adalah bahasa yang bisa dikendali, dipahami oleh roh manusia, karena roh manusia ini berasal dari Sang Pencipta. Jadi Tuhan itu bukan roh, karena siapa yang menciptakan roh? Tuhan. Roh manusia ciptakan Tuhan, roh hewan ciptakan Tuhan. Nah, roh Tuhan sampai ciptakan. Nah, makanya persepsi bahwa Tuhan itu adalah roh itu adalah murni kesalah terjemahan dan juga konteks dari Kejadian 1 ayat 2. Dari situlah bermula ide bahwa Tuhan itu adalah roh, padahal itu angin, bukan roh Allah melayang-layang. Begitu. Lanjut. Keren. Jadi Bang Billy tahu bahasa bahasa roh Bang Billy? Bang Andi kemana? Tadi katanya mau terjemahkan bahasa roh dia. Iya. Bang Billy, abang pasti tahu ini artinya ini bang. Sikira bara siki sendal lama sendal baru, sikira baraba sendal lama, sikira baraba sendal baru sendal lama. Coba artikan bang. Nih, saya punya kucing ya. Kucing saya nih, kalau saya bilang apa dia bisa ngerti. Tuh kucing aja nggak ngerti tuh. Kalau si kara-kara bahasa kara bingung dia apa artinya, apalagi kita. Ada clue-nya loh, ada kisi-kisinya tadi, ada kisi-kisinya sendal lama sendal baru tadi. Itu siapa sih yang pertama mula-mula itu ada raba-rabanya? Kayak itu otaknya cabul itu. Siapa? Itu Ritan. Yang pertama-tama si raba-raba itu kenapa nggak ada yang lain gitu? Hendritan, dia yang ngajak untuk si raba-raba lama-lama enak juga itu Hendritan. Enggak, kalau raba-raba doang tanggung lah. Ngapain raba-raba doang tanggung? Tegang doang. Tentang. Si raba-raba lama-lama enak juga itu pendeta Hendritan itu. Enggak, kalau ngeraba-raba doang cuman bikin penasaran, cuman bikin tegang, capek deh naik turun. Oke, mungkin daripada kita iniin Bang Billy ya. Bang Billy ini dia pakar janda by the way ya. Aku mau kasih materi yang udah selesai aku masukin di mesia.org teman-teman tentang juru selamat ya. Ini tentang komparasi Bible Kristen dengan perspektif Kristen dan Islam ya. Nih. Saya mau kasih data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, ada yang mau sampaikan dulu sebelum saya kasih materi? Oke. Nah, jadi judulnya di sini ini sedang saya Ini sedang saya input di mesiah.org website kita terkait tentang komparasi Kristen dan Islam. Dan di sini sedang saya buat semudah mungkin untuk dicerna bahasanya dan saya perbanyak literasinya ya. Nah, kemudian hadis-hadis yang saya masukkan ke dalam itu hadis yang dalam versi hadis soft. Hadis soft ini adalah aplikasi yang saya jadikan sebagai acuan hadis walaupun tidak absolut ya, karena banyak kesalahan terjemahan juga di situ. Tentu dengan kekritisan ya.
Saya juga punya panduan itu hadis, ada 9 kitab hadis juga yang berbayar. Yang satu lagi itu ada hadis soft. Tapi untuk literasi memang saya ambil di hadis soft, tapi saya tidak menghilangkan bahasa Arabnya supaya ketika ada yang mau memperbaiki terjemahannya itu bisa langsung memberikan tanggapan di kolom komentar. Dan mungkin saya langsung bacakan materinya, tidak terlalu panjang ya, tapi cukup saya cukup bisa dimengerti lah. Dijadikan bahasan bantahan bahwa Yesus dikatakan juru selamat. Mungkin saya sampaikan saja di sini. Ini teman-teman saya kasih datanya langsung ya. Oke, tunggu saya ini dulu. Mungkin ini belum saya publish, saya update dulu ya, saya update dulu ya. Nanti bentuknya di website itu seperti apa? Nanti bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau di sini teman-teman saya kasih panduan ya di website ini. Kalau terkait tentang ilmu pengetahuan, teman-teman ada di sini, nanti saya akan perbanyak definisi-definisi dalam istilah ilmu pengetahuan ya. Dan saya akan kembangkan banyak ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Kemudian tentang perbandingan agama di sini lebih spesifik kepada kekristenan, teologi, kristologi, islamologi, dan soteriologi. Kemudian menjawab syubhat tentang Allah, syubhat tentang Nabi, syubhat tentang surga, dan syubhat tentang ayat-ayat Al-Quran. Terus ini tentang kami, ini tentang para apologet. Kemudian materi diskusi, ini materi yang dijadikan perdebatan antara umat Islam dan Kristen. Yang satu materinya itu ada yang asal muasal kata Islam dan Kristen, mengapa Bible dikatakan suci, tentang Trinitas gagal sebagai konsep, tauhid versus Tritunggal, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan di sini adalah siapa Yesus menurut Yesus, siapa Theos ya. Nah, kalau kita lihat di materi pertanyaan itu akan ada di sini apakah Yesus juru selamat di materi pertanyaan. Maka teman-teman klik di sini apakah Yesus juru selamat. Teman-teman akan diarahkan ke laman websitenya. Ya, di sini hari ini saya publish ya. Ini tanggal 22 tahun 2025 ya. Ini saya berikan definisi dulu dalam kaidah bahasa Indonesia. Juru selamat definisinya dalam KBBI adalah juru, orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan. Nah, Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan bahwa as-salamah adalah keselamatan. Jadi kita bicara tentang apakah Allah itu juru selamat. Allah tidak perlu dikatakan juru selamat. Kenapa? Karena kata juru selamat sendiri itu adalah mengikuti menurut Bible sendiri ya, menurut orang Kristen sendiri. Nah, menariknya di sini teman-teman, kalau kawan-kawan di sini ingin merujuk kepada literasinya, kalian bisa tinggal klik di sini. Contoh, ini kan tinggal klik di sini warna merah. Nanti kalian akan diantarkan ke linknya. Langsung ngelink kan? Dia langsung ngelink tuh. Jadi tinggal diklik. Misalnya contoh, sorry. Lalu kalau balik lagi, nanti kembali ke website tersebut ya. Dia berwarna merah dia. Jadi ini ngelink ya, ngelink. Nah, jadi literasinya gitu. Sama seperti ini. Maksud assalam kepada Allah. Jadi Allah itu tidak perlu dikatakan juru selamat karena Allah itu assalam, pemilik keselamatan. Maka teman-teman, saya sudah tampilkan artikel website lainnya, sumbernya. Teman-teman tinggal klik. Nanti teman-teman akan diantarkan ke website yang saya kutipkan informasinya. Contoh, dalam Mahat Ali Zawiyah Jakarta. Nah, nanti teman-teman bisa cross check. Saya sumbernya dari mana saja. Nanti kalau dikembalikan, ya. Nanti teman-teman bisa itu terus ya, semua saya memperbanyak literasi aja ya. Jadi kutipan-kutipan saya itu ada dasarnya, sumbernya. Yang berwarna merah ini nih sumber literasinya. Nah, jadi saya katakan kenapa Yesus tidak layak dikatakan juru selamat? Makanya ada 3 pertanyaan yang saya tanya di sini. Kapan Yesus menyelamatkan? Siapa yang sudah dia selamatkan? Di mana dia menyelamatkan? Ini penting untuk dijawab. Maka Yesus ini sebenarnya diklaim sebagai penyelamat, bukan secara realitas menyelamatkan. Kalau dikomparasi dengan Nabi Muhammad SAW, kapan Nabi Muhammad menyelamatkan? Maka kita bisa katakan Nabi Muhammad menyelamatkan umatnya dari kezaliman karena memang beliau berhasil Fatu Makkah ya, beliau merebut Makkah, dan juga menyelamatkan dalam tanda kutip maknanya mengeluarkan dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu. Dan kemudian Nabi Muhammad juga punya syafaat, di akhirat juga punya syafaat. Artinya kalau dibandingkan antara Yesus dan Nabi Muhammad, sungguh tidak bisa dikatakan Yesus itu adalah sebagai juru selamat ya, maksudnya
Yesus tidak layak dikatakan sebagai juru selamat. Makanya kalau kita bicara tentang juru selamat, apakah Yesus betul-betul pernah menyelamatkan? Itu perlu kita pertanyakan. Kalau memang siapa murid yang dibawa dia ke surga, gitu. Mungkin seperti itu teman-teman yang ada di sini. Kalau ingin membahas tentang materi-materi diskusi, boleh cross check di Mesia. Di situ nanti teman-teman akan dapat literasi-literasi yang saya baca selama ini. Contoh kayak kejahatan agama Kristen, inkuisisi Spanyol, inkuisisi Holocaust orang Yahudi. Itu nanti saya akan berikan literasinya di situ. Jadi ketika diklik langsung ngeling. Jadi nggak capek-capek lagi buka-buka, ya. Mungkin begitu. Untuk teman-teman semua, insya Allah semoga bermanfaat. Uni, saya mau tambah Uni. Saya mau tambah ini Uni, boleh ya? Monggo. Iya, silakan Bang. Ini tentu untuk teman-teman Tritung, Katolik, Warnes, jangan salah ya. Tulisan merah bukan perkataan Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih. Gitu doang. Nggak, di profile Iya nanti salah TikTok. dia. Tulisan di websitenya si Uni ada tulisan merah nih. Jangan-jangan ini perkataan Tuhan kan begitu. Di profile TikTok Alfi juga ada tulisan merah tuh, peringatan akun tulisannya. Nggak perkataan Tuhan itu. Tapi ada Om Billy nih, Om Billy. Kadang kan mereka ini gini Bang Alfi, ini DLB. Mereka ini kan kadang menuhankan tulisan merah dan huruf besar gitu loh. Itu masalahnya. Ya tolong guys Om Billy. Ya tolong biar open cam coba Iya. cara ngomong. Teman-teman 355 mata memandang, tolong kita follow dulu akun yang bernama Meminjit Botak ini. Ini adalah akun ketiga ya Om Billy ya. Ya. Akun ketiga dari Om Billy yang berasal dari Jewis teman-teman. Jewis yang ada di Indonesia. Jadi